Baik, kita sebenarnya kalau kita kutip, kita rangkum begitu ya, sebenarnya ada banyak sekali petitum, baik dari pemohon satu ataupun juga dari pemohon dua. Nah, kita akan jabarkan setidaknya untuk gabungan, memang kalau dari pihak atau gugatan dari masing-masing pemohon ini kurang lebih memang memiliki poin-poin yang sama, artinya terkait dengan kecurangan Pilpres kemarin, kemudian juga adanya penyalahgunaan atau penyalahgunaan bansos di sini yang kemana kemarin kita tahu ini menjadi pembahasan yang kerap kali dibahas juga di muka sidang. Nah, ini kalau mengingat lagi apa saja poin-poin gugatan, kita akan sedikit sampaikan di sini khususnya dari poin gugatan Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Pertama, ada membatalkan hasil pemilu 2024. Ini soal KPU diterimanya pencalonan Gibran yang tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden di kala itu, yang dimana ketika mendaftarkan ini masih belum diubahnya PKPU 19 tahun 2003. Kemudian ada juga permintaan di mana dari poin gugatan dari pihak pemohon satu, di sini Anies dan juga Muhaimin, yang menyebutkan bahwa meminta untuk Gibran sendiri ini didiskualifikasi dari proses pemilihan umum terkait dengan Pilpres 2024 ini, terkait dengan tadi yang poin pertama. Kemudian untuk yang ketiga, ini lebih membahas terkait dengan kecurangan-kecurangan seperti halnya manipulasi data pemilihan tetap, kemudian surat suara tercoblos dan juga TPS ganjal, sampai dengan penyalahgunaan atau penyelewengan bansos juga ini menjadi gugatan. Nah, ini sama sebenarnya, tidak jauh berbeda dengan poin gugatan yang dilayangkan oleh pemohon dua, yakni Ganjar Pranowo juga Mahfud MD, yang dimana meminta agar KPU membatalkan putusan hasil penetapan presiden dan wakil presiden yang diumumkan pada Rabu. Namun yang menjadi pembeda antara poin gugatan dari pemohon satu, di sini Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar, dengan pemohon dua Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD adalah poin di mana terkait dengan didiskualifikasinya wakil presiden terpilih, di sini adalah Gibran Raka Buming Raka. Kalau tadi pemohon satu adalah meminta untuk Gibran ini didiskualifikasi, namun kalau untuk pihak pemohon dua, poinnya adalah meminta mendiskualifikasi Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan capres dan juga cawapres. Nah, nanti apakah ini gugatan akan diterima sebagian ataukah diterima seutuhnya, kita masih belum mengetahui. Sampai dengan saat ini memang kemarin, tentu sebelum akhirnya dibacakan putusan, para majelis hakim Mahkamah Konstitusi melakukan rapat pemusyawaratan hakim untuk menentukan sebenarnya putusan atau arah apa yang akan diambil. Kita juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang dibahas dalam RPH. Ini sifatnya memang sangat tertutup, artinya kita sama-sama menunggu di sini kita apakah gugatan-gugatan yang dilayangkan dari masing-masing pemohon ini dapat sepenuhnya diterima ataupun apa yang akan terjadi nanti. Sifatnya sangat dinamis. Kembali ke studio kita. Nanda Aprilia melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Terima kasih Nanda atas laporan Anda. Saudara, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menaruh harapan besar dari hasil keputusan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ia bilang pemilu telah usai dan akan menghormati keputusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum. Menurut AHY, pemilu telah usai. Masyarakat Indonesia telah menyalurkan hak suaranya dalam memilih dan pemimpin terpilih sudah ditetapkan. Meski demikian, AHY akan menerima keputusan MK yang akan dibacakan hari ini. Apapun yang diputuskan, AHY mengajak masyarakat untuk bersatu dan mengawal pemerintahan selanjutnya. Personel UIT JBT menerima sebanyak 6 sertifikat. Harus menghormati segala keputusan yang akan ditetapkan oleh MK, dan saya punya optimisme bahwa pada saat akhirnya kita tahu bahwa semua sudah selesai, semua sudah bisa menggunakan haknya dalam alam demokrasi yang kita miliki ini, dan saya cuma berharap setelah ini kita semua sebagai bangsa kembali bersatu dalam semangat melihat masa depan, rekonsiliasi bangsa, karena pemilu sudah usai, kita sudah punya pemimpin baru ke depan yang harus kita kawal bersama-sama, karena ini bukan hanya masalah politik tetapi juga bagaimana negara ini, Indonesia ini lebih baik lagi dan semakin baik terus. Sementara itu, Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala meminta masyarakat bersabar dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi. JK juga menegaskan akan menerima apapun hasilnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan demikian maka resmi pula pembukaan Pilpres yang meriah sekali lagi. Dengan tema Peran Saudagar Bugis Makassar Membangun Spirit Perekonomian. Sesi foto dulu.
Selanjutnya terkait keputusan MK besok jelang apa ya? Kita tunggu aja. Kita tunggu. Apapun hasilnya Pak gimana Pak? Ya apapun hasilnya sudah terima. Kalau pertemuan dengan Megawati, Yuk. Saudara calon Presiden Anies Baswedan menyebut keputusan Hakim Konstitusi terkait sengketa Pilpres 2024 akan menentukan masa depan bangsa. Menurutnya, keputusan ini akan menunjukkan apakah proses dan hasil pemilu mencerminkan kehendak rakyat atau kehendak penguasa. Anies yakin Hakim Konstitusi MK akan mengambil keputusan yang berani untuk menyelamatkan praktik konstitusi dan demokrasi di Indonesia. MK segera memutus perkara sengketa Pilpres 2024. Menurut rencana, putusan sidang akan dibacakan hari ini, Senin 22 April 2024. Kita sedang di persimpangan jalan. Apakah kita akan kembali kepada era di mana proses pemilu, pilpres itu serba diatur, serba dipengaruhi dan dikendalikan oleh kekuatan pemerintah, atau kita akan meneruskan yang selama ini sudah ada, di mana proses pemilu, proses pilpres sepenuhnya adalah cerminan kehendak rakyat. Saudara, kami akhiri Kompas pagi hari ini. Selanjutnya Anda akan menyaksikan Breaking News Kompas TV, sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Saya Fajri Satrio. Dan saya Gita Markesri, kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat pagi saudara, saya Paskali Siswari, Anda bergabung di Breaking News Kompas TV. Hari ini kami akan menyajikan informasi kepada Anda putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang dijadwalkan akan dibacakan oleh Majelis Hakim di Mahkamah Konstitusi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Hari ini jadi hari yang dinantikan mengingat persidangan sudah digelar sebelum Lebaran. Sekitar 1 pekan lamanya, Hakim sudah mendengarkan saksi-saksi dan juga permohonan yang disampaikan oleh dua pihak. Hari ini akan dibacakan 2 putusan, artinya dari penggugat pasangan calon presiden nomor urut 01, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, dan juga penggugat yang kedua adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD.
Isi gugatan dari kedua penggugat ini mirip, saudara. Misalnya saya bacakan terlebih dulu dari penggugat pertama, yaitu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Isi gugatannya adalah pertama, kecurangan yang dilakukan KPU melalui sistem IT dan juga Sirekap. Lalu gugatan kedua adalah KPU menerima pencalonan paslon Prabowo Gibran secara tidak sah dan melanggar hukum. Dan yang ketiga adalah intervensi kekuasaan nepotisme paslon 02 menggunakan lembaga kepresidenan penyalahgunaan bantuan sosial. Sementara penggugat dari pasangan nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, isi gugatannya adalah pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Presiden Jokowi akhirnya melahirkan abuse of power untuk memenangkan paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu isi gugatan kedua adalah Mahkamah Konstitusi harusnya melakukan pemeriksaan dan juga isi gugatan ketiga adalah soal surat suara yang sudah tercoblos. Apa keputusan dari Mahkamah Konstitusi akan ditentukan oleh 8 hakim Mahkamah Konstitusi yang hari ini akan membacakan juga apa saja pertimbangan-pertimbangan yang mereka lakukan atau mereka menjadi indikator-indikator untuk nanti keputusan yang menjadi keputusan final dari Mahkamah Konstitusi. Sidang putusan akan digelar secara terbuka mulai pukul 9 pagi. Sebelumnya, saudara, pada pekan lalu, Hakim MK ini juga sudah menggelar rapat musyawarah hakim secara maraton. Ada 2 putusan yang dibacakan dari 2 gugatan pemohon, yakni Anies Muhaimin Iskandar dan juga Ganjar Mahfud. Sementara itu, sampai Sabtu kemarin, MK telah menerima 50 surat amicus curiae. Dari total itu, hanya 14 yang didalami untuk jadi bahan pertimbangan atau tidak sesuai dengan kebijakan Majelis Hakim MK. Ke-14 amicus curiae itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim, kepada 8 hakim konstitusi untuk didalami, untuk dicermati, untuk dipelajari dan seterusnya. Persoalan apakah amicus curiae itu kemudian dipertimbangkan sebagian, dipertimbangkan sepenuhnya atau mungkin tidak dipertimbangkan, itu kembali kepada otoritas hakim konstitusi. Jelang putusan sidang sengketa Pilpres 2024 yang bergulir di Mahkamah Konstitusi, sejumlah karangan bunga mengatasnamakan komunitas maupun masyarakat memenuhi lingkungan gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Pusat. Karangan bunga berisi kalimat yang menyinggung soal gugatan hasil Pilpres 2024 berjejer di area samping gedung MK. Menurut jubir MK, karangan bunga yang berasal dari individu maupun mengatasnamakan komunitas tidak dipampang di area luar gedung MK untuk menjaga suasana kondusif dan netralitas persidangan. Menurut rencana, karangan bunga akan dibersihkan sebelum sidang putusan berlangsung pada hari ini, Senin 22 April 2024. Jelang pembacaan putusan perkara perselisihan hasil pemilihan umum 2024, pengamanan di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi diperketat. Dalam pantauan tim Kompas TV, pengamanan terlihat dimulai dari titik patung kuda hingga ke depan gedung MK. Kendati demikian, Jalan Medan Merdeka Barat sejauh ini masih bisa diakses oleh kendaraan, sedangkan penutupan jalan sifatnya situasional. Melihat pergerakan massa yang rencananya akan ada unjuk rasa di depan gedung MK. Diketahui, saudara, sidang putusan perkara PHPU Pilpres 2024 akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat di ruang sidang pleno gedung MK RI 1. Jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia sudah siap di depan ruang sidang untuk laporan langsungnya.
Nanda, jadi ini tinggal sekitar 2 jam lagi untuk putusan MK akan dibacakan. Persiapan sidang hari ini seperti apa? Lalu kira-kira apa sebenarnya yang jadi bahan pertimbangan hakim? Karena kita tahu sebelum-sebelumnya ini banyak yang mengajukan diri menjadi amicus curiae. Ya Pak Skalis, lebih dulu mungkin saya akan gambarkan bagaimana situasi di Mahkamah Konstitusi dari segi pengamanan. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan beberapa, disampaikan oleh Pak Skalis sendiri, bahwa memang kalau sampai dengan saat ini per pukul 7:08 waktu Indonesia Barat, masih sama memang kondisinya, masih tampak pengamanan ini semakin diperketat. Bahkan tadi kami ketika tiba di lokasi, melintasi Jalan Medan Merdeka Barat, memang kami sudah melihat adanya beberapa barier raksasa ini dibentangkan melintang di Jalan Medan Merdeka Barat. Ini digunakan antisipasi sebenarnya Pak Skalis jika nanti sewaktu-waktu adanya aksi massa yang informasinya akan adanya aksi di sekitar pukul 10 sampai dengan siang nanti. Memang nanti juga konsepnya atau teknisnya ini di Jalan Medan Merdeka Barat akan ditutup melihat dari situasional, memang sifatnya situasional melihat dari kondisi nanti. Artinya memang jika memang sudah ada pergerakan dari massa ini berkumpul, maka akan ditutup untuk Jalan Medan Merdeka Barat atau tepatnya jalan yang berada di depan gedung Mahkamah Konstitusi. Sedangkan kalau untuk pengamanan di Mahkamah Konstitusinya sendiri, Pak Skalis dan juga saudara, di sekitar areanya, memang ini juga dibagi menjadi beberapa layer. Layer pertama tadi saya sudah jelaskan adalah pengamanan di Jalan Medan Merdeka Barat atau di depan dari gedung Mahkamah Konstitusi. Sedangkan untuk layer dalam, itu layer ada di sekitar gedung Mahkamah Konstitusi sendiri, ini akan ada pengamanan juga, baik dari pihak-pihak yang akan berjaga di gedung di ruang depan sidang sendiri dan juga di beberapa titik lainnya. Nah, untuk akses juga dibatasi hanya untuk sebagian yang kendaraan tidak bisa masuk begitu ya. Kemudian juga memang untuk satu pintu saja, artinya memang untuk para pejalan kaki untuk bisa memasuki gedung Mahkamah Konstitusi. Nah, Pak Skalis dan juga saudara, terkait dengan agenda sidang putusan hari ini sebenarnya sudah ada konfirmasi di sini Pak Skalis, yang dimana memang ada beberapa pihak dari sini khususnya dari pemohon, baik dari pemohon 1 di sini dari Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang sudah terkonfirmasi akan ikut dalam sidang putusan hari ini. Kemudian juga dari pemohon 2 di sini dari pihak Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, informasinya juga akan hadir di sidang putusan hari ini. Yang masih kami tunggu sebenarnya adalah konfirmasi dari pihak terkait di sini adalah dari Prabowo Subianto dan juga Gibran Raka Buming Raka. Karena sampai dengan minggu malam kemarin disampaikan oleh Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Yusril Iza Mahendra, masih belum adanya terkait dengan apakah pihak dari Prabowo dan juga Gibran akan hadir di sidang putusan hari ini. Nah, untuk teknisnya nanti juga sebenarnya dari Mahkamah Konstitusi sendiri sudah memberikan undangan di mana ada kota atau kursi yang tersedia dari masing-masing pihak. Ini ada sebanyak 14. Ini disediakan untuk baik dari pemohon 1, pemohon 2, pihak terkait dan juga pihak-pihak lainnya di sini yang memang mengikuti rangkaian sidang terkait dengan perkara PHPU Pilpres 2024 ini. Kemudian juga tadi sudah disampaikan ada beberapa pihak yang sudah terkonfirmasi hadir. Dan tadi pertanyaan yang kedua yang disampaikan oleh atau dipertanyakan oleh Pak Skalis terkait apa yang menjadi pertimbangan dari hakim sendiri. Sejauh ini sebenarnya banyak hal yang menjadi pertimbangan. Tentunya apa dari serangkaian kalau kita mengingat sampai dengan sejauh ini terkait dengan persengketaan pemilihan umum Pilpres 2024 ini, kita tahu sudah banyak keterangan yang disampaikan dari saksi, ahli yang dihadirkan dari masing-masing pemohon atau yang penggugat, kemudian juga dari pihak terkait, dan sampai dengan adanya dihadirkan 4 menteri di muka sidang. Tentu ada fakta-fakta, banyak fakta-fakta yang terkuak di muka sidang sejauh ini yang tentu ini menjadi pertimbangan juga dari Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Salah satunya tadi yang disampaikan oleh Pak Skalis adalah amicus curiae, yang dimana kalau sampai dengan kemarin ini total ada sebanyak 50 lebih, atau tepatnya spesifiknya ada sebanyak 52 amicus curiae yang memang masuk ke Mahkamah Konstitusi. Namun hanya sebanyak 14 amicus curiae saja yang menjadi didalami begitu ya, tidak diketahui sebenarnya apakah amicus curiae 14 ini akan menjadi pertimbangan juga untuk menentukan sikap dari Majelis Mahkamah Konstitusi sendiri untuk nanti menjadi putusan sendiri. Ini kita tidak ada yang mengetahuinya sebenarnya Pak Skalis. Sampai dengan saat ini pun kalau kita melihat jalannya permusyawaratan dari hakim sendiri, kita tahu kemarin secara maraton dari para hakim MK ini melakukan rapat permusyawaratan hakim atau RPH dimulai dari tanggal 16 sampai kemarin malam pun di hari Minggu masih dilakukan rapat permusyawaratan hakim. Artinya
memang banyak kemungkinan bisa saja terjadi. Tidak menutup kemungkinan di sini Paskalis dan juga saudara. Apa-apa saja yang dipertimbangkan. Salah satunya mungkin amicus curiae yang sudah masuk sejauh ini yang sudah diterima oleh MK. Namun bisa disimpulkan di sini sebenarnya Paskalis memang dari Mahkamah Konstitusi sendiri, dari Majelis Hakim memang sifatnya terbuka. Baik itu khususnya dari amicus curiae yang masih banyaknya masuk untuk terkait dengan tanggapan perkara PHPU Pilpres 2024 ini. Nah, nanti kita akan lihat sebenarnya Paskalis, jika nanti dalam putusannya memang ini menguntungkan. Jadi memang nanti sifatnya akan ada beberapa tahap, seperti halnya apakah nanti gugatan ini akan diterima sepenuhnya, sebagian ataupun justru ditolak. Ini akan menjadi kemungkinan juga. Nah, sedangkan kalau misalkan melihat di RPH nanti, maksud kami ketika nanti sidang pleno ini dibacakan, akan diketahui juga apakah ada pandangan dari masing-masing hakim yang memang memiliki dissenting opinion atau concurring opinion. Ini nanti akan dikemukakan juga di ruang sidang. Jadi yang bisa disimpulkan di sini Paskalis bahwa nanti sidang ini akan digabungkan. Ini akan ada pembacaan 2 gugatan atau 2 putusan di sini dari masing-masing 2 gugatan atau 2 penggugat, yang dimana nanti akan dilaksanakan di tempat di belakang saya di sini adalah sidang pleno, di ruang sidang pleno tepatnya di gedung Mahkamah Konstitusi RI 1. Paskalis. Ya, Aprilia, terima kasih laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi Jakarta. Dan saudara, kita akan langsung menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi bersama Adisti Larasati. Adisti, silakan. Ya, Paskalis Iswari dan juga saudara, terima kasih. Saya melaporkan langsung dari gedung Mahkamah Konstitusi, di mana hari ini Kompas TV menyiarkan secara langsung bagaimana hari yang bersejarah. Kenapa saya harus mengatakan ini merupakan hari sejarah? Karena ini hari yang bersejarah di mana kita semua akan menyaksikan, akan menyimak bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024, di mana sebelumnya sidang sengketa Pilpres 2024 ini sudah melalui tahapan pemeriksaan. Ini adalah hari yang bersejarah, di mana kita akan melihat gugatan atau permohonan dari pemohon 1, dalam hal ini adalah pasangan Anies Muhaimin, dan juga pemohon 2 yakni Ganjar Mahfud, apakah permohonan mereka akan dikabulkan atau tidak. Nah, nanti kita akan lihat dan juga kita akan menyaksikan bersama putusan sidang sengketa Pilpres 2024 pada pukul 9 pagi. Saya tentu saja tidak sendiri di sini, saudara, karena saya ditemani oleh Profesor Bayu Dwi Anggono yang merupakan dari Universitas Jember. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Mbak Adisti. Selamat pagi seluruh pemirsa Kompas TV. Ya, saya mengatakan ini merupakan hari yang ditunggu-tunggu, tidak hanya bagi pemohon, termohon, dan juga pihak terkait, tapi bagi kita semua hari yang bersejarah, karena di hari ini kita akan menyimak bagaimana putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Ini akan dicatat oleh sejarah Indonesia, sejarah terutama untuk demokrasi bangsa Indonesia. Nah, saya ingin memflashback dulu, Prof. Bayu. Kita sudah melihat bagaimana beberapa pekan yang lalu tahapan pemeriksaan sudah dilakukan. Ada yang menarik dari sidang sengketa Pilpres 2024 dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu. Anda mencatat ada beberapa hal yang berbeda tidak? Dan spesial dalam tanda kutip dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di 2024 ini, Prof. Bayu. Jadi kalau kita lihat, ini kan 5 kalinya MK sejak berdiri ya, sejak berdiri 21 tahun yang lalu, ini kelima kalinya MK menyidangkan perkara perselisihan hasil Pilpres, sengketa hasil Pilpres ya, pemilu Pilpres. Nah, tiap periode tentu punya karakteristik, karena tempusnya, waktunya berbeda, kasusnya berbeda, situasinya berbeda. Nah, kita memahami yang kelima ini, ya, sidang yang kelima, karena sebelumnya kita 2004, 2009, 2014, 2019, ini nampaknya memang punya karakteristik sendiri yang berbeda dibandingkan sebelum-sebelumnya. Punya karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan sidang-sidang sebelumnya. Saya sebutkan saja. Sidang sengketa Pilpres kali ini misalkan itu berbeda dari 4 periode sebelumnya, karena disidangkan oleh 8 hakim. Sebelumnya selalu full tim 9 hakim. 9 hakim, betul. Nah, ini kan tentu sesuatu yang berbeda. Apakah boleh dengan hanya 8 hakim? Ya, secara Undang-Undang MK, hukum acara Mahkamah Konstitusi dimungkinkan. Tapi perkaranya kan kemudian kenapa 8 hakim? Kita diingatkan ke beberapa bulan yang lalu ya, ketika kemudian ada putusan MK bicara soal kemudian yang salah satunya adalah kemudian hakim terlapor yang kemudian
setelah diputuskan tidak diperkenankan untuk ikut menyidangkan perkara sengketa Pilpres. Nah, tentu 8 hakim ini akan sangat menantang sekali dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena kan berarti genap. Nah, kalau genap, andai kata kemudian ada pendapat yang berbeda, tidak bisa musyawarah, harus dilakukan kemudian berdasarkan pada pendapat hukum atau suara terbanyak begitu. Kalau sampai kemudian andai kata misalkan itu jumlahnya sama, maka kan ketua akan menentukan posisi ketua ada di mana, itu yang akan kemudian perkara itu akan putusannya seperti apa, berarti mengikuti ketua. Nah, ini satu hal lagi yang menurut saya berbeda dengan sebelumnya. Nah, yang kedua kalau kita lihat di sini seperti kemudian MK diajak menguji putusannya sendiri. Nah, ini kan tidak pernah kita lihat dalam sengketa Pilpres, MK kemudian menguji perkara, meskipun bukan perkara sengketa Pilpres, yaitu perkara pengujian undang-undang, putusan 90. Meskipun dalil yang diajukan para pemohon ya tidak secara langsung menguji putusan 90, tapi salah satu isu utama di sengketa Pilpres periode ini kan soal keabsahan pencalonan calon wakil presiden paslon 02. Di mana letak sengketanya adalah soal tindakan KPU yang dianggap kemudian tidak absah ketika kemudian menerima pendaftaran dari cawapres 02. Dengan isu apa? Dengan isu karena peraturan KPU-nya ya itu tidak diubah lebih dahulu untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Terlepas putusan MK itu diyakini dia berlaku sejak diucapkan dalam sidang pleno begitu. Tapi kan kemudian hukum pemilu dianggap punya logikanya sendiri bahwa KPU ada kewajiban-kewajiban untuk menindaklanjuti administrasi pendaftarannya, teknis pendaftarannya itu dengan peraturan KPU. Kan ini kita lihat dalam beberapa sidang mulai 27 Maret sampai 5 April, saksi, ahli, ya pembahasan mengundang pihak lain seperti DKPP. Ini kan bicara soal keabsahan tadi. Ini saya pikir salah satu hal yang menurut saya 2019 pernah juga membahas soal keabsahan cawapres Ma'ruf Amin waktu itu. Posisinya sebagai Dewan Pengawas Bank Syariah ya. Tapi ini berbeda, karena berbeda kenapa? Karena cikal bakal sengketa ini dari putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi MK seperti kemudian diajak untuk menguji kembali putusannya. Nah, kemudian keunikan lainnya, kan di dalam sengketa Pilpres ini perkara adversarial interpartis itu kan ada pihak yang saling berhadapan. Sesungguhnya yang berhadapan di dalam sengketa Pilpres ini itu kan pemohon, paslon yang merasa kemudian tidak bisa menerima hasil penetapan perolehan suara ya Pilpres oleh KPU. Termohonnya adalah KPU. Karena KPU lah yang kemudian yang mengeluarkan keputusan KPU tentang penetapan hasil Pilpres atau perolehan suara tadi. Harusnya kan yang utama saling beradu dalil, beradu alat bukti itu kan pemohon dengan termohon. Tapi ya. yang sekarang justru cita rasa termohon itu ada pada pihak terkait, ada pada paslon 02. Dibuktikan dengan apa? Mari kita lihat dari jumlah misalkan alat bukti ya yang diajukan. Kita lihat saja alat bukti saksi dan ahli. KPU hanya mengajukan 1 ahli, 2 saksi. Sementara pihak terkait jumlahnya lebih banyak. Ya, 8 dan 6 ya untuk saksi dan ahli misalkan. Nah, kemudian kita bicara juga dalil-dalil pemohon itu sesungguhnya banyak menyasar yang KPU tinggal menjawab, itu bukan kompetensi kami untuk menjawab, karena yang dipermasalahkan bukan soal penyelenggaraan oleh KPU, meskipun tadi sisi satu hal ya soal pencalonan tadi ya, tapi banyak hal ini kan isunya adalah soal dalil yang diajukan oleh pemohon, soal nepotisme yang dilakukan oleh Presiden, abuse of power, penyalahgunaan kewenangan untuk memenangkan salah satu paslon yang di sana ada putranya. Dalilnya kan seputar itu, nepotisme itu bertentangan dengan konstitusi, rekayasa aturan melalui putusan MK, kemudian rekayasa penggunaan aparatur negara, berbagai program APBN yang diarahkan untuk memenangkan paslon, dan upaya-upaya pelibatan aparat penyalahgunaan hukum dan lain sebagainya. Berarti kan KPU sesungguhnya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Maka akhirnya pihak terkait lah yang sangat aktif untuk kemudian mendalilkan itu. Jadi sepertinya pemohon ini antara pemohon dan termohonnya adalah paslon 02. Padahal konsepnya sesungguhnya adalah pemohon, para pasangan calon yang kemudian tadi keberatan dengan keputusan KPU berhadapan ya interpartisnya dengan termohon yaitu KPU. Tapi sekali lagi kita lihat ini berbeda dengan periode-periode sebelumnya. Nah, kalau kita lihat juga, ini kan bicara permohonan, ini kan bicara ada yang disebut pokok permohonan, ada petitum. Kalau kita lihat, dalam petitumnya berbeda dengan 2019. 2019 itu
memang juga mempermasalahkan proses, ya, bahwa dalam proses penyelenggaraan Pilpres ada persoalan pelanggaran asas jujur dan adil begitu ya, pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu. Namun pemohon pada 2019 itu masih mempersoalkan adanya kesalahan penghitungan atau penetapan perolehan suara oleh KPU. Pada waktu itu kan sekitar menurut KPU 54, sekian dengan 44, sekian. Pemohon 2019 mendalilkan bahwa yang benar menurut pemohon seharusnya adalah kemudian 58 dengan 42 begitu. Nah, apa yang kemudian ingin saya katakan, ketika 2019 itu masih menggunakan aspek kuantitatif dan aspek kualitatif. Tapi di 2024 ini yang lebih mengemuka adalah aspek kualitatif, bahwa pemohon mendalilkan adanya perolehan suara yang diperoleh oleh paslon 02 sehingga dimenangkan oleh KPU melalui keputusannya itu dilalui melalui cara-cara yang melanggar proses pemilu yang jurdil, bertentangan dengan konstitusi. Makanya di petitum kita tidak melihat, menurut pemohon, kalau di pokok permohonannya mendalilkan kesalahan penghitungan, maka yang benar, perolehan suara yang benar menurut pemohon itu yang mana gitu. Meskipun juga mempermasalahkan secara kualitatif. Nah, sehingga isu menariknya adalah meskipun kita tahu di persidangan-persidangan Pilpres periode sebelumnya, MK seringkali kemudian tidak terjebak hanya pada penghitungan perolehan suara, apakah saat ini MK juga akan melakukan hal yang sama? Ataukah MK punya kembali kepada Undang-Undang MK dan peraturan Mahkamah Konstitusi? Ini kan sebelum kita akan bicara tadi dalil-dalil pokok permohonan, MK harus menjawab dulu eksepsi. Karena kan ada eksepsi dari pihak termohon, dari pihak terkait yang mengatakan MK nggak punya kompetensi untuk kewenangan untuk kemudian menjawab ini. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang MK, di dalam peraturan MK, mereka mengatakan harusnya ini adalah soal kesalahan penghitungan dan yang benar seperti apa. Nah, itu saya pikir beberapa hal yang saya yakin MK akan menjawab itu dulu. Dan sebelum periode ini kan sebelum-sebelumnya saya yakin MK sih nampaknya akan masuk pada pokok permohonan, tidak kemudian akan menyatakan perkara ini tidak dapat diterima karena bukan kompetensi MK. Begitu Mbak Disti. Itu dari segi Anda melihat kalau kita memflashback membandingkan dengan sidang sengketa Pilpres di 4 kali sebelum hari ini begitu ya. Termasuk juga yang menarik perhatian saya adalah kemarin juga Mahkamah Konstitusi untuk pertama kalinya adalah mengundang 4 menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo untuk memberikan keterangan, bahasanya begitu ya. Ini tidak pernah dilakukan di sengketa Pilpres sebelumnya, betulkah? Dan apakah ini cukup membantu? Anda melihatnya bagaimana? Jadi ini karena di hukum acara MK yang baru ya, di sengketa Pilpres ini ada alat bukti namanya keterangan pihak lain. Kalau di yang sebelum-sebelumnya alat buktinya hanya keterangan para pihak. Nah, keterangan pihak lain ini adalah pihak yang bukan pemohon, bukan termohon, bukan pihak terkait atau pemberi keterangan Bawaslu, tapi menurut MK perlu didengarkan keterangannya karena akan sangat terkait dengan bagaimana MK mengungkap fakta-fakta hukum untuk kemudian menjawab dalil-dalil termasuk membuktikan alat buktinya. Termasuk membuktikan juga ada tidaknya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis dan masif. Betul. Sehingga karena salah satu alat bukti, maka yang keterangan pihak lain itu yang bisa mengundang memang MK. Jadi pemohon, termohon, pihak terkait bisa jadi tidak mengajukan itu, tapi MK yang punya kepentingan sehingga menghadirkan pihak pemberi keterangan tadi. Kita akan membahas lebih lanjut, tapi kita akan mendengarkan dulu keterangan yang diberikan oleh salah satu tim hukum dari pemohon 2, yakni pasangan Ganjar Mahfud, ada Todung Mulya Lubis. Demokrasi Indonesia, karena demokrasi ini penting buat bangsa, buat anak cucu kita. Karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Walaupun demokrasi bukan segala-galanya. Tapi ya, demokrasi adalah jalan yang paling memungkinkan kita untuk melakukan check and balance. Melakukan social control. Ya. Jadi ya, untuk itu kita berdoa dulu. Apa itu dari sini juga nggak Pak? Mahfud langsung sana. Oh langsung. Pak Mahfud langsung.
ini adalah visual terbaru yang kami tampilkan kepada Anda, di mana dari tim kuasa hukum pemohon Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis beserta dengan tim kuasa hukum yang lain yang berada di Mandarin Hotel di Jakarta menunggu kehadiran dari calon presiden pemilu 2024 Ganjar Pranowo yang nantinya akan bersama-sama dengan tim kuasa hukum. Ganjar akan menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyaksikan secara langsung atau menghadiri secara langsung sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Mahkamah Konstitusi sendiri mengagendakan hari ini sidang putusan sengketa Pilpres 2024 pada pukul 9 pagi. Sebelumnya tahapan pemeriksaan memang sudah dilakukan. Salah satu yang menarik adalah pada beberapa pekan yang lalu sebelum Hari Raya Idul Fitri, kita menyaksikan bersama bahwa ada 4 menteri dari kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo yang diundang untuk memberikan keterangan. Salah satunya adalah Menko PMK Muhadjir Effendi, kemudian juga ada Menteri Keuangan Sri Mulyani, kemudian ada Menteri Sosial Tri Risma Harini, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Kami masih akan melanjutkan dialog kita di pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia bersama dengan Profesor Bayu Dwi Anggono dari Universitas Jember. Prof, ini kan merupakan hari sejarah juga ya Prof ya, bagi kita semua, bagaimana sejarah demokrasi Indonesia. Kita akan melihat bagaimana putusan dari sidang sengketa Pilpres 2024. Tadi Anda sudah melihat bagaimana kalau kita memflashback ada perbedaan dibandingkan dengan sidang sebelumnya. Nah, kalau kita melihat ada 4 menteri juga yang tadi sudah sebelumnya di tahapan pemeriksaan. Yang menarik juga adalah komposisi menteri ya, maksud kami komposisi hakim yang ada di Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan ini kan adalah tadi Anda melihat ada 8 begitu. Akan ada dissenting opinion? Ya, jadi pertama begini, kita kan bicara konsep keadilan ya dalam persidangan di MK, ada namanya keadilan prosedural, ada keadilan substansial. Keadilan prosedural itu artinya begini, ketika proses persidangan dilakukan, itu hakim menampak sikapnya adalah sikap imparsial, profesional, memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak, kemudian partisipatif dan lain sebagainya. Saya harus akui bahwa sidang sengketa Pilpres di periode ini itu keadilan proseduralnya sudah nampak begitu ya. Ketika kemudian kita lihat para pihak setelah pembacaan permohonan, kemudian jawaban termohon, jawaban pihak terkait, kemudian bagaimana kesamaan jumlah saksi dan ahli yang bisa dihadirkan ya. Bahkan kemudian kalau kita lihat ada pranata kesimpulan yang sebelumnya tidak dikenal dalam PHPU Pilpres sebelumnya. Yang itu biasa dikenal dalam pengujian undang-undang, sekarang dikenal. Bahkan kemudian dibuka menerima ruang amicus curiae, yaitu sahabat pengadilan. Maka saya ingin mengatakan sebelum kita akan bicara soal sejauh mana Hakim MK akan memberikan putusan atas pokok-pokok permohonan ini, minimal kita sudah bisa mengatakan selama 14 hari kerja ini MK telah menunjukkan wajah peradilan yang modern dan terpercaya dalam konteks persidangannya. Oke, kita akan dengarkan dulu bagaimana keterangan yang diberikan oleh salah satu tim kuasa hukum dari pasangan 02 Oto Hasibuan. Berikut ini kita simak bersama. Namanya kan kita sudah berjalan perkara ini, kita kan tahu kita ada intuisi, feeling dan analisis kan, sehingga ya kami berharap mudah-mudahan gugatan itu permohonannya itu ditolak lah. Gitu. Ini kan kita masih menunggu juga ya Pak, putusannya nanti seperti apa. Kalau misalnya pun nanti ditolak kan masih ada langkah-langkah hukum yang bisa dilakukan juga oleh pihak 01 maupun 03. Kalau dari 02 seperti apa? Saya kira kalau udah ada putusan ini sudah tidak ada lagi langkah hukum lain, sudah final and binding kan. Jadi inilah akhir dari semua proses pemilu, ya kan, yang disediakan oleh undang-undang. Artinya kalau ada pemilu selesai, kemudian ditetapkan satu paslon menang,
Kemudian kalau keberatan hanya mengajukan kepada MK. Tadinya memang sebelum MK mereka bisa menempuh proses Bawaslu kan. Itu kan. Jadi dari waktu selama proses berjalan mereka bisa masuk ke Bawaslu dan kemudian setelah Bawaslu lewat baru mestinya ke MK. Tapi ini kan mereka melompat langsung ke MK tanpa melalui Bawaslu. Nah inilah saya kira akhir daripada semua permasalahan sekarang. Jadi nggak ada lagi upaya-upaya hukum lain lagi. Tinggal kita tunggu Oktober untuk penetapan kabinet baru dan penggantian presiden. Oke Pak Oto, tentu kita nggak bisa berandai-andai juga kan Pak. Sebenarnya masih ada 50% kemungkinan kalau putusannya ini akan diterima. Kalau dari 02 apabila nanti diterima seperti apa? Ya kalau diterima ya kita harus terima juga kan. Ya namanya putusan, makanya saya bilang kan kalau kita siap menang, jam siap kalah. Ya kan begitu. Harus begitu dalam ini. Jadi nggak ada suatu hal-hal keributan dong. Jadi saya bisa mendengar dari Pak Prabowo sikapnya yang selalu gentle. Dia bilang kita siap menang, siap kalah. Jadi demikian juga semua pihak nanti kalau ini umpamanya salah satu siapapun yang dimenangkan, kita harus hormati putusan Mahkamah Konstitusi. Itu prinsip kita. Mungkin terakhir Pak, ada arahan khusus nggak dari Pak Prabowo untuk hari ini seperti apa? Kan tadi sempat dikatakan juga. Seruannya semua kita tenang, kita harus menghormati semua pihak, menghormati putusan Mahkamah Konstitusi. Apapun putusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Itu sebabnya kalau dengar kemarin beliau menghimbau agar jangan sampai ada relawan-relawan pendukung Prabowo itu ikut di jalan, walaupun mungkin itu hanya menunjukkan kegembiraannya. Tapi kan kalau itu dibiarkan kan bisa berpotensi negatif kan, padahal waktu masuknya baik. Jadi kali ini jelas-jelas Pak Prabowo meminta supaya semuanya pihak menghormati apapun putusan Mahkamah Konstitusi, semua menghormati. Termasuk kami harus menghormatinya. Dan kita menghormati semua pihak yang berkonsultasi. 01 kita hormati, 03 kita hormati juga. Karena bagaimanapun kita sebangsa dan setanah air. Gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih ya. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan yang diberikan oleh tim kuasa hukum dari pihak terkait. Dalam hal ini adalah pasangan Prabowo Gibran, Oto Hasibuan, yang menyatakan bahwa menghormati apapun putusan dari Mahkamah Konstitusi yang hari ini menyidangkan putusan sengketa Pilpres 2024. Nah, menyambung tadi perbincangan kita, Prof. Tadi kalau kata Pak Oto mengatakan seharusnya tidak usah sampai dibawa ke MK, ke Bawaslu saja sudah cukup. Anda? Justru menurut saya praktek menyelesaikan di MK ini praktek demokrasi konstitusional yang sangat baik ya. Okay. Kenapa? Karena sengketa politik diselesaikan melalui jalur hukum ke pengadilan dengan prinsip-prinsip yang imparsial, prinsip-prinsip yang kekuasaan yang merdeka, yang mandiri. Kita harus potong dulu, Prof. Karena kita akan menyimak bagaimana keterangan dari tim kuasa hukum dari pemohon 1, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, ada Bambang Wijoyanto. Kita simak bersama. Memastikan semua pihak, termasuk kami, sudah mengajukan dan berikhtiar memaksimalkan semua informasi, fakta, peristiwa yang semuanya menjadi bukti untuk diajukan. Bahkan tidak pernah dalam sejarah proses sengketa Pilpres ini kami menggunakan riset ya. Kami melakukan riset, mengajukan berbagai riset dan ahli-ahli yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menguji kesahihan argumen-argumen yang kami ajukan. Dan kami menggunakan misalnya riset-riset ekonometri, itu belum pernah ada terjadi sebelumnya. Dan ini menjadi bagian yang sangat penting juga. Terus yang ketiga, memang putusan hari ini akan menjadi penting karena 8 negarawan yang menjadi pilar Mahkamah Konstitusi akan memutuskan, saya menyebutnya quo vadis Mahkamah Konstitusi, apakah daulat rakyat yang berbasis pada demokrasi itu dimuliakan atau dihinakan. Dan ini juga penting untuk kehidupan masa depan. Dan yang lebih penting lagi sebenarnya, kalau mau menguji argumen-argumen yang diajukan itu, dari pihak KPU sendiri sebenarnya kan banyak tidak mengcounter dalil-dalil kami. Dia hanya menguji, mengajukan
saksi dan ahli 3 orang yang semuanya basisnya di. Padahal kami menguji mulai dari apakah azas pemilu dan prinsip penyelenggaraan pemilu itu dilakukan secara benar. Nah, itu sebabnya kami menyebutnya ada pengkhianatan terhadap pelaksanaan konstitusi. Dan kami juga menguji berbagai informasi yang berkaitan dengan pendaftaran. Karena pendaftaran itu adalah proses penyelundupan hukum yang hampir tak bisa ditolak. KPU sendiri tidak mengcounter itu melalui saksinya. Ahli yang diajukan oleh pihak terkait itu juga di-counter sebenarnya bukan oleh kami, oleh hakim konstitusi sendiri, karena sebagian dari mereka memang bukan orang yang terbiasa menangani kasus-kasus di Mahkamah Konstitusi ini. Dan kami meyakini sampai sekarang bahwa setidak-tidaknya kami ya, mau nanya apa? Oh enggak, kalau persiapan sudah siapkan hari ini, tinggal putusan dari majelis, maka kita akan mendengarkan putusan itu. Tentu apapun hasilnya kita akan menunggu di sana, dan saya kira saya dengan Pak Mahfud orang yang sangat taat pada konstitusi, apapun pasti akan kita ikuti. Dan tentu saja tim hukum juga sudah menyiapkan itu, maka tugas kita hari ini adalah datang untuk mendengarkan putusannya. Ada pesan yang disampaikan soal pertama kan Nasdem dan Oh tidak, kalau kita hari ini kan hanya mendengarkan saja. Semuanya diserahkan kepada majelis. Ya, yuk kita berangkat. Oke. Ya. Sebelum berangkat nih, doa dulu. Kita mau baca doa dulu. Oh, doa. Gini, ini kan momen-momen yang kita tunggu ya, momen yang sangat bersejarah buat bangsa ini. Kita menunggu putusan Mahkamah Konstitusi yang sangat historis, ya, sangat bersejarah, dan kita punya optimisme untuk mendengarkan putusan yang progresif. Dalam konteks ini, tadi Pak Ganjar sudah mengatakan, apapun putusan MK, kita akan respect putusan MK, kita akan jalankan. Tapi tidak ada salahnya kalau kita membacakan doa. Doa ini agak panjang, saya sudah lihat tadi malam doanya. Tapi buat saya penting ya, karena ini mengingatkan kita akan pentingnya MK dalam konstelasi hidup kita berbangsa dan bernegara. Momen-momen kebenaran ini penting, karena kita bisa bertanya pada diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap diri kita, sejauh mana kita jujur terhadap Tuhan yang Maha Esa, sejauh mana kita jujur terhadap konstitusi, sejauh mana kita jujur terhadap demokrasi. Kita ingin ya sampaikan pada kesempatan. Pak Magdir ini OS AM-nya TPN, Magdir Ismail. Jadi ya, dia akan kasih khotbah ya kan di Masjid Istiqlal. Oke, ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, saya ingin kita berdoa menurut cara Islam. Tapi sebelum kita berdoa, mari kita bersama-sama baca Al-Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabdal maut wa rahmatan indal maut. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha besar dan maha mengetahui, tidak ada henti-hentinya kami menyeru kebesaran nama-Mu ya Tuhan. Tidak pula kami berhenti mengharapkan anugerah dari-Mu ya Tuhan. Tidak pula pernah kami berhenti mensyukuri nikmat yang Engkau berikan ya Tuhan. Seperti kami tidak pernah berhenti berdoa di siang hari dan malam hari dalam keadaan sepi dan damai dan ramai, agar Engkau mengabulkan doa kami, terutama berhubungan dengan ikhtiar kami mencari keadilan dan kebenaran dari bagi bangsa kami. Jadikanlah ikhtiar kami di Mahkamah Konstitusi ini sebagai amal dan kebaikan kami dalam pengabdian kami untuk bangsa ini. Berikan kekuatan dan keteguhan hati kepada kami dalam menegakkan kebenaran dan keadilan ini ya Tuhan. Lindungi dari segala bentuk pengaruh buruk, baik yang datang dari manusia atau yang datang
menjadi musuh kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkau yang bisa memberikan petunjuk kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi yang mengadili perkara kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh sebagian orang yang beritikat buruk dalam mempertahankan kekuasaan untuk dirinya sendiri, kelompoknya, atau keluarganya. Pikiran dan bersihkan hati mereka ketika dalam memutus kejahatan pemilihan umum yang dilakukan oleh segelintir dari bangsa kami yang tamak dan meninggalkan hukum dan etika dalam menjalankan demokrasi. Jauhkan mereka dari sikap tamak terhadap kekuasaan. Jangan pula Engkau jadikan mereka sebagai orang-orang yang takut dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati mereka bahwa tanggung jawab mereka bukan hanya kepada pemerintah atau kepada Mahkamah Agung atau kepada Dewan Perwakilan Rakyat karena mereka dipilih dan mewakili ketiga lembaga itu. Tetapi mereka harus bertanggung jawab terhadap seluruh bangsa Indonesia sekarang dan masa yang akan datang, dan akhirnya akan bertanggung jawab terhadap-Mu di hari akhir, ya Allah. Terangkanlah pikiran dan bersihkan hati para hakim konstitusi dalam memutus kejahatan pemilihan umum ini. Karena bagi kami, Pilpres ini bukan hanya karena masalah kalah dan menang, tetapi adalah sebagai upaya memelihara akal budi dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Bukakanlah pintu hati dan pendengaran para hakim konstitusi untuk memahami bahwa Pilpres 2024 bukan untuk menegakkan kekuasaan yang hendak dibangun oleh tirani atau membangun dinasti, tetapi adalah upaya menegakkan demokrasi yang telah direbut dengan darah dan air mata bangsa ini. Tunjukkanlah kepada mereka, sekecil apapun kejahatan itu adalah tetap kejahatan, dan kejahatan itu selalu mendatangkan kemudaratan. Bukakanlah pintu hati mereka yang secara sengaja melakukan kesalahan untuk bertobat dari kejahatan yang telah mereka lakukan karena telah memutus perkara nomor 90 tahun 2023. Berikanlah terang kepada mereka bahwa demokrasi di negeri ini telah dibajak oleh orang-orang yang tidak pernah berbuat dalam melawan kesesatan dan kejahatan di bumi pertiwi ini. Lindungilah para hakim di Mahkamah Konstitusi dari sikap sesat dan pengaruh jahat dari orang-orang yang selalu bangga dengan kejahatan mereka. Teguhkanlah hati para hakim di Mahkamah Konstitusi untuk menyampaikan kebenaran meskipun pahit, seperti para sahabat pengadilan yang sudah menyampaikan pikiran dan pendapat mereka bahwa ada yang salah dalam pelaksanaan pemilihan presiden yang dilakukan tahun 2024 ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, bukakanlah pintu hati dan akal sehat sahabat-sahabat kami yang memihak kepada ketidakadilan dan menutup mata terhadap kejahatan Pilpres tahun ini. Terangkan pikiran dan nurani mereka untuk menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan, dan menunjukkan kepada mereka sekecil apapun kejahatan, dan kejahatan itu akan selalu ditulis meskipun hayat sudah tidak dikandung badan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jatuhkan azab dan murka-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami yang secara sengaja telah melakukan kejahatan untuk memenangkan Pilpres 2024 dengan segala cara ini. Bukakanlah pintu hati mereka untuk bertobat dan menyesali perbuatan laknat mereka. Jangan pula Engkau biarkan para pemimpin kami akan menjadi megalomania karena harus dengan kekuasaan. Tunjukkanlah kepada para pemimpin kami bahwa kekuasaan itu tidak pernah ada yang kekal, dan kekuasaan itu mau untung pakai Arko, tinggal sorong, lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja, lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung pakai Arko, tinggal sorong. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk.
kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Adi Stilarasati. Hari ini, saudara, jika Anda baru menyaksikan Breaking News Kompas TV, hari ini Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia akan membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Ini merupakan hari yang bersejarah bagi kita semua, karena di sini kita akan melihat ataupun menyimak pemohon dari pemohon 1, Anies Mohaimin, dan juga pemohon 2 yakni Ganjar Mahfud, apakah permohonannya akan dikabulkan atau tidak. Masih bersama saya Profesor Bayu Dwi Anggono dari Universitas Jember. Mas Prof Bayu, kalau tadi kita melihat menarik sekali komposisi hakim saja ada 8 begitu ya. Kita menduga kuat akan ada dissenting opinion di dalam putusan tersebut. Anda melihatnya akan seru sekali nanti. Ya, kalau kita lihat bagaimana sikap tindakan hakim selama persidangan, kan nampak betul para hakim ini ingin menggali keadilan substansial. Ya, bahkan hakim tidak terlalu tertarik dengan soal apakah MK berwenang untuk memeriksa, mengadili ya, dan memutus terkait proses pemilu ya, bukan soal hasilnya. Saya pikir itu nampak sekali MK tidak mengatakan itu kewenangan kami untuk menilai, tidak perlu para pihak untuk kemudian MK berwenang atau tidak. Nah, ditambah memang fakta-fakta sebelumnya kan Mahkamah Konstitusi di putusan-putusan sengketa Pilpres sebelumnya sudah masuk pada pokok permohonan. Nah, nampak kan kemudian bagaimana ketika mendalami saksi, ahli, mengundang 4 menteri sebagai pihak lainnya begitu ya, juga mengundang DKPP. Nampak sekali hakim MK ingin kemudian, karena berkewajiban untuk menjawab seluruh dalil ya yang disampaikan oleh para pemohon beserta alat buktinya, nampak sekali hakim MK tidak ingin terbelenggu soal tadi hitung-hitungan saja atau perolehan suara ya, tapi ingin kemudian membuktikan apakah dalil-dalil yang diajukan para pemohon itu terbukti atau tidak. Nah, dari situ kan kita bisa mengatakan bahwa hakim ingin ketika mengambil keputusan sekurang-kurangnya di Undang-Undang MK itu kan begini. Hakim MK dalam mengambil keputusan itu kan berdasarkan Undang-Undang Dasar, keyakinan hakim, dan alat bukti. 2 alat bukti begitu kan. Maka selain alat bukti itu bicara soal keyakinan. Maka penentu putusan MK kali ini menurut saya adalah lebih faktor pada keyakinan hakim. Karena bicara alat bukti memang kalau kita lihat persidangan ini kan sama-sama sangat kuat sekali nih. Bicara soal keabsahan pencalonan Cawapres 02. Bagi pemohon dan para pihak pendukung yang menganggap pencalonan itu tidak absah, pasti juga punya dalil bahwa memang dalam penyelenggaraan pemilu asas kepastian hukum itu mensyaratkan tidak hanya Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Pemilu, tapi juga peraturan Mahkamah Konstitusi yang itu disyaratkan dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi bagi yang berpandangan bahwa putusan MK itu self-executing, putusan 90 tanpa perlu harus ada tindak lanjut, karena dia norma yang lebih tinggi maka berlaku. Nah, ini kan sekali lagi kembali pada kemudian keyakinan hakim, karena alat buktinya kan sangat terbuka luas untuk kemudian hakim mengambil posisi. Itu saya pikir salah satu hal yang akan kemudian hakim akan
kemungkinan besar dengan melihat RPH yang sangat panjang, RPH yang sampai hari terakhir kemarin, ada hal yang memang harus terus ketika musyawarah berusaha untuk musyawarah, tapi ketika musyawarah nggak berhasil ya, akhirnya kan putusan harus diambil melalui kemudian suara terbanyak begitu ya. Jadi saya sih menilai sengketa Pilpres kali ini, putusan ini ya sangat dimungkinkan, dan itu kan juga memang dimungkinkan dalam undang-undang MK, peraturan MK, bahwa putusan MK diambil dengan prinsip musyawarah setelah para hakim ya kan begini. Kalau dalam pengambilan putusan MK itu setiap hakim itu posisinya setara ya, kecuali nanti seri itu akan ada kekhususan untuk ketua. Setara, semua hakim wajib menyusun pendapat hukum tertulis atas kasus ini. Baru kemudian kalau kita lihat kontemplasi atau upaya hakim untuk kemudian membuat itu kan dilakukan ketika kita libur lebaran. Kita dengar kabar hakim nggak libur begitu ya. Mereka pada apa? Menyusun pandangan pribadinya dulu masing-masing. Secara tertulis dibawalah RPH tanggal 16. Kenapa kemudian RPH memang kemudian mensyaratkan kesimpulan paling akhir 16 April jam 4. Termasuk sahabat pengadilan, dokumen amicus curiae-nya itu maksimal yang tanggal 16 tidak lebih dari jam 4 sore. Kenapa? Karena hakim segera masuk pada tahap RPH. Bagaimana RPH? Sesuai hukum acara, semua hakim diperdengarkan sikapnya. Bagaimana pandangannya atas pokok permohonan, dalil, alat bukti, sampai petitum. Semua menyampaikan, kan bukan hal yang sederhana kan, semua menyampaikan. Seperti kita mendengar kemudian masing-masing membuat opini hukum, pandangan hukum, yang itu kita lihat sendiri aja permohonan begitu tebal. Jawaban termohon juga begitu. Nah, baru kemudian dari situ akan nampak bagaimana mayoritas sikap hakim. Ketika ada yang berbeda, pasti akan diupayakan kemudian musyawarah. Apakah ada kemudian jalan keluar? Nah, ketika tidak berhasil, waktu harus segera diambil keputusan karena ada batas waktu 14 hari kerja, maka ruang itulah akhirnya diambil berdasarkan pendapat hukum terbanyak atau suara terbanyak begitu. Nah, yang berbeda itu nanti diakomodir sebagai pendapat berbeda, ditulis dalam putusan dan dibacakan juga dalam putusan nanti. Begitu, Mbak Risti. Oke, kita akan menyaksikan juga ada visual terbaru ini, saudara, langsung dari bis yang mengangkut dari calon presiden pemilu 2024, dalam hal ini adalah pemohon 2 Ganjar Pranowo dan juga ada calon wakil presidennya Mahfud MD yang nampaknya kita akan tunggu sebentar lagi akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyaksikan secara langsung ataupun menghadiri dari putusan sengketa Pilpres 2024. Menjadi titik terang. Habis gelap kemarin bisa terbitlah terang. Itu juga pesan yang menarik dari amicus curiae-nya Ibu Megawati, ada Ibu Kartini itu di-mention tuh ya di dalam situ. Melihat bahwa pesannya ini memang langsung ditujukan kepada Kalau kita tadi sudah melihat bagaimana calon presiden pemilu 2024 dan juga cawapresnya Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD sebentar lagi kita akan saksikan akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kita akan dengarkan langsung dari calon presiden pemilu 2024 dalam hal ini adalah pemohon 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar yang masih berada di posko pemenangan, yang sebentar lagi kita juga akan nantikan kedatangannya di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyaksikan secara langsung sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semuanya. Bismillah, pagi hari ini kita bersiap untuk berangkat menuju Majelis Konstitusi, Mahkamah Konstitusi untuk bersama-sama kita mendengar putusan MK terkait permohonan yang kami ajukan beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah kami bersyukur atas kerja luar biasa yang dilakukan oleh tim hukum nasional dipimpin oleh Bapak Ari Yusuf Amir
yang telah menunjukkan kepada majelis hakim semua fakta-fakta, dalil-dalil untuk menjadi pertimbangan yang juga menjadi pengetahuan bagi publik luas. Sekali lagi kami sampaikan sebagaimana kami ungkapkan di depan majelis hakim bahwa kita berada di sebuah persimpangan jalan. Apa yang kita saksikan bersama-sama pada masa Pilpres, pemilu, di mana di situ terjadi praktek-praktek penyimpangan yang masif, yang bila itu dibiarkan, maka akan menjadi kebiasaan, dan nantinya pemilu Pilpres bukan mencerminkan aspirasi rakyat, tapi mencerminkan aspirasi pemegang kewenangan. Sesuatu yang kita sama-sama perjuangkan untuk diubah sejak reformasi tahun 98. Karena itu kita menitipkan kepada majelis hakim kepercayaan untuk menentukan arah ini ke depan. Kami yakin insyaallah majelis hakim diberikan keberanian, kekuatan untuk memutuskan, sehingga nanti memberikan yang terbaik untuk Indonesia ke depan. Jadi kami bersiap untuk berangkat, waktunya sudah mepet, insyaallah kami langsung menuju ke sana. Gus Imin, ada tambahan? Hari ini para hakim yang mulia akan menentukan masa depan politik bangsa ini. Mohon doanya kepada seluruh masyarakat bangsa kita agar keputusan ini membawa masa depan politik yang baik, negara demokratis, di mana tidak hanya yang memegang kekuasaan yang akan terus menentukan jalannya kekuasaan dan pemerintahan. Mohon doa, mohon dukungan, mohon terus kita semua diberi kekuatan untuk mengawal kemajuan dan kemakmuran bangsa kita. Mari kita berdoa dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maulaya shalli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal ahwali muqtahami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan dari pemohon 1, dalam hal ini adalah Capres dan juga Cawapres Anies Mohaimin, dan juga yang akan segera berangkat dari posko pemenangan ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menghadiri ataupun menyaksikan secara langsung sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Sementara dari pemohon 2 dalam hal ini adalah Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Kita akan nantikan bersama sebentar lagi tampaknya akan tiba di gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kami masih menunggu bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Nah, yang menarik tadi ya, Prof Bayu, salah satu tim hukum dari pihak terkait dalam hal ini adalah Prabowo Gibran, begitu Pak Oto Hasibuan mengatakan seharusnya tidak perlu sampai ke MK lah, ke Bawaslu saja sudah cukup. Anda sepakat dengan itu? Ya, justru kan salah satu asas atau prinsip dalam pemilu itu adalah aspek kepastian hukum ya. Kepastian hukum itu bukan hanya saat kemudian pemilu itu ada aturannya, kemudian pelaksananya sesuai dengan aturan hukum, tapi kalau muncul sengketa, ya ini sengketa politik kan pemilu ini, dalam proses pelaksanaan pemilu ada sengketa, kan perlu kemudian jalur penyelesaian. Mekanisme yang dibangun memang dikenal di situ ya, selain KPU, ada Bawaslu, ada DKPP, ada PT UN. Namun pada titik tertentu kan ada perkara-perkara yang kemudian terkait dengan hasil perolehan suara ataupun proses yang menyertainya, itu kan kemudian butuh satu lembaga penyelesaian. Maka badan peradilan yang independen, yang merdeka, mandiri, imparsial, itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar kita untuk menyelesaikan itu. Dan itu adalah pada Mahkamah Konstitusi. Tentu ini adalah peranata yang memang dimaksudkan agar sengketa politik diselesaikan melalui sengketa hukum dan putusannya bersifat final dan mengikat. Sehingga ada kepastian, karena setiap perkara harus ada ujungnya. Pemilu pun harus ada ujungnya. Mau tidak mau negara demokrasi kita ini kan 5 tahunan. Artinya
kita harus kemudian taat pada jadwal bahwa pada periode 20 Oktober misalkan kita harus berganti presiden, kan begitu. Pada 1 Oktober kita akan memiliki anggota DPR yang baru. Nah tentu kita tidak bisa lewat dari waktu itu, maka butuh lembaga yang memang dikonstruksikan ya untuk menyelesaikan itu. Sehingga kita harus mengatakan, kita harus apresiasi pemohon 01 ya maupun pemohon 02, paslon 01, paslon 03 yang memilih membawa perkara ini melalui jalur MK ketimbang melalui jalur-jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Dan memang ini adalah jalur yang memang paling tepat. Dan ini adalah jalur paling konstitusional yang disiapkan oleh Undang-Undang Dasar kita. Jadi menurut saya angkat topi kita bagi pihak-pihak yang memilih menyelesaikan ini melalui jalur Mahkamah Konstitusi ketimbang jalur-jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Bukan jalur hukum. Iya, memang sudah seharusnya melalui jalur konstitusional ya ke Mahkamah Konstitusi, begitu ya. Iya. Termasuk juga nantinya kita suka atau tidak suka kita tetap harus menghormati dari putusan MK yang final dan mengikat. Ya. Dan ini adalah ujungnya, tidak bisa lagi kemana-mana lagi. Ya, kan begini, ketika kita siap menggunakan jalur ini, siap menjadi pemohon, termohon, pihak terkait, dan menyerahkan semua kepada Mahkamah Konstitusi, maka MK kan harus memutuskan. Tidak bisa kemudian memenangkan semua pihak. Ini kan perkara interpartis, perkara adversarial, di mana ada sengketa kepentingan, ada sengketa terhadap bagaimana hasil pemilu ini. Maka kan MK akan memutuskan itu. Nah, saya pikir semua pihak ketika sudah mendudukkan diri untuk menyelesaikan melalui MK, seperti apapun putusan pengadilan, ya harus diterima, dihormati, karena sesungguhnya itu adalah bagian dari ketaatan kita kepada konstitusi ketika kita memilih jalur melalui Mahkamah Konstitusi. Ini akan menarik sekali untuk kita simak karena merupakan apa ya, bisa dikatakan sejarah juga, pembelajaran juga, betul ya Prof ya, bagi kita semua? Ya. Banyak hal yang saya katakan edukasi yang kita dapatkan ya, bahwa namanya praktek demokrasi itu kan pasti praktek yang akan cenderung kemudian orang mengatakan bahwa kita kemudian ada banyak kepentingan yang kadang tidak ketemu. Tapi kan kemudian rakyat memilih. Nah, proses dalam pemilihan itu pasti semua pihak kadang merasa tidak puas begitu ya dengan praktek-praktek yang ada. Sehingga praktek yang ada, ketidakpuasan tadi diselesaikan melalui jalur sebagaimana yang tentu sudah diatur dalam hukum pemilu kita, ya mau tidak mau ya di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya pikir ini contoh yang baik dalam konteks demokrasi konstitusional. Demokrasi yang kemudian dibalut ya, endingnya adalah penyelesaian melalui jalur konstitusional, yaitu jalur penyelesaian hukum. Karena demokrasi kan lebih condong pada tadi kontestasi kepentingan, upaya-upaya satu sama lain untuk ya memenangkan sebuah kontestasi politik. Tapi kan kemudian harus dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum kepemiluan kita, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, ya, kemudian peraturan KPU. Nah, yang dalam pelaksanaannya satu sama lain bisa jadi akan kemudian berpandangan, lah pihak yang lain tidak kemudian melaksanakan tadi sesuai ketentuan tadi. Nah, ketidakpuasan tadi itu harus ada lembaga penyelesaiannya yang imparsial, yang tidak terlibat dalam penyelenggaraan tadi, baik sebagai peserta pemilu, penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu misalkan. Nah, MK lah pihak yang kemudian dianggap dia tidak terlibat dalam pemilu dan dia badan peradilan yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita. Oke, kita akan perbincangkan lagi bagaimana soal jelang sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina, Spontaneous Fun Maker. Dari
Food. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Sudah berjalan kan, sidangnya sudah berjalan. Hari ini saya dan Pak Mahfud beserta seluruh tim hukum datang untuk mendengarkan putusan, itu saja. Selebihnya kita harus berikan kepercayaan pada majelis hakim, karena majelis hakim itu punya kemerdekaan untuk memutus, dan saya doakan mereka semuanya kuat untuk memberikan keputusan yang paling objektif untuk bangsa dan negara ini. Seberapa besar kepercayaan Bapak? Kenapa? Kita harus percayakan pada mereka. Saya dan Pak Mahfud pasti tidak akan bicara soal materi, karena kewenangan itu ada di sana. Ya, oke, kita tunggu. Sama aja, sama. Yuk. Sukses Pak. Lu nggak boleh berdiri tuh. Langsung di. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan dari pemohon 2, dalam hal ini adalah Capres dan juga Cawapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD yang baru saja tiba di gedung Mahkamah Konstitusi. Yang dikatakan oleh Ganjar Pranowo mengatakan bahwa kita harus menghormati apapun putusan sidang sengketa Pilpres 2024. Sebentar lagi tampaknya pukul 9 atau jam 9 pagi hari ini kita akan menyaksikan secara langsung sidang putusan sengketa Pilpres 2024 setelah sebelumnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sudah melalui tahapan pemeriksaan mulai dari pemeriksaan saksi dan juga pemeriksaan ahli, bahkan keterangan dari 4 menteri Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo juga dihadirkan. Masih bersama saya sudah ada Profesor Bayu Dwi Anggono yang merupakan dari Universitas Jember. Prof, baru saja tiba pemohon 2 yakni Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Anda melihat ini merupakan salah satu bentuk penghormatan terhadap Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam menyidangkan putusan sengketa Pilpres, dihadiri Ganjar Mahfud, Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Ya, kalau kita dengar barusan pernyataan dari pemohon 2 ya, paslon 03, menurut saya itu pernyataan yang sangat negarawan sekali begitu. Pernyataan yang sangat baik ya. Ketika kemudian kami hadir untuk mendengarkan putusan MK, kita percayakan kepada MK, dan karena ini sudah pembacaan putusan, maka kami tidak lagi akan menyajikan soal pokok materi. Kira-kira beliau tidak mau membahas apa sih yang diinginkan dari Mahkamah Konstitusi. Seperti sudah dikatakan, ini adalah harinya Mahkamah Konstitusi untuk kita dengarkan. Yang tentu nanti apapun putusannya tadi dikatakan itu kita percayakan dan kita hormati. Saya pikir praktek demokrasi konstitusional kita harusnya seperti ini, yaitu praktek demokrasi yang kemudian ketika kita sudah melakukan segala daya upaya, ketika kemudian lembaga pengadilan yang dipercaya oleh konstitusi kita yaitu MK untuk menyelesaikan ini, maka segala putusannya ya harus yang sifatnya final dan mengikat ya harus kita hormati. Dan penyelenggaraan kenegaraan tentu harus berlanjut lagi kan begitu. Ini kan proses pemilu ini 5 tahun sekali ya. Saya pikir kita memang harus membiasakan seperti ini bahwa hal-hal semacam ini adalah praktek lazim dalam kenegaraan kita. Maka apa yang disampaikan tadi saya pikir itu akan bisa untuk seluruh pendukung baik paslon 01, 03 maupun 02 ya tentunya nanti kemudian mengikuti apa yang dinyatakan oleh para paslon tadi yang justru meletakkan mempercayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Sekali lagi bagi saya apresiasi kepada kehadiran. Karena kalau kita lihat berbeda dengan PHPU Pilpres sebelumnya ya, dalam PHPU Pilpres kali ini selain pada saat pembacaan permohonan,
saat pembacaan putusan pun dua paslon pemohon ini hadir. Saya pikir ini adalah praktek kenegaraan yang baik, contoh yang baik bagaimana kemudian meskipun sudah memiliki kuasa hukum, tapi hadirnya ke MK itu sebenarnya dalam menundukkan diri. Konsensus untuk menghormati apapun putusan MK. Nah, apapun putusan itu nanti, nah, tentu kehadiran ini adalah simbol bahwa bagaimana demokrasi konstitusional kita harusnya dibangun semacam ini. Bahwa mempercayakan pada badan peradilan yang harusnya kita sudah yakini ini adalah sebagai lembaga yang memang mandiri, independen, berdasarkan hanya pada fakta hukum dan alat bukti. Oke, ini juga menjadi pembelajaran kita semua, tidak hanya pembelajaran hukum, tapi juga pembelajaran bagaimana berdemokrasi di Indonesia. Ini memang sudah ada jalur-jalurnya, termasuk kita menghormati betul nantinya apapun putusan dari sidang sengketa Pilpres 2024 ini. Ini cukup apa ya? Harap-harap cemas maksudnya ya, pasti. Harap-harap cemas, tapi mungkin tadi kita melihat Ganjar Pranowo sudah mengatakan kita harus hormati apapun keputusannya. Kita percayakan, kita akan percayakan kepada Mahkamah Konstitusi. Cukup baik sekali jawabannya. Tapi begini, yang juga menjadi perhatian saya, apakah kemudian kemarin pembuktian pada saat tahap pemeriksaan termasuk juga Anda melihat sudah maksimalkah pembuktian ini? Kalau saya melihat sih dalam prosesnya adalah yang tadi Anda sebutkan, sudah cukupkah pembuktian ini? Ya, kita boleh berdebat apakah 14 hari kerja untuk kemudian penyelesaian sengketa Pilpres yang sedemikian besar, luas dan melibatkan banyak pihak, itu cukup. Kita boleh berdebat itu, tapi kan faktanya memang Undang-Undang MK, ya, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu kita, memang MK diberikan waktu hanya 14 hari kerja. Nah, itu pun juga masih harus dipotong dengan rapat permusyawaratan hakim. Karena itu kan juga bagian dari cara untuk mengambil keputusan yang tidak bisa hanya waktunya pendek begitu ya. Nah, maka kita harus lihat sidang PHPU Pilpres ini sesungguhnya bukan hanya memeriksa pada saat persidangan. Kita harus katakan begitu. Saya ingin mengatakan begini, di dalam MK membuat putusan itu kan setelah membaca dan mendengarkan keterangan pemohon, membaca dan mendengarkan keterangan termohon, ya, atau jawaban termohon, membaca dan mendengarkan keterangan pihak terkait, membaca dan mendengarkan keterangan pihak memberi keterangan, setelah memeriksa saksi, memeriksa ahli, dan memeriksa alat bukti lain yang kemudian itu menjadi bagian dari permohonan, maka putusan ini akan dibuat, kan begitu. Maka tadi saya katakan, persidangan ini kan sesungguhnya dibagi menjadi 3 klaster kalau kita lihat. Satu, hakim MK membuktikan, ya, pemohon membuktikan, termasuk termohon dan pihak terkait membantah, ya, saling bantah. Apakah MK berwenang untuk menyelesaikan sengketa di luar hasil perolehan suara? Itu kan juga ternyata pembuktiannya juga cukup memakan waktu. Baru kemudian masuk pokok permohonan. Pokok permohonan dibagi beberapa klaster. Klaster pencalonan, klaster proses kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi. Iya, dan cukup komprehensif. Nanti kita akan dengarkan lagi penjelasan dari Prof. Bayu, tapi kita harus jeda dulu, Prof. Sejenak tetaplah bersama kami dalam Breaking News Kompas TV. Jangan kemana-mana. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Telkomsel Jaga Bumi berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Point menjadi pohon dan mengolah limbah plastik kemasan serta cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami. Semangat Indonesia. Bersama Telkomsel Jaga Bumi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. I've got a car, we've gone
so far, exploring the unknown with every mind. Ship, ship, ship it up, ship, ship, ship it up. Let's enjoy the ride, make the moment fly. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Baru saja kita simak, ini adalah pasangan Anies Mohaimin yang baru saja tiba di Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menyimak sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Kita akan saksikan bersama keterangannya. Ya, jaga ketertiban, ikuti semua aturan, itu aja. Pak, seberapa yakin ya? Seberapa besar? Kita hormati, kita belum tahu. Dan kita tidak mau berspekulasi, tapi kita berharap bahwa MK akan mengambil peran untuk menyelamatkan demokrasi kita, membuat mutu demokrasi kita terjaga dan bisa lebih baik. Ya, mohon doanya kepada semua masyarakat, warga bangsa. Hari ini apapun keputusan Hakim Mahkamah Konstitusi adalah masa depan politik bangsa kita. Karena kita ingin ke depan rakyat jelata pun punya hak untuk mendapatkan kesempatan untuk menduduki jabatan politik bagi peran kebangsaannya. Sehingga bukan hanya kekuasaan yang akan menentukan siapa yang menang di dalam setiap proses demokrasi. Karena itu doa seluruh rakyat akan penting bagi masa depan orang-orang biasa untuk ikut hadir dalam politik. Oke, cukup ya. Terima kasih Bos, terima kasih Pak Anies. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Bang Putu. Acara ini dipersembahkan oleh Ya, baru saja kita dengarkan bagaimana keterangan dari pemohon satu, dalam hal ini adalah Anies Baswedan dan juga calon wakil presidennya Muhaimin Iskandar. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana keterangan dari Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, tadi kita mendengar juga pernyataan yang hampir serupa dari kubu Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar. Apapun keputusan sidang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia hari ini adalah akan menentukan nasib masa depan politik bangsa. Ya. Anda melihatnya sepakat? Iya, justru tadi saya katakan hampir serupa ya dengan paslon 03. Ketika kemudian paslon 01 ketika bersepakat ya memilih jalur menyelesaikan melalui Mahkamah Konstitusi, kemudian selama proses persidangan 27 Maret sampai 5 April ya menunjukkan upaya yang luar biasa untuk meyakinkan hakim. Nah, saatnya kemudian tadi membangun kesejukan tadi. Itu nampak sekali dengan hadirnya ke Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua adalah pernyataan-pernyataannya yang hampir serupa, percayakan kepada MK, karena putusan MK ini akan menentukan bagaimana wajah demokrasi kita, menentukan bagaimana arah pemerintahan ke depan dan masa depan politik bangsa. Masa depan politik bangsa. Saya pikir itu masih dalam rangka sebagai sesuatu yang ada di jalur konstitusional. Seruan-seruan, pernyataan-pernyataan yang dimaksudkan untuk kemudian membangun kesadaran pada seluruh pendukung, membangun kesadaran pada seluruh pihak, apalagi amicus curiae ya, itu juga sudah dibuka oleh Mahkamah Konstitusi. Artinya semua ikhtiar sudah dilakukan, semua pihak sudah sebaik-baiknya berjuang di Mahkamah Konstitusi, semua sudah dengan segala daya upaya meyakinkan Hakim Konstitusi. Tapi sekali lagi karena ini putusan interpartis tadi, putusan perkara sengketa, maka harus MK mengambil keputusan. Keputusan ini tentu tidak akan bisa memuaskan semua pihak. Maka yang paling penting dilakukan adalah bahwa bagaimana kemudian setelah mendengar putusan nanti, kemudian mau tidak mau ya sifatnya final mengikat ya harus kita terima.
Nah, kita terima dan disitulah kepekaan dari kemudian para paslon ya, meskipun mungkin tidak puas andai kata siapapun paslonnya nanti putusannya seperti apa, ya bagaimana kemudian memberikan kesejukan kepada para pendukungnya. MK memang diberikan tugas, tanggung jawab, kewajiban untuk memutuskan sengketa yang ada. Saya pikir ini praktek berdemokrasi konstitusional yang sangat baik, Mbak Adisti. Ini akan menjadi catatan sejarah demokrasi Indonesia hari ini. Kita menyaksikan bersama nantinya sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Nah, yang juga menarik tadi sudah Prof Bayu singgung soal amicus curiae. Itu memang sudah ada, kalau tidak salah ada 50-an lah ya yang sudah masuk begitu ke Mahkamah Konstitusi, tapi hanya belasan yang kemudian sebelum tanggal 16 April sebelum jam 4 sore. Apakah seberapa besar pengaruhnya amicus ini atau sahabat pengadilan ini untuk memberikan pertimbangan ataupun keyakinan kepada para hakim untuk memutuskan sidang sengketa Pilpres ini, Prof Bayu? Pertama ya, meskipun karakteristik perkara sengketa Pilpres ya dengan pengujian undang-undang itu berbeda, tapi harus diakui meskipun sengketa Pilpres ini sifatnya interpartis, adversarial, ada pihak yang berhadapan, pihak yang kemudian beradu kepentingan, tapi dimensi kepentingan publiknya kan sangat besar sekali. Kenapa? Karena pemilu itu adalah tunduk pada hukum publik. Tunduk bahwa kepentingan publik ada di sana. Bagaimana kepentingan demokrasi kita, kepentingan negara hukum kita, kepentingan penyelenggaraan pemerintahan selama beberapa waktu ke depan, sehingga kemudian tidak hanya para pihak yang berkepentingan yang berperkara pemohon, termohon, pihak terkait pemberi keterangan, tapi sangat dimungkinkan masyarakat yang menaruh perhatian pada pemilu kita, demokrasi kita, negara hukum kita, untuk kemudian terlibat memberikan pandangan hukumnya, opini hukumnya, yang itu bisa kemudian berharap agar dipertimbangkan oleh majelis hakim. Nah, kenapa demikian? Karena kita kembali lagi bahwa hakim dan hakim konstitusi itu, ini perintah dari Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, wajib menggali, memahami, dan mengikuti rasa keadilan di masyarakat. Karena kita bicara keadilan itu kan seringkali kita absurd ya, orang mengatakan keadilan yang mana? Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, hakim dan hakim Mahkamah Konstitusi wajib menggali, memahami, mengikuti rasa keadilan di masyarakat. Maka masyarakat tadi ketika kemudian hakim tidak hanya di ruang persidangan, tapi juga perlu menggali rasa tadi, justru hadirnya amicus curiae ini akan membantu hakim menurut saya. Kenapa? Apalagi yang menjadi amicus curiae ini kan pihak-pihak yang kita ketahui ada reputasinya, akademisi, budayawan, tokoh masyarakat, dan tentu kemudian tokoh-tokoh bangsa. Meskipun kemudian dia bukan alat bukti, bukan masuk tujuh alat bukti, tapi sekurang-kurangnya dia akan membantu keyakinan hakim tadi. Karena kan hakim dalam memutus perkara itu tidak hanya berdasarkan alat bukti, tapi keyakinan. Nah, keyakinan tadi salah satunya adalah memahami nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Nah, saya pikir ini praktek baik, meskipun tidak diatur dalam Undang-Undang MK, tidak diatur dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tentang tata cara beracara sengketa Pilpres, tapi ini adalah praktek baik yang dipraktekkan MK. Jadi saya katakan, keadilan proseduralnya itu MK sudah berikan, bahwa semua pihak bisa untuk berpartisipasi, salah satunya adalah melalui amicus curiae. Termasuk juga kalau kita lihat kemarin juga kan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri juga bahkan mengajukan amicus curiae itu menggunakan tulisan tangan. Iya. Apakah ini juga akan punya pengaruh cukup? Iya. Kita sekali lagi tadi saya katakan kita apresiasi bagi para pihak yang menjadi sahabat pengadilan terlepas apapun posisinya standingnya sikapnya. Kenapa? Karena kan berarti mempercayakan jalur penyelesaiannya melalui Mahkamah Konstitusi. Kita harus lihat Ibu Megawati adalah tokoh politik bangsa yang punya kekuatan politik yang juga tidak bisa kita anggap kecil begitu memilih menyelesaikan melalui MK ketimbang jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Saya pikir kita harus mengatakan kita apresiasi tokoh-tokoh bangsa yang memilih menyelesaikan melalui MK ketimbang jalur di luar Mahkamah Konstitusi. Tapi sekali lagi bagaimana isinya, apakah kemudian dipertimbangkan atau tidak, itu adalah otoritas hakim. Tapi sekurang-kurangnya MK sudah membuka jalan bahwa para pihak di luar pihak yang berperkara yang memang punya interest punya perhatian terhadap dimensi perkara publik ini karena menyangkut demokrasi bangsa menyangkut negara hukum dan sebagainya. Saya pikir ini hal-hal edukasi yang kita dapatkan dari bagaimana praktek persidangan MK di periode kali ini, Mbak Adisti. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari tahapan-tahapan yang memang sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dari tahapan
mulai dari permohonan, kemudian tahapan pemeriksaan sampai rapat permusyawaratan hakim, ada juga pengajuan amicus curiae. Tampaknya sudah komprehensif betul begitu ya. Kita tinggal menunggu bagaimana hakim dari Mahkamah Konstitusi ini membacakan putusannya. Itulah yang kemudian harus terakhir ya. Ikhtiarnya memang sudah dilakukan, keputusannya tetap ada di putusan hakim. Betul. Nah, itu yang menjadi yang kita tunggu-tunggu bersama juga dari pemohon 1 Anies Baswedan dan juga Muhaimin Iskandar juga sudah tiba untuk menyaksikan mendengarkan pembacaan sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Sebelumnya juga sudah ada Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD. Jangan kemana-mana karena sebentar lagi akan kita nantikan pembacaan putusan sidang sengketa Pilpres 2024 tepat pada pukul 9. Tetaplah bersama kami di Breaking News Kompas TV. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Kata orang, gue itu si paling kerja, syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, keriting, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam. Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Hari ini, saudara, merupakan hari yang bersejarah karena hari ini kita akan mendengarkan putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres 2024. Sementara itu, saudara, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud, yakni Todung Mulya Lubis, yakin hari ini akan jadi hari bersejarah bagi demokrasi di Indonesia. Kita simak bersama pernyataannya. Bersejarah buat Indonesia, buat demokrasi. Pak, melihat komposisi hakim MK sendiri menurut Bapak sendiri hari ini bagaimana, Pak, pembagian itu? Ginilah, saya cuma mau bilang kita optimis, ya, menunggu putusan bersejarah pada hari ini, ya. Tapi yang paling penting kita mau berdoa dulu, ya. Kita nunggu makanya karena kita berdoa, ya. Soalnya untuk Indonesia yang lebih baik, ya, kita harus ya bermunajat, ya. Memanjatkan doa pada Tuhan, semoga kita bisa menyelamatkan demokrasi Indonesia, ya. Karena demokrasi ini penting buat bangsa, buat anak cucu kita, karena tidak ada sistem yang lebih baik dari demokrasi. Walaupun demokrasi bukan segala-galanya, tapi ya demokrasi adalah jalan. Pihak yang berperkara untuk menyampaikan
pokok-pokok permohonan, kemudian menghadirkan saksi, ahli, bukti, semua sudah dilakukan, dan pada tanggal 16 April yang lalu para pihak juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan dari perkara ini, dan kesimpulan itu sudah disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi, dan sejak tanggal 16 itu para hakim mengadakan rapat permusyawaratan hakim untuk mengambil keputusan, dan hari ini kita sama-sama hadir di Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan seperti apa putusan Mahkamah Konstitusi atas kedua perkara permohonan sengketa atau permohonan perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 ini. Dan ini merupakan satu momentum bersejarah bagi kita semua. Masyarakat menyaksikan secara terbuka melalui televisi, menyaksikan seperti apa jalannya persidangan, dan saya kira masing-masing sudah memberikan penilaian seperti apa permohonan ini disampaikan, dan sidang berjalan secara tertib, aman, dan walaupun kadang-kadang ada ketegangan di dalam, tapi tetap damai, walaupun di luaran banyak sekali pemberitaan-pemberitaan dan media sosial yang serang sana, serang sini, yang termasuk kami para advokat dan saya sebagai ketua tim juga diserang habis-habisan, ya dikata-katain, difitnah, segala macam begitu. Berita-beritanya bagus-bagus semua, alhamdulillah, tapi komentar-komentarnya seperti kita ketahui memang sulit untuk dikendalikan, sehingga serangan-serangan terhadap pribadi, keluarga, dan lain-lain itu agak luar biasa. Tapi kami menanggapi semuanya dengan tenang, karena kami beranggapan bahwa mungkin mereka tidak bisa lagi membantah secara argumentatif apa yang kami kemukakan di persidangan, lalu satu-satunya jalan ya adalah melakukan character assassination terhadap para advokat yang terlibat dalam menangani perkara ini, dan semacam satu pembusukan pribadi, ya. Sebenarnya itu tidak fair gitu ya. Kalau mau berdebat aja di sidang gitu, atau berdebat aja di forum, tapi jangan dicaci maki pribadi orang yang nggak ada kaitannya dengan pokok perkara. Saya kira itu pengalihan perhatian saja. Tapi kami tetap tenang dan tabah menghadapi semua ini. Ada 8 pesawat mengatakan bahwa keputusan dari MK sebagai momen itu untuk memperbaiki nama MK harus mengapresiasi keputusan MK. Kalau dari kubu 02 seperti apa tanggapan terkait dengan keputusan tersebut? Memperbaiki nama itu tidak usah harus membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Ya, Mahkamah Konstitusi itu tetap saja harus mengambil keputusan sesuai dengan fakta-fakta persidangan dan hukum yang berlaku. Ya, jangan terus ada yang dikorbankan. Saya pernah mengalami dulu pada waktu Hendarman Supanji jadi Jaksa Agung, tiba-tiba saya sama Profesor Romli Atmasusmita dijadikan tersangka. Nah, Profesor Natabaya waktu itu dimintai keterangan, dia bertanya, ada apa ini? Ini Pak, ini Kejaksaan Agung sedang terpuruk, ya, karena kasus itu kasus ini. Kalau Profesor Yusril dan Profesor Romli, satu ahli hukum tata negara, satu ahli pidana, ditersangkakan, Kejaksaan Agung naik lagi. Saya kira nggak benar cara-cara penegakan hukum seperti itu, makanya saya melawan pada waktu itu. Jadi jangan karena Mahkamah Konstitusi menghadapi masalah, mungkin citranya quote-unquote agak menurun gara-gara putusan 90 yang meloloskan Pak Gibran, atas supaya memulihkan Mahkamah Konstitusi, pokoknya ini pihak harus dimenangkan. Saya kira tidak seperti itu. Mahkamah tetap harus bekerja di relnya sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jangan karena ingin menaikkan citra Mahkamah lantas dikabulkan permohonan yang tidak benar. Saya kira tetap aja pada rel yang sesungguhnya. Dari fakta persidangan, lebih banyak yang menolak gugatan itu. Kami berkeyakinan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang terungkap, ya, baik permohonan yang disampaikan, jawaban dan tanggapan dari termohon, pihak terkait, Bawaslu, dan kemudian dari saksi-saksi yang dihadirkan, ahli yang dihadirkan, pihak yang dimintai keterangan seperti Bawaslu dan para menteri yang dihadirkan, sama sekali tidak memberikan arah kemenangan atau arah untuk dikabulkan kepada para pemohon. Ya. Jadi sebenarnya kita itu kan tidak mengenal pembuktian terbalik. Ya. Siapa yang menuduh, ya yang harus buktikan. Jangan seperti Pak Jokowi dituduh jajahan palsu, terus
Pak Jokowinya dibantah pengadilan, ini loh ijazah saya asli. Kan tidak seperti itu. Kalau Anda menuduh palsu, Anda yang harus buktikan ijazahnya itu palsu, bukan Pak Jokowi yang harus membuktikan ijazahnya tidak palsu. Jadi, kalau para pemohon itu mengatakan dalam positanya bahwa pemilu Presiden 2024 itu penuh kecurangan, penuh manipulasi, penuh penipuan, penuh kejahatan, ya Anda buktikan di persidangan. Kami tunggu, mana buktinya? Kami paling-paling menyanggah bukti itu. Jadi indirect kita menggunakan semacam pembuktian terbalik juga. Tapi mereka yang harus membuktikan. Nah, misalnya mereka mengatakan bahwa Sirekap adalah alat kejahatan pemilu. Sirekap itu manipulasi perolehan suara. Silakan mereka buktikan, ya. Mereka hadirkan satu saksi, satu ahli. Dan kita dengarkan apakah saksi dan ahli ini bisa membuktikan bahwa Sirekap itu adalah alat manipulasi perolehan suara dalam Pilpres. Ternyata dalam persidangan terungkap bahwa Sirekap tidak digunakan sebagai dasar perhitungan. Yang digunakan dasar perhitungan adalah secara manual dan berjenjang. Manual berjenjang terus dimasukkan ke Sirekap. Hitung-hitung masukin Sirekap. Jadi Sirekap itu mengikuti hasil perhitungan manual. Nah, kalau memang sudah seperti itu, bagaimana Anda mau mengatakan ini kejahatan, hasil alat untuk melakukan kejahatan? Nah, kami menghadirkan juga ahli, saksi yang menerangkan itu. Mereka juga menghadirkan saksi dan ahli yang menerangkan Sirekap itu digunakan sebagai alat kejahatan, tidak terbukti. Mereka mengatakan PJ-PJ, pejabat-pejabat kepala daerah itu digunakan untuk dimanfaatkan supaya memenangkan Prabowo Gibran. Lalu kita ungkapkan, silakan mereka buktikan di persidangan, tapi tidak ada yang bisa membuktikan. Ya, hanya narasi-narasi. Narasi itu bukan bukti. Narasi omongan aja, tapi harus dibuktikan omongan itu. Ketika kita tanya sebaliknya, di Aceh sebagai satu contoh, Aceh adalah provinsi yang paling banyak penjabat kepala daerah. Dari 24 pejabat di Aceh, 23 adalah penjabat PRT, penjabat kepala daerah. Tapi di sana Prabowo kalah telak, Anies malah menang mutlak di Aceh. Bagaimana Anies bisa menjelaskan fenomena ini? Sebaliknya di Bengkulu kita tahu di antara 11 kepala daerah itu 8 atau 9 itu pejabat yang sebenarnya hanya 2 atau 3 yang PJ, tapi di sana Prabowo malah menang mutlak. Jadi banyak hal di persidangan ini mereka tidak bisa buktikan, dan karena tidak bisa buktikan, ya hakim bagaimana harus mengabulkan permohonan itu. Jadi jangan karena untuk menaikkan citra lantas yang nggak benar dibenarkan, ya kemudian yang benar disalahkan. Tetaplah mahkamah harus secara fair mengadili kasus ini dan harus tegar dengan keputusannya. Dan ini kan dunia memperhatikan. Anda bisa bayangkan ya, kepala negara, presiden, perdana menteri dari seluruh dunia sudah mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo. Ya, tiba-tiba ya Mahkamah Konstitusi mengatakan dibatalkan. Di mana muka kita ini mau ditaruhkan kepada dunia ini? Memang kepala negara Amerika Serikat, Iran, Saudi Arabia, Jordan dan lain-lain, Eropa juga, ASEAN juga, itu mengucapkan selamat itu sembarangan aja. Mereka juga punya perwakilan diplomatik di sini, mereka punya intelijen semua, mereka tahu semua. Kan mereka akan dipermalukan kalau mengucapkan selamat kepada Pak Prabowo Gibran, tiba-tiba hasilnya Mahkamah Konstitusi menganulir kemenangan itu. Saya kira kita harus pandai-pandai juga menempatkan diri kita di tengah-tengah percaturan dunia ini agar kita tidak mempermalukan negara lain dan kita juga tidak mempermalukan diri kita sendiri. Terima kasih. Okay. Pak Prabowo dan Mas Gibran hadir. Tadi dibilang cuma lebih moderat Pak Yusuf. Ya, baru saja kita saksikan bersama keterangan dari Ketua Tim Hukum dari pihak terkait, dalam hal ini adalah Prabowo Gibran. Tadi baru saja kita dengarkan Profesor Yusril Iza Mahendra yang menyatakan bahwa kita akan menunggu putusan MK dan MK harus memutus sidang sengketa Pilpres 2024 ini dengan
menampilkan, mempertimbangkan fakta-fakta dan juga bukti di dalam persidangan. Anda sepakat soal itu, Prof? Ya, jadi begini, ini kan bicara sekarang masuk pada bagaimana MK akan membuktikan ini. Sekurang-kurangnya kan ada 3 teori pembuktian dalam konteks sengketa Pilpres ya, yang itu juga hampir sama dengan perkara-perkara lainnya. Yang pertama adalah teori pembuktian formal, yaitu teori pembuktian berdasarkan undang-undang ya, yang kita sebut secara positif. Artinya hanya berdasarkan alat bukti, hakim sudah bisa memutus tanpa perlu keyakinan hakim. Kalau alat buktinya sudah mencukupi sesuai dengan minimal alat bukti, dia bisa memutus tanpa harus menggunakan keyakinan hakim. Atau yang kedua, teori pembuktian berdasarkan hanya keyakinan hakim. Hakim boleh menegasikan semua alat bukti, tidak terikat pada alat bukti, hanya semata-mata pada keyakinan hakim. Atau yang ketiga, ini sebagai perpaduan keduanya, teori pembuktian berdasarkan undang-undang ya secara negatif. Artinya tidak hanya pada alat bukti, tapi juga berdasarkan pada keyakinan hakim. Sehingga dua hal ini kemudian menjadi satu kesatuan. Nah, undang-undang MK kita ya, peraturan Mahkamah Konstitusi, peraturan MK kita tentang hukum acara penyelesaian perselisihan sengketa Pilpres ini, itu adalah yang ketiga tadi. Tidak hanya berdasarkan pada alat bukti, tapi juga keyakinan hakim. Jadi keyakinan hakim dibangun berdasarkan juga pada alat bukti. Tapi ketika alat bukti tidak mampu memberikan satu kejelasan, hakim juga bisa menggunakan apa yang disebut tadi sebagai sebuah keyakinannya tadi. Nah, dalam konteks putusan PHPU Pilpres ini, dalam pandangan saya sesuai dengan hukum acara MK kan kemudian akan mengaitkan satu alat bukti dengan alat bukti lainnya, ya, ada nggak keterkaitannya? Karena begini, Mbak, di dalam permohonan pemohon yang itu sudah bisa kita akses juga di putusan MK dibacakan, itu kan sesungguhnya setiap dalil itu disertai dengan alat bukti. Saya lagi setiap dalil disertai dengan alat bukti. Yang tidak semua alat bukti itu kemudian dilakukan seperti alat bukti saksi dan ahli yang dibahas di dalam persidangan karena banyaknya alat bukti. Tapi hakim wajib ya membaca, mempelajari dan mempertimbangkan semua dalil. Kemudian alat bukti yang kemudian disertakan, contoh pemohon 2 misalkan, ya, paslon 03 itu alat buktinya 400-an sekian. Kan nggak semuanya juga kemudian dibahas di dalam persidangan kan, hanya saksi, ahli, begitu juga pemohon 1, begitu juga termohon dan pihak terkait. Jadi yang benar-benar tahu adalah memang hakim dalam konteks dia membaca permohonan, dalil-dalil tadi itu, kemudian alat bukti yang kemudian dikaitkan satu dengan lainnya, apakah alat bukti ini memiliki keterkaitan dengan dalilnya. Nah, itulah nanti yang akan menjadi dasar keterkaitan tadi untuk kemudian kita sebut alat bukti petunjuk juga. Alat bukti petunjuk itu memperkaitkan satu peristiwa, satu kejadian, satu tindakan yang akhirnya bisa menunjukkan bahwa oh memang dalil-dalil ini terbukti. Nah, 7 alat bukti ini kalau kita lihat mulai dari surat atau tulisan, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti elektronik, petunjuk. Ini kan kemudian menjadi satu kesatuan bagi hakim untuk sekurang-kurangnya tadi dia menjadikan 2 alat bukti sehingga bisa kemudian permohonan ini beralasan menurut hukum. Nah, memang adu bukti, saling bantah bukti kan kita lihat sangat-sangat menarik. Tapi sesungguhnya ruang itu masing-masing hakim, karena hakim disajikan tadi, seberapa besar kemudian kemampuan hakim untuk membaca keseluruhan tadi, kemudian menimbulkan satu keyakinan untuk kemudian membuat putusan berdasarkan versi masing-masing hakim sebelum dibawa kepada RPH. Nah, di RPH nanti sejauh mana kemudian dipertemukan, banyak mana nih yang berpandangan apakah ini beralasan menurut hukum atau tidak beralasan menurut hukum. Jadi memang hakim dalam memutus berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tadi, ya, permohonan, kemudian bukti, ya, kemudian bagaimana juga jawaban termohon, jawaban pihak terkait, semuanya. Saya pikir itu semua, makanya kalau kita lihat putusan 2019 itu sampai 2000 halaman. 2000 halaman kan Pak, karena semua dipertimbangkan di sana, semua dimasukkan di sana sebagai sebuah bentuk pertanggungjawaban. Sehingga ketika masuk pada kesimpulan dan amar putusan atau konklusi dan amar putusan, orang bisa tahu oh amar ini karena merujuk pada pertimbangan hukum nomor sekian. Nah, ada dalilnya. Itulah yang kita sebut sebagai sebuah transparansi dalam membuat sebuah putusan. Yang juga menarik tadi kita dengarkan adalah pernyataan Prof. Yusril yang mengatakan begini, Prof. Bayu, jangan sampai kemudian MK memutuskan ini hanya untuk menaikkan citra dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
Ya. Anda melihatnya? Saya pikir tadi saya katakan di awal kan 3 cara MK untuk mengambil putusan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar, keyakinan hakim dan alat bukti yang kemudian di ayat berikutnya dari Undang-Undang MK itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Maka menurut saya tidak ada urusannya dengan citra tadi. Citra tadi yang sebaiknya tidak hubungannya karena kan berdasarkan pada 3 hal tadi. Alat bukti berarti fakta-fakta persidangan. Maka kita harus mengatakan begini. Urusan memang bicara soal putusan Mahkamah Konstitusi ya memang sangat terkait dengan kasus ini saja. Karena MK memang tidak sedang menguji putusan 90 ya, karena itu kan ruang pengujiannya yang lain melalui pengujian undang-undang. Tapi ketika MK sebaliknya memutuskan andai kata mengabulkan permohonan ini juga bukan dalam rangka kemudian menaikkan citra. Menolak pun bukan dalam rangka karena dianggap kalau menolak berarti MK seperti putusan 90 nih. Nah, karena sekali lagi ini 2 perkara yang berbeda. Maka fokusnya adalah pada sekali lagi fakta-fakta persidangan, pada permohonan pemohon, jawaban termohon, pihak terkait memberi keterangan dan alat bukti. Bagaimana kesesuaiannya? Apakah dalil pemohon memang terbukti? Saya pikir pada titik itu bukan soal urusan citra tadi, karena ini 2 hal yang berbeda. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya Hakim Konstitusi membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024 sebentar lagi jam 9 tepat. Tapi kita harus jeda sejenak, jadi tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana di Breaking News Kompas TV. Yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden Adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Delex aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Disiarkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Breaking News Kompas TV menghadirkan bagaimana sebentar lagi sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Tadi baru saja tiba Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari di Gedung Mahkamah Konstitusi untuk mendengarkan juga bagaimana putusan dari sidang sengketa Pilpres 2024. Prof Bayu, tadi baru saja kita lihat bersama Ketua KPU Pak Hasyim Asyari baru tiba. Anda melihat kemarin-kemarin pembuktiannya terlalu sedikitkah justru pihak termohon? Iya, tadi saya katakan last minute ya Ketua KPU hadir ya sebelum persidangan. 10 menit lagi atau 5 menit lagi? Memang kalau kita lihat kental nuansa PHPU Pilpres, sengketa Pilpres periode ini itu memang antara pemohon dengan pihak terkait, saya katakan. Relatif berbeda dengan 2019 ya. Kalau kita lihat ya dari 2000 halaman kurang lebih 2000 halaman ya 1944 halaman putusan MK 2019 itu hampir 500 halaman sendiri itu jawaban dari KPU beserta seluruh alat-alat buktinya. Karena memang pada waktu itu banyak sekali isu yang terkait DPT, situng ya, terkait TPS, siluman dan lain sebagainya. Nah, berbeda dengan kali ini yang memang dari dalil pemohon, saya katakan tadi, lebih banyak menyasar ke pihak terkait. Ya, paslon 02 ya. Yang KPU tadi mungkin hanya terkait dengan soal pencalonan ya, pencalonan paslon 02 cawapresnya, bicara kemudian soal sirekap begitu ya. Kemudian ada beberapa menyinggung soal DPT, soal suara tercoblos. Tapi yang sifatnya TSM ya, yang lebih banyak diarahkan ke TSM itu adalah pada sikap dari pihak terkait 02 yang dianggap diuntungkan dengan sikap dari presiden ya, yang kemudian dianggap melakukan nepotisme dan lain sebagainya. Nah, saya pikir memang nanti ruang pembuktiannya akan lebih banyak kemudian bicara dalil-dalil dari pemohon yang dibantah oleh pihak terkait dibandingkan dengan KPU. Tapi menariknya kita nggak akan dapat ini di awal-awal Mbak, karena sidang 2019 itu kan satu perkara itu hampir memakan waktu 7-8 jam. Nah sekarang 2 perkara, saya nggak tahu apakah nanti akan banyak yang dianggap dibacakan ya oleh hakim. Tapi tradisi hakim MK karena sebelum mengambil keputusan agar semua pihak bisa menerima, itu biasanya akan banyak hal substansial yang akan dia bacakan sehingga publik tahu begitu ya, karena kan sidang ini terbuka untuk umum. Nah kita bisa bayangkan betapa panjangnya sidang hari ini kalau memang tidak akan ada banyak hal yang dianggap dibacakan, maka ya kita harus siap fisik juga untuk mengikuti sidang ini. Nggak boleh tertidur lah kira-kira kalau dalam persidangan kan begitu, karena panjangnya durasi. Jangan sampai kayak waktu itu ada yang tidur ya ditegur. Ya banyak sikap-sikap yang tidak dianggap tidak menghormati persidangan. Saya pikir, tapi kan luar biasa nih, satu perkara aja 7-8 jam. Nah kita nggak tahu apakah akan ada metode baru dalam pembacaan putusan ya, yang memang saya yakin jauh lebih tebal, jauh lebih banyak sekali hal yang pembuktiannya harus dijawab oleh hakim karena banyaknya dalil-dalil ya, petitumnya saja sudah banyak apalagi dalil-dalil. Nah, saya pikir menariknya ya kita tunggu saja. Nah, jadi di awal-awal kita hanya akan lihat nanti pokok permohonan permohon, baru beberapa jam kemudian kita baru masuk nanti kepada pertimbangan-pertimbangan pada fakta-fakta hukum sebelum nanti pertimbangan hukum kemudian pada amar, apalagi kalau ada yang pendapat berbeda, dissenting opinion kan wajib dibacakan. Nah, kalau yang dissenting banyak kan juga butuh waktu. Nah, tentu ini hal-hal yang akan masih jadi misteri kita untuk beberapa jam ke depan karena peradilan yang baik memang tidak bisa ditebak arah putusannya. Bagaimana membuat kita semua optimis, membuat para pihak yakin putusannya akan berpihak pada masing-masing ya. Inilah berarti persidangan tadi berhasil meyakinkan semua orang bahwa semua pihak punya kesempatan tadi. Iya, tinggal beberapa menit lagi kita akan menyaksikan bagaimana Hakim Mahkamah Konstitusi akan membacakan sidang putusan sengketa Pilpres 2024. Kalau kita lihat di layar televisi Anda, ini sudah semuanya hadir di ruang sidang MK Republik Indonesia untuk mendengarkan pembacaan putusan, dan baru saja tadi Ketua KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari baru saja tiba di gedung MK. Kalau melihat pastinya tidak akan membosankan ya, walaupun memang akan lama begitu ya. Kira-kira berapa jam? Kalau di 5 tahun yang lalu kan sampai tengah malam tuh. Kalau di hari ini Anda memprediksinya sampai sore kah, atau mungkin bisa sampai nanti malam? Kan MK itu tidak boleh kemudian menyelesaikan perkara lebih dari 14 hari kerja. Berarti kan nggak boleh lebih dari jam 12 malam ini. Oke. Iya kan, karena kalau lewat jam 12 berarti masuk 15 hari kerja kan, akan ada problem hukum juga di sana. Maka pasti akan ada
strategi yang berbeda dibandingkan 2019. Kalau 2019 kan sidangnya mulai siang, jam 12-an, berakhir jam 21.15. Dengan istirahatnya dihitung 7 jam lah. Nah kalau 7 jam kali 2, kalau ini 2 perkara kan 14 jam. Tapi saya yakin akan ada cara-cara hakim untuk bisa kemudian hal-hal yang penting mungkin yang akan dibacakan, yang sifatnya ini dianggap dibacakan. Nah saya pikir ini bisa strateginya. selesai sore atau gimana? Ya ini kembali lagi, inilah misteri juga ini. Karena kan kita nggak mengetahui RPH tadi malam misalkan membahas bagaimana siapa yang akan membacakan bagian ini, kan akan dibagi dari 8 hakim siapa yang membacakan. Termasuk nanti kalau ada DO andai kata. Kalau yang 2019 nggak ada DO 7 jam. Nah kalau ini nggak ada DO ya, nggak ada DO 7 jam. Nah kalau ini ada DO, nah apalagi 2 perkara. Ya saya pikir kita tunggu saja. Ini hal-hal yang saya kan nggak membosankan karena semua pihak akan melihat bagaimana sikap MK terhadap dalil-dalil yang memang itu diperbincangkan oleh publik kan. Bicara soal bansos, pencalonan, bicara soal sirekap, keterlibatan aparat, penjabat kepala daerah, kepala desa saat pemungutan suara, dalil-dalil yang diduga oleh pemohon tadi. Oke, kita akan langsung mulai saja dan kita akan ajak Anda untuk langsung mengikuti bagaimana sidang putusan sengketa Pilpres 2024 yang dimulai hari ini. Persidangan perkara nomor 1 dan nomor 2, garis miring BHPU titik pres, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan yang hadir untuk pemohon nomor 1. Baik, terima kasih Yang Mulia. Mohon izin kami memperkenalkan saat ini alhamdulillah hadir langsung pemohon Bapak Anies Rashid Baswedan, SH MBP PhD. Hadir juga Dr. Honoris Causa Dr. Andes Haji Muhaimin Iskandar, MSI. Kapten kami yang membanggakan Marskal Madia Purnawirawan M. Sogi SS MM. Dari kuasa hukum hadir Dr. Herman Kadir SH MHum, Dr. Haji Bambang Wijayanto SH MSc, Dr. Refli Harun SH MH LLM, Sugito SH MH, Zaid Musafi SH MH, Dr. Ahmad Yani SH MH, Ahmad Wakil Kamal SH MH, Zainuddin Baru SH MH, Anang Zubaidi SH MH, Yanca Aswin SH, dan saya sendiri Ari Supamir. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Ari. Dari pemohon 2 silakan Pak. Terima kasih Yang Mulia. Kami juga hadir full tim Yang Mulia. Saya ingin mulai memperkenalkan prinsipal yang hadir pada kesempatan ini. Di sebelah kiri saya Haji Ganjar Pranowo SH. Kemudian Profesor Dr. Haji Muhammad Mahfud ya, SH. Dari tim kuasa hukum Yang Mulia hadir Saudara Dr. Magdir Ismail. Kemudian Profesor Dr. Henry Yosodiningrat, SH. Kemudian Dr. T.M. Lutfi Yazid. Kemudian Saudara Ahmad Yulianto Nurmansah, SH. Kemudian Dr. Vincentius Mendrova, SH. Lantas Dr. Muhammad Rashid Ridho. Kemudian Dr. Duke Arif. 9 Ignatius Andi, Sarjana Hukum. 10 Anissa Ismail BA, LLM. 11 Damian Agatha Juvens. 12 Tamas Satria Langkun. Dan saya sendiri Todung Mulia Lubis. Terima kasih Yang Mulia. Baik, terima kasih Pak Mulia. Dari termohon silakan. Terima kasih Yang Mulia. Prinsipal langsung hadir Ketua KPU dan beliau akan memperkenalkan anggota KPU lainnya. Majelis yang kami hormati, anggota KPU hadir Saudara Muhammad Afifuddin,
Saudara Idam Holik, Saudara Agus Melas, Saudara Betty Epsilon Idrus, Saudara Parsadaan Harahap, dan saya sendiri Hasyim Asyari. Terima kasih. Kuasa hukum yang hadir yang mulia, Muhammad Ruliandi, Imam Munandar, Edo Ermansyah, Wildan Sukoya, dan saya sendiri Hifdil Alim yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dari pihak terkait silakan. Terima kasih yang mulia. Dari pihak terkait yang hadir pada kesempatan ini adalah Profesor Dr. Oto Hasibuan di sebelah kanan saya, Dr. Fahri Bahmid di sebelah kanan saya, kemudian Saudara Maulana Bungaran, SHMH, kemudian Profesor Dr. Otto Cornelis Kaligis, kemudian Dr. Hotman Paris Hutapea, Dr. Nikolai Aprilindo, Ahmad Maulana SHMH, Dr. Mehbub SHMH Cian, Pransin Yustasia SHMH, kemudian Munasir Mustaman SHMH, Rifai Kusumanegara SHMH, Dr. Nyana Wangsa SHMH, Rozi Fahmi SHMH, dan terakhir saya sendiri Yusril Iza Mahendra. Kedua pasangan prinsipal tidak hadir pada kesempatan ini yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yusril. Dari Bawaslu silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Yang hadir dari Bawaslu, seluruh komisioner, Ibu Lole Suhenti, Bapak Toto Haryono, Pak Puadi, Pak Herwin, kemudian dari staf Tariat, Pak Labayoni, Agung, Kurniawan, Syaugi, Arif, Ayatullah, Gino, dan Andi. Saya sendiri Rahmat Bagja yang mulia. Baik, terima kasih. Pak Rahmat, terima kasih. Baik, saudara-saudara para pihak, agenda persidangan pada pagi hari ini adalah untuk pengucapan putusan, baik perkara nomor 1 maupun nomor 2. Oleh karena itu kami ingatkan kepada semua, mohon pengucapan putusan dihormati dengan tidak menyampaikan interupsi selama persidangan ini. Kemudian yang kedua, Majelis Hakim hanya akan membacakan atau mengucapkan putusan pada bagian pokok-pokoknya saja. Selebihnya dianggap diucapkan, dan hal yang tidak diucapkan maupun tidak dibacakan dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan yang diucapkan atau dibacakan ini. Baik, terima kasih. Kami akan langsung membacakan putusan yang nomor 1 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Putusan nomor 1 garis miring BHPU garis miring titik diulang. Nomor 1 garis miring BHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 yang diajukan oleh satu nama Haji Anies Rashid Baswedan PhD, alamat Jalan Lebak Bulus 2 Romawi dalam nomor 42 RT 006 RW 004 Cilandak Barat, Cilandak, Jakarta Selatan. 2 nama Dr. Haunis Kausa H.A. Muhaimin Iskandar, alamat Jalan Kemang Raya nomor 129 RT 003 RW 002 Bangka Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 1. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 13 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Dr. Ari Yusuf Amir SH MH dan kawan-kawan. Kesemuanya adalah advokat yang tergabung
pada Tim Hukum Nasional Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Tim Hukum Nasional Amin yang beralamat di Yusuf Building, beralamat di Mampang Square Tower A, Unit 42, Lantai 4, Jalan Mampang Perapatan nomor 88, Jakarta Selatan, dari daerah khusus Ibu Kota Jakarta, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1. Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 44 dan seterusnya dianggap dibacakan tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin STHI MSI dan kawan-kawan yang kesemuanya adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. 1. Nama Prabowo Subianto, alamat Kampung Gombong RT 003, RW 009, Desa atau Kelurahan Bojong Kuneng, Kecamatan Babakan, Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2. Nama Gibran Raka Buming Raka, alamat Jalan Ahmad Yani nomor 331, Tirtoyoso, RT 004, RW 013, Desa atau Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Issa Mahendra SH MSc dan kawan-kawan yang kesemuanya merupakan advokat atau konsultan hukum pada kantor tim pembela pasangan calon presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disingkat Tim Pembela Prabowo Gibran, yang beralamat di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN, Prabowo Gibran, Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78, Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri maupun bersama-sama, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dan Menteri Sosial Republik Indonesia. Membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon, pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya, Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia PTDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara atau Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan Umum Nusantara atau TOPGAN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Center for Law and Social Justice, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hadinoto, M. Busro Mukodas dan kawan-kawan, Dewan Mahasiswa Justisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Erlangga, Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau PAMI, Yayasan Advokasi Hak Konstitusional Indonesia atau YAKIN, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia atau ABDI, Stefanus Hendrianto, serta Komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil atau KCP Jurdil.
memeriksa alat bukti pemohon, termohon, pihak terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum, kewenangan Mahkamah dalam eksepsi. Menimbang bahwa termohon dan pihak terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, selanjutnya dianggap diucapkan bahwa terhadap eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Secara konstitusional, norma pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang. Sesuai dengan perintah pasal 22E ayat 6 Undang-Undang Dasar 1945 dimaksud, kontestasi pemilu 2024 diatur dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum menjadi Undang-Undang Lembaran Negara Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 54, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832, selanjutnya disebut Undang-Undang Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan pemungutan suara, hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. Pertama, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik, pelanggaran pemilu, dan pelanggaran administratif pemilu, vide pasal 456 Undang-Undang pasal 456 sampai dengan pasal 465 Undang-Undang Pemilu. Kedua, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu akibat dikeluarkan keputusan KPU Provinsi, dan keputusan KPU Kabupaten Kota, vide pasal 466 Undang Pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu, vide pasal 476 sampai dengan pasal 487 Undang-Undang Pemilu. Keempat, perselisihan hasil pemilu, vide pasal 473 sampai dengan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Sesuai dengan konstruksi normatif dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dikategorikan di atas, penyelesaian permasalahan hukum pemilu di masing-masing kategori diserahkan kepada lembaga yang berbeda. Dalam hal ini pelanggaran ihwal kode etik penyelenggara pemilu, baik yang dilakukan oleh anggota KPU maupun anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, diselesaikan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, vide pasal 457 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Sementara itu penyelesaian permasalahan hukum terkait dengan pelanggaran administratif pemilu, termasuk yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, menjadi kewenangan Bawaslu, vide pasal 461 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Demikian juga dengan sengketa proses pemilu menjadi wewenang Bawaslu, pasal 468 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Adapun sengketa proses pemilu yang berkaitan dengan A, verifikasi partai politik peserta pemilu, B, penetapan daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, dan C, penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden berada dalam kewenangan Bawaslu. Berkaitan dengan kewenangan tersebut, bila mana tidak menerima putusan Bawaslu, kontestan pemilu dapat mengajukan sengketa proses pemilu ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN, vide pasal 470 Undang-Undang Pemilu. Selanjutnya terkait dengan penyelesaian tindak pidana pemilu menjadi kewenangan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakumdu, vide pasal 486 Undang-Undang Pemilu. Terakhir, penyelesaian perselisihan antara KPU dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, dan penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, vide pasal 474 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu. Kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945.
Selain itu, kewenangan Mahkamah Konstitusi juga diatur dalam Undang-Undang Pemilu sebagaimana disebutkan di atas dan juga berdasarkan pasal 10 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 216, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6554, selanjutnya disebut Undang-Undang MK. Dan pasal 29 ayat 1 huruf D Undang-Undang nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, lembaran negara dan seterusnya dianggap dibacakan. Artinya, semua pengaturan tersebut merupakan delegasi dari norma konstitusi inkasu pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari ketiga undang-undang di atas, Undang-Undang MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman menggunakan frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana frasa yang termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Sementara itu, Undang-Undang Pemilu inkasu dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan frasa hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya pasangan calon. Terlepas dari adanya perbedaan tersebut, menurut Mahkamah, kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilu tidak melanggar azas-azas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, secara konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Bahwa salah satu kunci untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan hukum pemilu dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilu. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, frasa memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun Undang-Undang Pemilu telah mendesain begitu rupa penyelesaian masalah pemilu pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga-lembaga yang berbeda, bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilu yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana diuraikan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilu yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan, termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilu. Dalam masalah hukum pemilu dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan memengaruhi hasil pemilu. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilu usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilu akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi kuat. Hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari eksistensi pemilu, baik secara teoritis, konseptual, dan praktis, bahwa pemilu merupakan sarana untuk melakukan transisi kekuasaan dalam sebuah negara. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan azas dan prinsip-prinsip pemilu tidak terjadi pada tahapan pemilu sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final mengadili keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilu. Dengan demikian,
Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar menghadiri, diulangi, dengan demikian Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar mengadili masalah hukum pemilu yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilu. Bahwa paradigma sebagaimana diuraikan di atas telah menjadi pendirian Mahkamah sejak menangani perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004 hingga pemilu presiden dan wakil presiden 2019. Misalnya, dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 01 PHPU strip pres strip 16 Romawi strip 2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 26 Juni 2019 berkenaan dengan paradigma dimaksud pada paragraf pada halaman 1813 sampai 1815 paragraf 3.11 putusan aku Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut dan seterusnya dianggap diucapkan. Berdasarkan pertimbangan hukum dan kutipan putusan di atas, telah jelas bahwa Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya sebatas mengadili angka-angka atau hasil rekapitulasi penghitungan suara, tetapi juga dapat menilai hal-hal lain yang berkaitan dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilu. Namun demikian, terlepas dari pendirian di atas, Mahkamah perlu menegaskan sebagai lembaga yang memiliki kewenangan konstitusional untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana termaktub dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 sebenarnya tidak tepat dan tidak pada tempatnya apabila Mahkamah dijadikan tumpuan untuk menyelesaikan semua masalah yang terjadi selama penyelenggaraan tahapan pemilu. Apabila tetap diposisikan untuk menilai hal-hal lain, sama saja dengan menempatkan Mahkamah sebagai keranjang sampah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan pemilu di Indonesia. Dalam hal ini, lembaga yang telah diberikan kewenangan untuk menyelesaikan pemilu seperti Bawaslu, Gakumdu, harus melaksanakan kewenangannya secara optimal demi menghasilkan pemilu yang jujur dan adil serta berintegritas. Selain itu, lembaga politik seperti DPR tidak boleh lepas tangan, sehingga sejak awal harus pula menjalankan fungsi konstitusionalnya, seperti fungsi pengawasan dan menggunakan hak-hak konstitusional yang melekat pada jabatannya, seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, guna memastikan seluruh tahapan pemilu dapat terlaksana sesuai dengan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Penegasan demikian diperlukan karena Mahkamah hanya memiliki waktu yang terbatas, inkasu 14 hari kerja, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait yang pada intinya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan aku dikarenakan pemohon tidak mendalilkan perselisihan hasil suara pemilihan presiden dan wakil presiden berupa penghitungan secara kuantitatif, melainkan mendalilkan pelanggaran kualitatif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, adalah eksepsi yang tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. Tenggang waktu pengajuan permohonan dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan. Selanjutnya dianggap diucapkan bahwa pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilu terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ke Mahkamah pada tanggal 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB berdasarkan akta pengajuan permohonan pemohon nomor 01/01 /AP3/PAN-MK/03/03/2024 bertanggal 21 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024.
Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai pengajuan permohonan pemohon telah melewati tenggang waktu adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, permohonan pemohon masih dalam tenggang waktu. Kedudukan hukum pemohon dalam eksepsi. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi pihak terkait yang pada pokoknya menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Eksepsi tersebut selanjutnya dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1632 tahun 2023 tentang penetapan pasangan calon presiden, calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 13 November 2023 dan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1644 tahun 2023 tentang penetapan nomor urut pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 bertanggal 4 November 2023. Pemohon adalah pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan nomor urut 1. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, eksepsi pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan akuo dan permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 74 ayat 3 Undang-Undang MK, pasal 475 ayat 1 Undang-Undang Pemilu, dan pasal 7 ayat 2 PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, serta pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi termohon mengenai pokok permohonan akuo. Dalam eksepsi, menimbang bahwa terhadap permohonan pemohon, termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan format permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan. Eksepsi demikian seterusnya dianggap diucapkan. Termohon juga mengajukan eksepsi pada pokoknya menyatakan dalil-dalil permohonan pemohon merupakan dalil yang tidak jelas dan kabur. Selanjutnya dianggap diucapkan. Menimbang bahwa terhadap eksepsi termohon mengenai permohonan tidak sesuai dengan pedoman penyusunan permohonan yang diatur dalam PMK 4 2023, sebagaimana telah diubah dengan PMK 2 2024, dan permohonan pemohon tidak jelas atau kabur, setelah dicermati secara saksama, menurut Mahkamah, eksepsi tersebut secara substansial telah berkaitan dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi yang demikian merupakan keberatan yang tidak terkait dengan persoalan-persoalan syarat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang, maaf diulangi, dinyatakan tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon terkait dengan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohonkan pembatalan keputusan KPU 360/2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut, sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian duduk perkara. Angka 1 sampai dengan angka 16 dianggap diucapkan. Berdasarkan dalil permohonan, pemohon dalam petitum permohonannya memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusannya pada pokoknya membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 tanpa mengikut sertakan pasangan calon presiden wakil presiden nomor urut 2. Atau membatalkan keputusan KPU 360/2024 sepanjang diktum ke-1, kemudian memerintahkan termohon KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan diikuti oleh calon presiden nomor urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dengan terlebih dahulu mengganti calon wakil presiden. Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara seksama seluruh dalil yang diajukan oleh pemohon, apabila dilakukan pengelompokan klaster isu oleh Mahkamah, maka dalil pemohon dapat dikelompokkan menjadi 6 klaster sebagai berikut. 1. Independensi penyelenggara pemilu. 2. Keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden. 3. Bantuan sosial. 4. Mobilisasi atau netralitas pejabat aparatur negara.
5. Prosedur penyelenggaraan pemilu. 6. Pemanfaatan aplikasi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan ihwal independensi penyelenggara pemilu akibat intervensi kekuasaan dalam pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu. Selain itu khusus untuk Bawaslu, dalil pemohon perihal independensi penyelenggara pemilu bertumpu pada banyaknya dugaan pelanggaran pemilu yang tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu sebagai pengawas pemilu di seluruh wilayah Indonesia. Perihal dalil tidak independennya penyelenggara pemilu tersebut, pemohon pada pokoknya menguraikan sebagai berikut. Angka 1 sampai dengan angka 2 dianggap diucapkan. Terhadap dalil tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan masing-masing sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 junto pasal 118 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang. Pemohon mengajukan bukti P19, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti T4 dan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan 2 orang saksi yaitu Ahmad Doli Kurnia Tanjung dan Suprianto. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon aku, jawaban termohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa penyelenggaraan pemilu secara langsung oleh rakyat merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berkenaan dengan pemilu secara konstitusional, pasal 22E ayat 1 UUD 1945 mengatur secara eksplisit asas penyelenggaraan pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan dilaksanakan secara berkala setiap 5 tahun sekali. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilu dimaksud pasal 22E ayat 5 UUD 1945 menentukan bahwa pemilu diselenggarakan oleh sebuah komisi pemilihan umum bersifat nasional tetap dan mandiri. Dalam perkembangannya frase sebuah komisi pemilihan umum tersebut bermetaforposis menjadi 3 lembaga yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Video pasal 1 angka 7 Undang-Undang Pemilu. Sebagai bagian dari desain untuk mewujudkan asas-asas pemilu sebagaimana ditermaktub dalam pasal 22E ayat 1 UUD 1945, dalam menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu harus berintegritas, profesional, dan akuntabel. Bahwa sebagai penyelenggara pemilu secara konstitusional, ketiga lembaga dimaksud diposisikan sebagai lembaga mandiri. Secara doktriner, suatu lembaga dikatakan mandiri atau independen. Salah satu persyarat yang harus dipenuhi adalah proses pengisian anggota tidak dilakukan atau diisi oleh satu lembaga negara saja. Misalnya diisi oleh eksekutif atau legislatif saja. Perkembangan pengisian keanggotaan lembaga mandiri atau independen dalam sistem ketatanegaraan Indonesia telah mengadopsi atau menerima doktrin dimaksud. Buktinya secara normatif proses pengisian anggota KPU dan anggota Bawaslu dilakukan dengan melibatkan Presiden atau Eksekutif dan DPR Legislatif. Video pasal 22 sampai dengan pasal 26 Undang-Undang Pemilu. Bahwa sekalipun Presiden menjadi salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, namun Presiden tidak begitu saja melakukan atau menunjuk sendiri calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Dalam hal ini, Undang-Undang Pemilu membatasi wewenang Presiden sebatas mengangkat anggota tim seleksi untuk menyeleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu dimaksud. Tidak hanya itu, dalam mengangkat anggota tim seleksi, Presiden pun dibatasi dengan pembatasan misalnya 11 anggota tim seleksi. Hanya 3 orang yang berasal dari unsur pemerintah. Sementara itu 4 orang yang berasal dari unsur akademisi dan 4 orang lainnya atau dari unsur masyarakat. Bahkan nama-nama calon yang akan diajukan Presiden ke DPR hanya sebatas nama-nama yang dihasilkan oleh tim seleksi. Artinya wewenang Presiden dapat dikatakan terbatas dalam proses pengisian calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Begitu pula dengan DPR, sekalipun merupakan salah satu lembaga yang terlibat dalam proses seleksi, DPR hanya dapat menyeleksi dengan cara melaksanakan uji kelayakan dan kepatutan fit and proper test. Dari nama-nama calon yang diajukan oleh Presiden berasal dari hasil tim seleksi. Dalam kaitan dengan proses fit and proper test tersebut harus dilakukan secara profesional, transparan, dan dihindari kemungkinan adanya hal-hal yang bersifat transaksional yang dapat mengancam independensi penyelenggara pemilu. Bahwa berkaitan dengan dalil pemohon mengenai independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu yang didalilkan oleh pemohon tidak independen atau tidak mandiri dengan mendasarkan kepada argumentasi terdapat 4 orang anggota tim seleksi berasal dari unsur pemerintah, bukan 3 orang sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 22 ayat 1 huruf A yungto pasal 118 Undang-Undang Pemilu. Berkenaan hal tersebut, setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Kepres 120P tahun 2021 tidak mencantumkan unsur dari 11 anggota tim seleksi dimaksud. Setelah membaca nama-nama anggota tim seleksi yang tercantum dalam Kepres 120P tahun 2021, Mahkamah tidak dapat menilai bahwa jumlah yang berasal dari unsur pemerintah lebih dari 3 orang.
Terlebih tidak terdapat bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa nama-nama yang didalilkan oleh pemohon benar-benar merupakan unsur pemerintah atau sebaliknya lebih pada pertimbangan nama-nama tersebut dipilih karena kapasitas yang mereka miliki untuk menjadi tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu. Termasuk dalam ini Pungki Indarti yang menjabat sebagai salah seorang anggota Kompolnas. Apabila ditelusuri lebih jauh hasil proses seleksi calon anggota Kompolnas, Pungki Indarti dipilih menjadi anggota Kompolnas merupakan wakil dari unsur tokoh masyarakat. Terlepas dari hal tersebut, ketika pengumuman tim seleksi calon anggota KPU dan calon anggota Bawaslu, Mahkamah tidak menemukan fakta adanya keberatan dari DPR berkenaan dengan komposisi anggota tim seleksi dimaksud. Padahal sebagian dari fraksi DPR yang merupakan kepanjangan tangan partai politik pendukung pemohon yang sepertinya dapat mengajukan keberatan sejak awal. Andaipun benar terdapat unsur pemerintah melebihi 3 orang kuat non, sulit bagi Mahkamah menemukan korelasi antara jumlah tersebut dengan independensi anggota KPU atau anggota Bawaslu dalam menjalankan tugasnya menyelenggarakan pemilu. Terlebih sulit pula bagi Mahkamah untuk menemukan korelasi jumlah unsur tim seleksi tersebut dengan perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden pemilu 2024. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon ihwal pengangkatan tim seleksi anggota KPU dan anggota Bawaslu oleh Presiden melanggar pasal 22 ayat 3 Undang-Undang Pemilu karena memasukkan unsur pemerintah lebih dari 3 orang adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa selanjutnya ihwal dalil pemohon berkenaan dengan Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material tanpa disertai keterangan atau informasi bukti apa yang dimaksud dalil pemohon tersebut. Selain itu, beberapa laporan terhadap dugaan pelanggaran dilakukan pasangan calon nomor urut 2 tidak ditindaklanjuti oleh Bawaslu dan Bawaslu tidak memberitahukan kekurang lengkapan dari laporan yang diajukan. Pemohon mengajukan bukti P20, bukti P22 sampai dengan bukti P30. Pihak terkait memberikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PT13A dan seterusnya tertulis hingga bukti PT16A. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan dan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan serta Ali Muhammad Al-Hamid. Setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, keterangan pihak terkait dan bukti-bukti yang diajukan, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan ahli yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon berdasarkan keterangan Bawaslu dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terdapat keterangan dan dokumen bukti mengenai tindak lanjut Bawaslu. Pada pokoknya Bawaslu telah menunjukkan dalam bukti-buktinya bahwa setiap laporan yang disebutkan pemohon dalam dalilnya telah ditanggapi, baik dengan adanya pemberitahuan tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat formil atau syarat material ataupun tidak memenuhi unsur pelanggaran pemilu. Lebih lanjut merujuk fakta hukum yang terungkap dalam persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran pemilu dengan nomor 009 dan seterusnya 2023 tanggal 22 November 2023 dengan peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya adanya dugaan pelanggaran administratif pemilu berkenaan dengan penetapan keputusan KPU nomor 1632 2023 tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Tanggal 14 November 2023 yang lemah secara formil karena didasarkan pada peraturan KPU nomor 23 tahun 2023 video bukti PK22. Selain itu berdasarkan hasil kajian awal dugaan pelanggaran pemilu dalam laporan nomor 009 dan seterusnya 2023 yang pada pokoknya disimpulkan laporan aku memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material laporan dugaan pelanggaran pemilu karena pokok laporan aku tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi pemilu sehingga tidak diregistrasi dengan alasan tidak memenuhi syarat material. Bahwa selanjutnya Bawaslu menyampaikan surat nomor 900 dan seterusnya 2003 perihal pemberitahuan status laporan pada tanggal 23 November 2003. Begitu pula dengan laporan dugaan pelanggaran pemilu nomor 010/2023 pada tanggal 21 November 2023. Peristiwa yang dilaporkan pada pokoknya dugaan pelanggaran pemilu atas ditetapkannya keputusan KPU 1632/2023 dengan alasan KPU telah menerima pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak sesuai dengan PKPU 19/2023. Yang salah satunya mengatur persyaratan usia calon presiden dan calon wakil presiden yang berusia paling rendah 40 tahun. Video bukti PK10 dan PK23. Laporan-laporan dimaksud telah ditindaklanjut dengan penanganan pelanggaran serta pembahasan oleh Bawaslu. Dengan demikian, menurut Mahkamah Bawaslu beserta jajaran telah melakukan tindak lanjut terhadap laporan-laporan yang didalilkan pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan keterpenuhan syarat formil dan material ataupun kelayakan laporan untuk diregistrasi serta ditindaklanjuti
merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Pemilu, Vide pasal 95 Undang-Undang Pemilu. Faktanya tindak lanjut laporan tersebut tidak selalu berujung pada kesimpulan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran pemilu atau sampai menjatuhkan sanksi. Dalam hal ini Mahkamah tidak menemukan bukti yang cukup meyakinkan bahwa Bawaslu tidak menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2. Namun demikian, penanganan pelanggaran yang dilakukan Bawaslu tersebut sebagiannya terkesan formalistik. Oleh karena itu, Mahkamah perlu menegaskan dalam rangka perbaikan ke depan agar pengawasan Bawaslu memberi manfaat lebih untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Maka perlu dilakukan perubahan mendasar pengaturan tentang pengawasan pemilu, termasuk tata cara penindakannya jika terjadi pelanggaran pada setiap tahapan pemilu. Sehingga Bawaslu harus masuk ke dalam substansi laporan atau temuan untuk membuktikan ada tidaknya secara substansial telah terjadi pelanggaran pemilu, termasuk dalam hal ini pemilihan kepala daerah. Artinya bila mana perubahan dimaksud tidak dilakukan, hal demikian akan mengancam terwujudnya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Dengan adanya ancaman seperti itu dapat menyebabkan Bawaslu kehilangan eksistensinya sebagai lembaga pengawas pemilu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dari pemohon mengenai Bawaslu tidak melanjutkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan pasangan calon nomor urut 2 dengan alasan kurang bukti material adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan berkenaan dengan keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden yang dikaitkan dengan adanya intervensi kekuasaan dalam proses pencalonan pasangan calon nomor urut 2 yang apabila dirumuskan oleh Mahkamah sebagai berikut. Termohon sengaja menerima pencalonan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Serta mengajukan bukti P9, bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan, serta ahli Bambang Eka Cahya Widodo dan Ridwan serta 2 saksi yaitu Arif Patawijaya dan Mirza Zulkarnain. Termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti T1 sampai dengan bukti T3, bukti T5, bukti T6, bukti T8 sampai dengan bukti T16. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta bukti PT1 sampai dengan bukti PT3. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan serta mengajukan bukti PK9 dan seterusnya dianggap diucapkan. DKPP juga telah menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa setelah Mahkamah meriksa dengan sesama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait bukti-bukti dan saksi dan ahli keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan keterangan DKPP serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata kedua dalil sebagaimana diuraikan pada paragraf 311 di atas, meskipun ditujukan kepada subjek yang berbeda yaitu berkenaan dengan dugaan intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon dan dugaan ketidaknetralan termohon dalam menerapkan putusan KPU nomor 90/2023 tanpa mengubah PKPU 19/2003 di atas. Mahkamah menilai dalil tersebut saling berkelindan satu sama lain karena pada pokoknya mempersoalkan keabsahan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon nomor urut 2. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan dalil tersebut secara bersama-sama dalam satu rangkaian pertimbangan hukum yang tidak dapat dipisahkan sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24C ayat 1 Undang-Undang 945, jungto penjelasan pasal 10 ayat 1 huruf A dan pasal 47 Undang-Undang MK, pada pokoknya menyatakan putusan MK bersifat final, yaitu putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat. Dalam konteks putusan MK nomor 90 yang amar putusannya pada pokoknya memutuskan bahwa ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sehingga termohon berkewajiban melaksanakan putusan MK 90/2023. Bahwa untuk menindaklanjuti putusan 90/2023, aku termohon pada hari berikutnya yaitu tanggal 17 Oktober 2023 telah mengirimkan surat nomor 145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 mengenai tindak lanjut putusan MK 90/2023 tertanggal pada hari yang sama. Hal ini dibuktikan melalui bukti T8 yang setelah dicermati isi pada bukti tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut, dianggap diucapkan. Berkenaan dengan hal tersebut perlu Mahkamah tegaskan bahwa berdasarkan hukum acara setelah Mahkamah mengucapkan putusan perkara konstitusi wajib mengirim salinan putusan kepada para pihak dalam perkara tersebut. Dalam hal ini salinan putusan MK nomor 90/2003 yang telah memberikan penafsiran konstitusional terhadap syarat pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu selain disampaikan kepada pemohon perkara akuo juga disampaikan kepada DPR, DPD, Presiden dan Mahkamah Agung sebagai pihak yang dianggap bertanggung jawab dalam menerapkan putusan MK atau menerapkan penafsiran atas perubahan norma apapun sebagai implikasi dari putusan MK. Hal ini sesuai dengan pasal 59 ayat 1 Undang-Undang MK yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan.
Bahwa ketentuan tersebut kemudian diperluas dalam pasal 80 ayat 1 PMK 2 2021 yang menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan bahwa dalam hal ini tidak ada perintah agar salinan putusan mahkamah disampaikan segera kepada partai politik peserta pemilu atau partai politik yang berpotensi dapat mengajukan bakal pasangan calon dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Sementara itu putusan MK 90/2023 diucapkan pada waktu tahapan pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden dan termohon selaku penyelenggara pemilu sejatinya merupakan pihak yang bertanggung jawab dalam menerapkan persyaratan dan tata cara pendaftaran pasangan calon sebagaimana diatur dalam undang-undang termasuk syarat yang telah ditafsirkan oleh mahkamah. Oleh karena itu, atas dasar fakta hukum tersebut apabila dikaitkan dengan tindakan termohon mengirim surat nomor 1145, diulangi, nomor 1145/2023 kepada pimpinan partai politik peserta pemilu 2024 menunjukkan adanya inisiatif dari termohon untuk memberitahukan segera perubahan penafsiran salah satu syarat untuk menjadi pasangan calon dan dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 kepada setiap pihak yang dianggap berpotensi menjadi stakeholders dalam penerapan norma tersebut. In kasu pihak-pihak yang akan mengusulkan pasangan calon presiden atau wakil presiden dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Surat tersebut ditujukan kepada pimpinan partai politik peserta pemilu tahun 2024 sehingga menurut penilaian wajar seluruh partai politik tersebut dapat mengajukan calon dan persyaratan yang sama. Oleh karena itu Mahkamah dapat memahami tindakan termohon dalam membuat dan menyerahkan surat akuo sebagai salah satu tindakan segera menerapkan putusan MK 90/2023. Bahwa selanjutnya pada tanggal yang sama yaitu tanggal 17 Oktober 2023 termohon mengeluarkan keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 tentang pedoman teknis pendaftaran verifikasi dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum tahun 2024. Dalam konsideran menimbang keputusan aku menyatakan sebagai berikut dianggap diucapkan bahwa dalam konsideran menimbang tersebut menunjukkan termohon telah menerbitkan keputusan KPU 1378/2023 sebagai pedoman teknis yang akan digunakan oleh bakal pasangan calon dalam menerapkan maksud pasal 66 PKPU 19/2023 di mana PKPU tersebut belum dilakukan perubahan karena proses perubahannya wajib berkonsultasi dengan DPR. Sedangkan pada saat itu DPR sedang dalam masa reses. Selain itu, termohon secara tegas menyatakan dalam konsideran menimbang mengenai adanya penafsiran baru sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/2003. Oleh karena itu termohon dalam melaksanakan tahapan pendaftaran verifikasi dan penetapan calon telah mempedomani pedoman PKPU 19/2003 dengan penerapan yang telah sesuai dengan putusan MK 90/2023. Bahwa dari fakta hukum dalam persidangan pula didapat fakta pada tanggal 23 Oktober 2023 termohon telah mengajukan surat permohonan konsultasi kepada DPR dengan nomor 129 dan seterusnya mengenai konsultasi penyesuaian peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Pengajuan surat tersebut diberikan di saat DPR sedang menjalani reses sehingga rapat konsultasi tersebut tidak dapat diagendakan. Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Oktober 2023 termohon telah menerima berkas pendaftaran pasangan calon Prabowo Gibran berdasarkan PKPU 19 tahun 2023, di mana dalam pasal 29 ayat 1 PKPU Akuo menyatakan bahwa KPU menerima pendaftaran bakal calon pasangan calon pada masa pendaftaran. Berkenaan dengan hal tersebut, lampiran 1 PKPU 19 2023 Akuo telah menentukan bahwa tahapan pendaftaran bakal calon diawali pada tanggal 19 Oktober tahun 2023 dan diakhiri pada tanggal 25 Oktober tahun 2023, di mana waktu itu proses pemeriksaan kesehatan dan verifikasi dialokasikan mulai dari tanggal 26 Oktober 2023 hingga tanggal 12 November tahun 2023. Selanjutnya termohon pada tanggal 13 November 2023 menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan pada tanggal 14 November tahun 2023 melakukan pengundian serta penetapan nomor urut pasangan calon tersebut. Pengaturan waktu verifikasi ini pun juga diatur dalam pasal 42 ayat 1 PKPU 19 2023 yang menyatakan KPU melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, pasal 10, pasal 18 dan pasal 19 paling lama 4 hari sejak diterima surat pencalonan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, meskipun termohon selaku penyelenggara pemilu berkewajiban menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi yang dapat
mempengaruhi norma berkenaan dengan proses pencalonan presiden dan wakil presiden tahun 2024, namun demikian termohon juga terikat dengan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan sebagaimana diuraikan di atas. Tahapan pencalonan dan verifikasi hanyalah sebagian dari keseluruhan tahapan pemilu presiden dan wakil presiden, di mana setelah tahapan pencalonan, termohon harus melaksanakan tahapan berikutnya seperti tahapan masa kampanye dan tahapan lainnya sebagaimana telah diatur dalam lampiran PKPU nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum. Bergesernya salah satu tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu dapat berimplikasi pada bergesernya tahapan dan jadwal berikutnya. Tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu sebagaimana telah ditetapkan tersebut juga telah mengakomodir adanya alokasi waktu untuk kemungkinan pemilu presiden dan wakil presiden putaran kedua. Dalam hal ini termohon ketika melaksanakan fungsinya dalam menyelenggarakan salah satu tahapan pemilu haruslah berhati-hati agar perubahan tahapan apapun tidak secara signifikan mengganggu jadwal atau tahapan berikutnya. Oleh karena itu, Mahkamah memandang termohon terikat kepada jadwal yang telah ditetapkan. Sementara itu, dengan urgensi yang sama, harus juga melakukan penyesuaian persyaratan sebagaimana telah diputuskan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Meskipun demikian, seyogianya termohon juga tetap mengupayakan perubahan PKPU sesuai dengan proses sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundangan termasuk berkonsultasi dengan DPR. Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, pada tanggal 31 Oktober tahun 2023 termohon telah melakukan konsultasi dengan DPR dan pemerintah terkait usulan rancangan perubahan PKPU nomor 19 tahun 2023. Hal ini terdapat dalam isi surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023 bertanggal 1 November tahun 2023 perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden, yang di dalamnya antara lain mengatakan bahwa termohon telah melaksanakan konsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat atau RDP pada hari Selasa 31 Oktober tahun 2023. Adapun RDP tersebut telah menghasilkan kesimpulan menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden dan telah ditandatangani oleh Ketua Komisi 2 DPR, PLT Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, Ketua KPU Republik Indonesia, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dan Ketua DKPP Republik Indonesia. Bukti yang sama juga menunjukkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2023 tersebut telah diadakan RDP Komisi 2 DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI yang di dalamnya antara lain telah menyetujui rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas PKPU 19 2023 VD Bukti T8. Artinya dalam RDP tersebut seluruh fraksi di DPR menyetujui rancangan perubahan PKPU 19 2023. Fraksi yang dimaksud adalah representasi partai politik yang semuanya menjadi peserta pemilu tahun 2024, di mana masing-masing partai tersebut berhak dan memiliki potensi untuk mencalonkan pasangan calonnya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 sepanjang memenuhi ketentuan Undang-Undang Pemilu. Secara faktual, tidak terdapat satupun bukti yang menunjukkan adanya partai politik yang menolak atau memberi catatan atas perubahan PKPU 19 tahun 2023. Bahwa lebih lanjut, berkenaan dengan kewajiban termohon untuk berkonsultasi dengan DPR dalam penyusunan PKPU, Mahkamah telah menegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92 tahun 2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum 10 Juli tahun 2017 dan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78 tahun 2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 September tahun 2002 yang dalam pertimbangannya antara lain
menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa pertimbangan hukum tersebut menegaskan konsultasi dengan DPR merupakan salah satu syarat wajib bagi termohon untuk melakukan perubahan PKPU, sekalipun hasil konsultasi bersifat tidak mengikat termohon. Di satu sisi termohon harus menunggu hasil konsultasi dengan DPR untuk melakukan perubahan PKPU, namun di sisi yang lain tenggat waktu pendaftaran pasangan calon sudah harus ditutup pada tanggal 25 Oktober tahun 2023 agar termohon dalam melanjutkan tahapan pemilu tahun 2024. Bahwa berkenaan dengan hal itu pula, pada tanggal 1 November tahun 2023, termohon bersama Direktur Jenderal Peraturan Perundangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melakukan harmonisasi rancangan peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum. Hal ini didasarkan atas permintaan termohon yang dibuktikan melalui bukti T8 berupa surat KPU nomor 4338 dan seterusnya tahun 2023. Bertanggal 1 November tahun 2023. Perihal permohonan harmonisasi rancangan peraturan KPU tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Pengajuan permohonan harmonisasi tersebut juga telah diajukan sebelumnya, yaitu melalui surat KPU nomor 4216 tahun 2023 bertanggal 24 Oktober tahun 2023 yang ditanggapi oleh Kementerian Hukum dan Asasi Manusia yang pada pokoknya meminta KPU untuk melaksanakan konsultasi dengan DPR terlebih dahulu. Bahwa kemudian pada tanggal 3 November 2023 diterbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 23 tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dalam PKPU AKO sebagaimana telah disetujui dalam rapat konsultasi dengan DPR persyaratan pasangan calon sebagaimana telah ditafsirkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU tahun 2023 telah diakomodir, yaitu pada perubahan pasal 13 ayat 1 huruf Q yang menyatakan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa dengan demikian secara substansi syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam PKPU nomor 23 tahun 2023 telah sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Bahwa pada tanggal 5 Februari tahun 2024 DKPP menerbitkan putusan nomor 135 tahun 2023, nomor 136 tahun 2023, nomor 137 tahun 2023 dan nomor 141 tahun 2023. Putusan tersebut menyatakan bahwa tindakan KPU yang mendahulukan tindakan administrasi merupakan pelanggaran kode etik karena tidak sesuai dengan tata kelola administrasi tahapan pemilu dan bertentangan dengan ketentuan peraturan Komisi Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemilu. Sebagai konsekuensinya, telah terjadi pelanggaran etik yang berujung pada penjatuhan sanksi berupa peringatan keras dan sanksi peringatan keras terakhir terhadap komisioner KPU oleh DKPP. Namun demikian, tanpa Mahkamah bermaksud menilai putusan yang telah dikeluarkan oleh DKPP terhadap putusan DKPP tersebut merupakan kewenangan DKPP untuk memeriksa mengenai dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh tidak dapat serta-merta dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk membatalkan hasil verifikasi dan penetapan pasangan calon yang telah ditetapkan oleh termohon. DKPP hanya mempersoalkan tindakan KPU yang tidak segera menyusun rancangan perubahan PKPU 19 tahun 2023 sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, bukan mempersoalkan atau membatalkan pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Adapun mengenai penilaian mengenai sah atau tidaknya proses penetapan tersebut,
dan tindakan termohon dalam melaksanakan verifikasi pasangan calon telah dinilai Mahkamah dalam pertimbangan-pertimbangan hukum di atas. Terlebih setelah pasangan calon presiden dan wakil presiden tahun 2024 tidak ada satupun pasangan calon yang mengajukan keberatan penetapan pasangan calon nomor urut 2, termasuk juga dalam hal ini pemohon. Bahwa selanjutnya berkenaan dengan anggapan adanya intervensi presiden terhadap perubahan syarat pasangan calon sebagaimana diputuskan dalam putusan Mahkamah nomor 90 tahun 2023, menurut Mahkamah, latar belakang dan keberlakuan putusan aku telah ditegaskan berkali-kali oleh Mahkamah, diantaranya dalam putusan Mahkamah nomor 4141 PUU 2023, putusan Mahkamah nomor 145 tahun 2023, serta putusan Mahkamah nomor 150 tahun 2023. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, persoalan mengenai penafsiran syarat pasangan calon sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah merupakan ranah pengujian norma dan hal tersebut telah dilakukan oleh Mahkamah melalui putusan pengujian undang-undang sehingga tidak ada persoalan mengenai keberlakuan syarat tersebut. Sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, sejak putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023, syarat yang diberlakukan oleh pasal 169 ayat 1 huruf Q Undang-Undang Pemilu adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam almar putusan aku. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, menurut Mahkamah adanya putusan MK nomor 2 tahun 2023 yang menyatakan adanya pelanggaran berat etik dalam pengambilan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tidak serta-merta dapat menjadi bukti yang cukup untuk meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi tindakan nepotisme yang melahirkan abuse of power Presiden dalam perubahan syarat pasangan calon tersebut. Terlebih, kesimpulan putusan MK nomor 2 tahun 2023 itu sendiri yang kemudian dikutip dalam putusan Mahkamah nomor 141 tahun 2023 antara lain telah menegaskan MK tidak berwenang membatalkan keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam konteks perselisihan hasil pemilu, persoalan yang dapat didalilkan bukan lagi mengenai keabsahan atau konstitusionalitas syarat, namun lebih tepat ditujukan kepada keterpenuhan syarat dari para pasangan calon peserta pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah tidak terdapat persoalan atau permasalahan dalam keterpenuhan syarat tersebut bagi Gibran Rakabuming Raka selaku calon wakil presiden dari pihak terkait dan hasil verifikasi serta penetapan pasangan calon yang dilakukan oleh termohon telah sesuai dengan ketentuan tersebut serta tidak ada bukti yang meyakinkan Mahkamah telah terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon presiden tahun 2024. Bahwa dalil pemohon berikutnya adalah berkenaan dengan dugaan adanya pelanggaran oleh termohon karena menerima dan memverifikasi berkas pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon presiden tanpa terlebih dahulu merevisi PKPU 19/2023. Sebagaimana telah diuraikan di atas, tindakan termohon yang dianggap pemohon langsung menerapkan putusan nomor 90 tanpa mengubah PKPU 19/2023 adalah tidak melanggar hukum karena apabila termohon tidak langsung melaksanakan putusan Mahkamah nomor 90/2023 justru akan mengganggu tahapan pelaksanaan pemilu dan berpotensi menciptakan pelanggaran hak konstitusional warga negara untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, tindakan termohon dalam melakukan verifikasi persyaratan pasangan calon pada tanggal 28 Oktober 2023 dengan mengeluarkan berita acara verifikasi dokumen persyaratan bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden model BA verifikasi PPWP KPU telah menjadikan putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar hukum yang menjadi acuan dalam menyatakan keterpenuhan syarat bakal calon presiden dan wakil presiden. Hal ini dapat terlihat pada tabel lampiran verifikasi dokumen persyaratan bakal calon presiden dan wakil presiden terdapat kolom pemeriksaan C, verifikasi persyaratan calon dengan indikator berumur 40 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon berdasarkan tanggal lahir yang tertera pada KTP-L dan atau akta kelahiran
atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu termasuk kepala daerah, pemilihan kepala daerah yang merupakan isi pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu sebagaimana telah dimaknai oleh putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023. Termohon telah secara jujur menyampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu tentang adanya perubahan keadaan hukum baru sebagai akibat putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 dan telah secara adil pula menerapkan persyaratan yang sama kepada seluruh bakal pasangan calon. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tindakan termohon dalam menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 merupakan upaya termohon dalam menerapkan dan mempertahankan prinsip jujur dan adil dalam Pilpres tahun 2024. Bahwa terlebih lagi telah terbukti melalui fakta hukum di persidangan, termohon telah berupaya memenuhi semua aturan dan prosedur yang dipersyaratkan untuk menerapkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 inkasu dengan menjalankan segala prosedur perubahan PKPU 19 tahun 2023 dalam bentuk PKPU 23 tahun 2023. Secara substansi perubahan syarat calon, saya ulangi, secara substansi perubahan syarat pasangan calon yang diterapkan termohon dalam keputusan KPU nomor 1378 tahun 2023 dan PKPU 23. Gua percaya akan keajaiban alam, maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Oke, saya sudah di rumah Mas Ganjar ini. Pak Datang. Saya mengajak Anda berandai-andai ini. Diajak masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo misalnya. Oh, no, tidak. Satu kata untuk seorang Joko Widodo. Nilu, Senin 22 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Kompas TV, televisi berita independen terpercaya, senantiasa menghadirkan tayangan unggulan terbaik. Kompas TV, independen, terpercaya. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mengenai bansos, terlebih dahulu Mahkamah akan mempertimbangkan dalil-dalil lain yang antara lain terkait dengan keberpihakan lembaga kepresidenan dan nepotisme Presiden Joko Widodo kepada pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. 1. Presiden telah melanggar TAP MPR nomor 11/MPR/1998 dan Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 dan bebas dari KKN serta pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 4 dianggap telah diucapkan. Bahwa pemohon mendalilkan tindakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui dan bahkan mendukung putranya menjadi calon wakil presiden merupakan pelanggaran atas 1.
Ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. 2. Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang 28 1999, serta 3. Pasal 282 Undang-Undang Pemilu. Terhadap dalil tersebut, termohon dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan bahwa dalil pemohon dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan ahli Edward Omar Sharif Hiraj bahwa terhadap dalil pemohon demikian, karena pemohon tidak menguraikan lebih lanjut dan tidak membuktikan dalilnya, maka Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon. Terlebih, jabatan Wakil Presiden yang dipersoalkan oleh pemohon akuo adalah jabatan yang pengisiannya melalui pemilihan atau elected position, dan bukan jabatan yang ditunjuk atau diangkat secara langsung, directly appointed position. Adapun jabatan yang terkait dengan larangan nepotisme adalah jabatan yang pengisiannya dilakukan dengan nomor 33 dan seterusnya 2015 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Juli 2015, menghapus pasal 7 huruf R Undang-Undang nomor 8 tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, dalam kurung undang-undang pilkada, terkait dengan syarat tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana. Meskipun putusan tersebut terkait dengan pengisian pencalonan kepala daerah, namun dengan telah dipersamakan antara rejim pemilihan kepala daerah dengan pemilihan umum oleh Mahkamah, relevan untuk dijadikan substansi dalam menjawab dalil pemohon akuo. Di samping itu, terkait dengan ketentuan pasal 282 Undang-Undang Pemilu telah dicermati oleh Mahkamah tidak berkenaan dengan proses pencalonan yang berhubungan dengan adanya hubungan nepotisme. Jika yang dimaksudkan pemohon adalah ada kaitannya dengan kegiatan kampanye, telah ternyata undangan pertemuan Presiden dengan Ketua Umum Partai Politik pada tanggal 2 Mei 2023 dilakukan sebelum masa pencalonan atau masa kampanye. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Mahkamah berpendapat dalil pemohon mengenai pelanggaran atas ketetapan MPR nomor 11/MPR/1998, Undang-Undang 28 tahun 1999 dan pasal 282 Undang-Undang Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan usulan perpanjangan masa jabatan dan pernyataan Presiden Jokowi yang akan ikut cawe-cawe dalam pemilu 2024 ketika bertemu dengan pimpinan redaksi sejumlah media serta konten kreator seperti Akbar Faisal, Helmi Yahya, dan Ari Putra di Istana pada Senin tanggal 29 Mei 2023. Pemohon mengajukan bukti P31 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon, pihak terkait, dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah menilai wacana perpanjangan masa jabatan Presiden memang menjadi salah satu background politik dalam kontestasi Pilpres 2024. Namun dari dalil dan bukti yang diajukan pemohon, Mahkamah tidak menemukan penjelasan dan bukti adanya korelasi langsung antara wacana perpanjangan masa jabatan demikian dengan hasil penghitungan suara dan atau kualitas Pilpres 2024. Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa kegiatan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden menjadi 3 periode disikapi oleh Presiden dengan mendukung pencalonan salah satu pasangan
calon peserta Pilpres yang diposisikan sebagai pengganti presiden petahana. Menurut Mahkamah, kebenarannya tidak dapat dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon. Demikian pula dalil bahwa presiden akan cawe-cawe dalam pemilu 2024 akuo. Menurut Mahkamah tidak diuraikan lebih lanjut oleh pemohon seperti apa makna dan dampak cawe-cawe yang dimaksud presiden, yang dimaksud pemohon, serta apa bukti tindakan cawe-cawe demikian. Bahwa berbagai alat bukti yang diajukan pemohon, baik bukti berupa artikel atau rekaman video berita dari media massa, memang menunjukkan kegiatan dan pernyataan presiden yang berkehendak untuk cawe-cawe dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Video bukti P36 dan bukti P120. Namun pernyataan demikian menurut Mahkamah tanpa bukti kuat dalam persidangan dan tidak dapat begitu saja ditafsirkan sebagai kehendak untuk ikut campur dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan menggunakan cara-cara di luar hukum dan di luar konstitusi. Terlebih terhadap dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak mendapat bukti adanya pihak yang keberatan, khususnya dari peserta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, setelah ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mempersoalkan pernyataan adanya cawe-cawe dari presiden terhadap penyelenggaraan pemilu presiden. Demikian halnya Mahkamah juga tidak mendapatkan bukti adanya korelasi antara bentuk cawe-cawe dimaksud dengan potensi perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pemilu tahun 2024. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo melakukan konsolidasi dengan partai-partai koalisi pada tanggal 2 Mei 2023 di Istana Negara untuk melanggengkan kekuasaannya, Presiden bersikap tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti P36 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon pihak terkait dan Bawaslu tidak memberikan tanggapan. Bahwa setelah mencermati dalil dan alat bukti yang diajukan pemohon mengenai penggunaan data intelijen untuk menekan partai politik, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bagaimana tekanan demikian dilakukan. Demikian pula dalil mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo dengan para ketua umum partai politik yang kemudian menjadi pengusung pasangan calon nomor urut 2, Mahkamah menilai pemohon tidak menguraikan dan membuktikan lebih lanjut bahwa pertemuan yang didalilkan tersebut membawa dampak pada hasil pemilu presiden dan wakil presiden. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo, sebab pemohon tidak membuktikan lebih lanjut dalam persidangan, baik cara maupun substansi dari pertemuan dimaksud yang dapat dinilai sebagai bentuk tekanan. Seandainya pun informasi intelijen dari BIN, BAIS, dan intelijen Polri tersebut benar, iulah tersebut bukan merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya dalam perkara PHPU akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum demikian, Mahkamah berpendapat dalil pemohon tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dengan sengaja menaikkan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2024 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan alat bukti berupa P104. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Pihak terkait menerangkan dalil pemohon tentang kenaikan gaji dan tunjangan penyelenggara pemilu di momen kritis adalah dalil yang keliru dan mengada-ada, dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa mengenai bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162,
Bawaslu mengajukan bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 162 bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang telah dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu serta dibuktikan dengan alat bukti masing-masing pihak, khususnya alat bukti yang diajukan Bawaslu. Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilu memang mengalami kenaikan sebagaimana dituangkan dalam Perpres nomor 18 tahun 2024 tentang tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum bertanggal 12 Februari 2024, vide bukti PK 162. Kenaikan tunjangan kinerja demikian secara faktual memang ditetapkan Presiden mendekati hari pemungutan suara. Namun proses pengurusan kenaikan tunjangan kinerja telah dilakukan Bawaslu setidaknya sejak pertengahan tahun 2021 yang terlihat dari surat menyurat terkait tunjangan kinerja antara Bawaslu dengan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Vide bukti PK 158 sampai dengan bukti PK 161. Bahwa pengusulan kenaikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan Bawaslu demikian, menurut Mahkamah adalah hal yang wajar dan adil. Justru menjadi ketidakadilan manakala ASN yang sudah memenuhi persyaratan untuk memperoleh kenaikan tunjangan kinerja, namun tidak diberikan kenaikan dengan alasan menjaga netralitas ASN bersangkutan in casu Bawaslu dalam pemilu. Pengajuan tunjangan kinerja kepada kementerian atau lembaga yang notabene anak buah Presiden adalah hal yang tidak dapat dihindarkan, karena secara hukum satu-satunya pengelola anggaran tertinggi di Indonesia adalah Presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif, tentunya setelah APBN disetujui bersama oleh DPR dan Presiden. Bahwa Mahkamah dapat memahami adanya kekhawatiran persetujuan pemberian kenaikan tunjangan kinerja akan dimanfaatkan untuk melemahkan pengawasan Bawaslu terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden. Hal demikian tidak terlepas dari tidak dikenalnya konsep kemandirian anggaran bagi lembaga penyelenggara pemilu yang meliputi KPU, Bawaslu, dan DKPP, serta lembaga peradilan pemilu. Di sisi lain, secara konseptual, gagasan kemandirian anggaran bagi beberapa badan atau lembaga negara tertentu memang masih memerlukan kajian yang komprehensif. Bahwa kenaikan tunjangan kinerja demikian juga berlaku pada kementerian atau lembaga yang lainnya, bukan hanya lembaga penyelenggara pemilu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pemberian tunjangan kinerja kepada ASN di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terkait dengan isu independensi atau kemandirian penyelenggara pemilu in casu Bawaslu. Terlebih dalam persidangan, pemohon tidak membuktikan hal demikian lebih lanjut, sehingga Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah menilai dalil pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa terkait dengan bansos, pemohon mendalilkan adanya pelibatan lembaga kepresidenan untuk kepentingan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Kebijakan demikian menurut pemohon melibatkan struktur pemerintah dari level atas hingga level bawah dengan cara-cara sebagai berikut, dan seterusnya angka 1 sampai dengan 14 dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, bukti P55, dan seterusnya dianggap diucapkan, serta ahli Fit Adrison, Faisal Basri, dan Antoni Budiawan.
bahwa terhadap dalil-dalil pemohon demikian, termohon tidak memberikan tanggapan. Adapun pihak terkait menyatakan dalil demikian tidak benar dan tidak terbukti kebenarnya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan alat bukti berupa PT 7 sampai dengan dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Hasan Nasbi dan Muhammad Qodari serta saksi TP Aceh Hasan Sadili dan Haji Abdul Wahid. Bawaslu menerangkan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PK 141 sampai dengan bukti PK 146 serta bukti PK 149 sampai dengan bukti PK 157. Untuk memperoleh keterangan yang lebih komprehensif mengenai bansos dan kaitannya dengan dalil-dalil yang disampaikan pemohon, Mahkamah memanggil 4 menteri terkait bansos dan dimintai keterangan pada persidangan hari Jumat tanggal 5 April 2024. Keempat menteri tersebut adalah Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini, yang keterangan selengkapnya dimuat dalam bagian duduk perkara. Bahwa terhadap dalil pemohon demikian yang tidak dijawab oleh termohon namun dibantah oleh pihak terkait dan Bawaslu beserta alat bukti yang diajukan untuk memperkuat dalil maupun bantahan pihak terkait dan Bawaslu, serta setelah mendengar keterangan 4 menteri terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama keterangan para pihak, termasuk keterangan para menteri serta dokumen yang diserahkan sebagai data dan atau alat bukti pendukung, Mahkamah menemukan fakta hukum bahwa program Bansos yang merupakan bagian dari program perlindungan sosial Perlinsos telah diatur dalam Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024, khususnya pasal 8 ayat 2 huruf A dan penjelasannya, serta pasal 20 ayat 1 huruf A beserta penjelasannya. Bunyi pasal selengkapnya dianggap diucapkan. Bahwa Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 sebagaimana diterangkan oleh Menteri Keuangan, perencanaannya telah dimulai sejak Januari 2023 yang kemudian mendapatkan persetujuan bersama antara DPR dengan pemerintah dalam rapat paripurna DPR tanggal 21 September 2023. Vide keterangan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, saksi TPH Aceh Hasan Sadili, saksi Haji Abdul Wahid, dan bukti PT 7 sampai dengan bukti PT 12B. Dari total belanja 3.325,1 triliun yang direncanakan dalam APBN, sebanyak 496,8 triliun rupiah dianggarkan untuk program Perlinsos yang alokasinya terdiri, dan seterusnya angka 1 sampai dengan angka 3 dianggap diucapkan. Bahwa dari pencermatan Undang-Undang APBN tahun anggaran 2024 tersebut, Mahkamah menilai perencanaan dan distribusi bansos merupakan tindakan yang sah secara hukum, legal, karena memang terdapat peraturan perundang-undangan yang melandasinya. Meskipun dengan catatan bahwa sebagian dari peraturan perundang-undangan sebagai turunan undang-undang yang mendasari legalitas bansos notabene adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah, presiden dan atau pembantunya yang berposisi sebagai pelaksana undang-undang. Bahwa notulasi rapat pembahasan dan keterangan menteri terkait pembahasan program Bansos sebagai bagian dari program Perlinsos menunjukkan bahwa program yang dirancang Presiden demikian telah mendapatkan persetujuan DPR sebagai wakil rakyat, sebagaimana prosedurnya diatur dalam pasal 23 ayat 2 Yungto ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai adanya kecurigaan bahwa terdapat intensi tertentu dalam penyusunan program Perlinsos, Mahkamah tidak dapat mengetahui intensi
garis miring niat lain di luar tujuan penyaluran dana Perlinsos sebagaimana yang disampaikan para menteri dalam persidangan, khususnya Menteri Keuangan. Dalam persidangan mahkamah juga tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan kebenaran dalil pemohon akuo bahwa ada intensi lain selain yang telah ditegaskan oleh mahkamah tersebut di atas. Terlebih lagi, hal tersebut menyangkut implementasi norma undang-undang, inkasu undang-undang APBN, dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dengan demikian, jika terjadi penyalahgunaan anggaran terkait dengan penyaluran dana Perlinsos, maka menjadi ranah lembaga penegak hukum untuk menindaklanjutinya. Bahwa lebih lanjut dalam kaitannya dengan jangka waktu pelaksanaan program Perlinsos dari perspektif kebijakan publik, penentuan jangka waktu demikian terkait erat dengan tujuan Perlinsos, apakah untuk antisipasi bencana atau untuk mitigasi dampak bencana. Apabila ditujukan sebagai antisipasi, maka sudah pada tempatnya Perlinsos dilaksanakan sebelum terjadinya suatu bencana alam atau pra-peristiwa. Sementara jika bertujuan sebagai mitigasi, maka pelaksanaan Perlinsos dilakukan setelah terjadinya peristiwa atau pasca peristiwa. Dengan demikian menurut Mahkamah program Perlinsos memang dapat dan lazim dilakukan sebelum maupun setelah suatu bencana. Bahwa sama halnya dengan intensi perencanaan Perlinsos, Mahkamah pun tidak dapat mengetahui intensi di balik penentuan jangka waktu antisipasi maupun mitigasi tersebut. Instrumen hukum acara di Mahkamah Konstitusi, khususnya hukum acara PHPU, senyatanya tidak memberikan cukup ruang, waktu, serta alat atau sarana untuk mendalami maupun menyelidiki intensi pembuatan suatu kebijakan publik. Bahwa oleh karena itu terkait dengan penggunaan anggaran atau realisasi APBN terkait dengan Perlinsos atau yang lain, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan hal demikian. 1. APBN ditetapkan dalam undang-undang setiap tahun anggaran. Inkasu APBN 2024 ditetapkan dalam Undang-Undang 19 tahun 2023 tentang APBN tahun anggaran 2024. Dan seterusnya angka 2 sampai dengan angka 10 dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, penggunaan anggaran Perlinsos, khususnya anggaran Bansos, menurut Mahkamah tidak terdapat kejanggalan atau pelanggaran peraturan sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon, karena pelaksanaan anggaran telah diatur secara jelas, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, termasuk pelaksanaan anggaran Bansos yang disalurkan secara sekaligus, rapel, dan yang langsung disalurkan oleh Presiden dan Menteri merupakan bagian dari siklus anggaran yang telah diatur penggunaan dan pelaksanaannya. Bahwa dari sisi pembuktian, dari berbagai alat bukti yang diajukan para pihak, terutama alat bukti pemohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa alat bukti pemohon yang dapat dijadikan rujukan oleh hakim terkait dalil mengenai pengaruh Bansos adalah hasil survei serta keterangan ahli. Pembacaan atas hasil survei oleh ahli serta hasil survei itu sendiri yang tidak dipaparkan atau diserahkan secara utuh, lengkap, komprehensif sebagai alat bukti tidak memunculkan keyakinan bagi Mahkamah akan korelasi positif antara Bansos dengan pilihan pemilih secara faktual. Berpijak dari hal demikian terhadap dalil pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat alat bukti yang secara empiris menunjukkan bahwa Bansos nyata-nyata telah mempengaruhi, mengarahkan secara paksa pilihan pemilih. Bahwa selain itu, andai-pun benar terjadi pembagian bantuan kepada masyarakat oleh Presiden, pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah apakah bantuan yang dimaksud oleh pemohon adalah Bansos oleh Kementerian Sosial ataukah Bansos kemasyarakatan oleh Presiden yang bersumber dari dana operasional Presiden. Bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan adanya penghitungan matematis statistik menggunakan pendekatan ekonometrika yang pada pokoknya menunjukkan adanya korelasi positif
antara penaikan bansos oleh petahana dengan perolehan suara pasangan calon tertentu. Terhadap hal tersebut, pihak terkait tidak memberikan tanggapan atau bantahan. Bahwa menurut Mahkamah, ekonometrika memang dapat difungsikan dalam ranah scientific evidence dalam persidangan. Walaupun bukan sebagai alat bukti utama, namun ekonometrika atau kajian-kajian teoritis lainnya dapat diposisikan sebagai instrumen ilmiah pendukung yang dapat menjembatani antara kekosongan atau ketiadaan bukti empiris dengan rasio atau kesadaran manusia, nalar publik, serta dengan keyakinan hakim maupun penegak hukum lainnya. Artinya, walaupun belum akan dipergunakan langsung saat ini, metode penarikan kesimpulan atau metode penggalian fakta empiris seperti survei dalam bidang psikologi maupun ekonometrika dalam bidang ekonomi, matematika, dan statistika dapat dikembangkan dan dipertajam reliabilitas serta validitasnya sehingga metode semacam itu kelak layak untuk dipergunakan sebagai alat bukti utama dalam peradilan. Sebagaimana metode kedokteran dan fisika yang banyak berperan dalam scientific crime investigation dan peradilan pidana pada umumnya. Namun demikian, terhadap dalil pemohon yang mengaitkan bansos dengan pilihan pemilih, Mahkamah tidak meyakini adanya hubungan kausalitas atau relevansi antara penyaluran bansos dengan peningkatan perolehan suara salah satu pasangan calon. Bahwa menurut Mahkamah, pilihan rakyat yang didorong oleh rasa simpati, ketertarikan, kepuasan atas kinerja, maupun rasa kecocokan tentunya bukan suatu pelanggaran hukum. Bahkan sistem kepemilian kita mengakomodir kampanye sebagai tahapan resmi, wajib agar rakyat minimal dapat mengetahui siapa calon-calon yang dapat dipilihnya. Bahkan pada level yang ekstrim, kampanye sebagai sarana pengungkapan citra diri dapat menggapai di benak konstituen pemilih suatu titik kecintaan fanatisme kepada kandidat tertentu. Konsep kampanye atau pengenal citra diri yang demikian secara faktual tidak melanggar hukum positif di Indonesia. Bahwa dalam pendekatan doktriner, terutama terkait dengan ilmu politik, terutama terkait psikologi massa, tidak dapat disangkal adanya kaitan korelasi positif antara dukungan endorsement terang-terangan maupun tertutup dari seorang public figure terhadap kontestan peserta pemilu. Korelasi ini antara lain menurut Mahkamah menjadi argumentasi hukum mengapa Undang-Undang Kepemiluan mengakomodir adanya tahapan kampanye serta keberadaan juru kampanye dalam pemilihan umum. Vide pasal 1 angka 35, pasal 167 ayat 4 huruf G, dan pasal 267 sampai dengan pasal 276 Undang-Undang Pemilu. Tidak lain karena juru kampanye menjadi figur yang diharapkan mampu menarik dukungan masyarakat dan mengalihkan dukungan tersebut kepada kontestan yang didukung sang juru kampanye. Bahwa akan tetapi dari alur logika hukum, konsep ancaman demikian mempunyai satu celah tindakan yang secara hukum belum diatur sehingga tidak terlarang menurut hukum untuk dilakukan. Namun menurut Mahkamah, jika hal tersebut dilakukan, niscaya akan mengubah peta dan pola kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, bahkan mempengaruhi hasil pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024. Hal yang menjadi telah tersebut adalah tindakan endorsement pemberian dukungan terang-terangan dari presiden petahana kepada salah satu pasangan calon peserta pemilu in casu anak presiden petahana. Bahwa pemilu sebagai sebuah kontestasi demokratis pada dasarnya memang bukan suatu kompetisi yang sepenuhnya seimbang, extremely fair. Kompetisi dalam pemilu bersifat asimetris atau tidak berimbang, terutama ketika salah satu kontestan adalah petahana atau siapapun yang sebelumnya pernah menduduki jabatan publik. Bahwa selama masa jabatannya, seorang petahana pasti mempunyai track record tertentu
yang diketahui, disimpan, lalu dipergunakan oleh rakyat pemilih sebagai bahan pertimbangan atau rasionalisasi pilihan mereka di bilik suara. Sesungguhnya track record jabatan seorang petahana merupakan salah satu wujud modal sosial bagi yang bersangkutan untuk memenangkan kontestasi berikutnya. Bahwa sementara kontestan non-petahana harus memulai dari titik nol untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat, agar dipersepsikan oleh masyarakat sebagai calon yang layak untuk dipilih dalam pemungutan suara. Dalam konteks demikian, manakala seorang petahana yang mempunyai basis dukungan besar tidak mencalonkan diri pada pemilu berikutnya, maka pengalihan citra diri dari petahana bersangkutan kepada pasangan calon tertentu menjadi hal krusial yang dapat mengubah peta dan pola kontestasi, bahkan mempengaruhi hasil pemilu. Bahwa hal demikian pada praktiknya sama seperti seorang juru kampanye yang melakukan tindakannya berusaha melekatkan citra diri sang juru kampanye kepada kandidat kontestan yang didukungnya, sehingga masyarakat penyuka, penggemar juru kampanye memberikan suaranya kepada kandidat yang didukung juru kampanye. Bahwa dari sisi hukum positif mengenai pemilu saat ini, pola komunikasi pemasaran juru kampanye yang melekatkan citra dirinya kepada kandidat atau pasangan calon tertentu bukanlah tindakan yang melanggar hukum. Namun, endorsement atau perlekatan citra diri demikian sebagai bagian dari teknik komunikasi persuasif potensial menjadi masalah etika manakala dilakukan oleh seorang presiden yang notabene dirinya mewakili identitas negara, di mana seharusnya presiden bersangkutan berpikir, bersikap, dan bertindak netral dalam ajang kontestasi pemilih pasangan presiden dan wakil presiden yang akan menggantikan dirinya sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Bahwa kedudukan presiden di Indonesia sendiri menurut Mahkamah memang dilematis antara posisinya sebagai kepala eksekutif atau pemerintahan hasil pemilihan umum, sebagai kepala negara simbol kedaulatan negara, sebagai kader dari partai politik yang mengusungnya dalam pemilihan umum, sekaligus sebagai warga negara Indonesia yang secara asasi mempunyai hak berpolitik antara lain mewujud dalam bentuk mendukung atau tidak mendukung calon atau kandidat tertentu. Bahwa menurut Mahkamah mutlak diperlukan kerelaan presiden petahana untuk menahan atau membatasi diri dari penampilan di muka umum yang dapat diasosiasikan atau dipersepsikan oleh masyarakat sebagai dukungan yang bagi yang salah satu kandidat atau pasangan calon dalam pemilu. Kesediaan atau kerelaan presiden yang demikian, serta kerelaan para petahana di level masing-masing yang menghadapi kemiripan situasi dengan posisi kondisi Pilpres tahun 2024 ini, inkasu petahana kepala daerah, merupakan faktor utama bagi terjaganya serta meningkatnya kualitas demokrasi di Indonesia. Bahwa namun kerelaan adalah wilayah moralitas, etis ataupun fatsun, sehingga posisi yang berlawanan dengannya, yaitu ketidakrelaan, tentunya tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali apabila wilayah kerelaan demikian telah berlebih dahulu dikonstruksikan sebagai norma hukum larangan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa berdasarkan fakta hukum serta indikasi yang terungkap dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah tidak menemukan landasan hukum untuk dilakukannya tindakan terkait dengan ketidaknetralan presiden yang mengakibatkan keuntungan bagi pihak terkait. Sekali lagi, karena tolak ukur ataupun parameter ketidaknetralan presiden dalam pemilu termasuk wilayah etik belum diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan khususnya di level undang-undang. Apalagi Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Vide pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa terlepas dari anutan asas legalitas demikian, Mahkamah menegaskan perlu perubahan paradigma mengenai netralitas kekuasaan eksekutif demi mewujudkan pemilihan umum yang jujur dan adil sebagaimana amanat pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 22E ayat 1 AKUO dengan tegas menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Tentunya perubahan paradigma demikian harus dilakukan melalui perubahan atas undang-undang mengenai kepemiluan.
sebagaimana telah tersinggung dalam pertimbangan hukum sebelumnya, termasuk dalam hal ini berkenaan dengan pemilu yang memenuhi azas jujur dan adil. Bahwa setelah Mahkamah mencermati fakta hukum mengenai latar belakang program Bansos yang merupakan dalam persidangan terutama dari dalil permohonan, pemohon serta keterangan menteri-menteri yang dipanggil Mahkamah menemukan indikasi ketiadaan antisipasi Presiden dan dampak kunjungan dan pembagian Bansos terhadap fairness pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024. Setidaknya, dari keterangan lisan 4 menteri dalam persidangan, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan bukti adanya maksud atau intensi dari Presiden terkait dengan penyaluran Bansos yang dilakukan oleh Presiden dengan tujuan untuk menguntungkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, tindakan Presiden belum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hukum positif. Terlebih, dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan bukti-bukti yang meyakinkan Mahkamah adanya korelasi dan hubungan kausalitas antara penyaluran Bansos dengan pilihan pemilih. Namun demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan dalam rangka perbaikan tata kelola penyaluran Bansos ke depan, khususnya penyaluran Bansos yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu, perlu diatur secara jelas menyangkut tata cara penyaluran, baik waktu, tempat, maupun pihak-pihak yang dapat menyalurkannya, sehingga tidak ditenggarai sebagai tindakan yang dapat dimaknai sebagai bantuan bagi kepentingan elektoral tertentu. Bahwa klaim bahwa Bansos dan tindakan lainnya yang semacam charity tidak selayaknya diklaim sebagai bantuan personal karena sebagaimanapun pendanaan Bansos dan bantuan Presiden lain atau menurut keterangan Menteri Keuangan bersumber dari dana operasional Presiden. Bersumber dari APBN yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekayaan milik seluruh rakyat Indonesia. Sementara Presiden sebagai kepala pemerintahan adalah orang yang dipercaya masyarakat untuk mengelola APBN, sehingga sama sekali tidak ada kepentingan pribadi atas APBN maupun keseluruhan kekayaan negara yang tidak tercatat dalam APBN. Bahwa akan tetapi, apabila Mahkamah tidak memberikan catatan khusus terhadap klaim sepihak atas penggunaan Bansos oleh pemerintah, yang sekali lagi Bansos sebenarnya bukan pelanggaran hukum, Mahkamah mengkhawatirkan praktik demikian akan menjadi presiden, lantas diikuti oleh para petahana atau pejabat publik pengelola APBD dalam penghelatan pilkada kelak. Bahwa pemberian dukungan dari seseorang kepada keluarganya inkasu dukungan politik adalah hak konstitusional yang dilindungi oleh setidaknya pasal 28E ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, hak tersebut termasuk hak asasi manusia yang dikurangi dengan undang-undang. Dalam situasi tertentu, Undang-Undang Dasar 1945 memberikan pembatasan justru agar kebebasan pemenuhan hak konstitusional tersebut tidak membentur, merugikan, atau menjadi sumber nestapa bagi pemenuhan hak konstitusional orang lain. PD pasal 28J ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Berpijak dari hal demikian, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 membatasi pemenuhan hak asasi manusia bukan dalam arti Undang-Undang Dasar 1945 bersikap sewenang-wenang, melainkan justru demi mencegah munculnya situasi kebebasan yang paradoksial, yaitu situasi manakala pemenuhan hak seseorang ternyata menimbulkan kerugian bagi orang lain. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa pembentukan norma yang mengatur pembatasan-pembatasan atas penggunaan dan atau pengkaitan antara program pemerintah atau negara dengan kepentingan pribadi, terutama dalam kaitannya dengan kontestasi pemilu maupun kepentingan elektoral lainnya, merupakan kewenangan dari pembentuk undang-undang VD antara lain pasal 20 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang norma hukum demikian perlu segera dibentuk sebelum pelaksanaan pemilu berikutnya termasuk pemilihan kepala daerah. Bahwa di sisi lain sebagai bentuk antisipasi serta sinergitas antara lembaga negara terutama dengan lembaga negara pembentuk undang-undang yang sama-sama berkewajiban menjaga kualitas sistem demokrasi serta didorong
Oleh kewajiban khusus Mahkamah menegakkan keadilan konstitusional, maka dalam rangka perbaikan ke depan, manakala perangkat atau norma hukum demikian belum terbentuk sehingga perhelatan pemilu berikutnya, Mahkamah berkewajiban mengambil peran konstitusional untuk secara hukum menyiapkan diri, memeriksa, mengadili, serta memutus pendakwaan atau pemanfaatan pemerintah atau negara demikian sebagai bagian dari kategori pelanggaran pemilu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon terkait dengan adanya bansos yang berkolerasi dengan perolehan suara salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi pengangkatan pejabat kepala daerah yang masif sebagai implementasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 yang penunjukannya tidak memenuhi indikator sebagaimana termaksud ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 tahun 2019 dan nomor 67 tahun 2021 yang seterusnya dianggap telah diucapkan. Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam paragraf 3.1 di atas. Penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk ke dalam nilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegasikan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu. Terhadap penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu. PD Pasal 460 ayat 1, Jungto Pasal 463 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan bahwa Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan pelanggaran administrasi dan proses pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara. Sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan atau rekomendasi sesuai dengan azas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan. Termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dan hak kewenangan yang dimiliki. Melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah Agung yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala yang berkaitan dengan hasil pemilihan umum. Bahwa selanjutnya Mahkamah juga perlu menegaskan terkait kewenangan Mahkamah dalam mengadili pelanggaran berkenaan dengan proses pemilu. Khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM adalah mengenai keterkaitan dan keterpenuhan masing-masing unsur pelanggaran pemilu yang bersifat TSM. Ketentuan pasal 286 Undang-Undang Pemilu dan penjelasannya telah menentukan definisi atas pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
Pelanggaran terstruktur merujuk pada kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Dan pelanggaran masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian. Selanjutnya yang juga perlu diuraikan serta dibuktikan dalam persidangan adalah hubungan kausalitas antara pelanggaran tersebut dengan kebebasan pemilih dalam menentukan pilihannya, sehingga menyebabkan penyelenggaraan pemilu tidak memenuhi azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil yang pada ujungnya berdampak atau berpengaruh secara signifikan terhadap perolehan suara kontestan pemilu. Bahwa terhadap dalil-dalil permohon terkait dengan pengangkatan pejabat kepala daerah dan perannya menggerakkan struktur di bawahnya untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2, termohon menyampaikan jawaban dan seterusnya telah dianggap diucapkan. Pihak terkait pun memberikan keterangannya dan seterusnya dianggap pula telah diucapkan. Bahwa menurut pemohon terdapat hubungan yang erat antara penunjukan penjabat kepala daerah dengan dugaan kecurangan pemilu sebagai berikut. Bahwa menurut pemohon penunjukan penjabat kepala daerah yang didasari oleh peraturan pelaksana berupa Permendagri nomor 4 tahun 2023 tidak memenuhi indikator yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P4, bukti P37, bukti P38 dan bukti P310 serta ahli Johermansa Johan. Pihak terkait mengajukan ahli Margarito Kamis dan Halilul Khairi dan saksi Gani Muhammad, Andi Batara Lifu, Ahmad Doli Kurnia, dan Supriyanto. Bawaslu menyampaikan keterangan telah melakukan tugas pencegahan berdasarkan surat keputusan Bawaslu dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK3 dan bukti PK4. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait, serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon dan pihak terkait, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pembentuk undang-undang telah menyusun desain penyelenggaraan transisi pemilihan umum kepala daerah atau pemilu kada yang terdiri dari 4 gelombang, yaitu pelaksanaan pemilu kada serentak tahun 2015, tahun 2017, tahun 2018, tahun 2020, dan tahun 2024. Adapun tujuan penyelenggaraan transisi ini adalah menuju penyelenggaraan pemilu kada serentak secara nasional setiap 5 tahun yang akan dimulai pada tahun 2024. Pembentuk undang-undang memilih untuk melaksanakan pemilu serentak dalam 2 tahap, yaitu pertama, pemilihan umum serentak untuk memilih anggota DPR dan DPD, presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD. Kedua, beberapa waktu setelahnya dilaksanakan pemilu kada serentak secara nasional. Sebagai implikasi dari dipilihnya pemilu serentak dalam 2 tahap oleh pembentuk undang-undang tersebut adalah penundaan pelaksanaan pemilu kada yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2022 dan tahun 2023 hingga akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Penundaan pelaksanaan pemilu kada tersebut berimplikasi pada kosongnya jabatan kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023. Oleh karena itu, jabatan kepala daerah yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 2022 dan tahun 2023 tersebut harus diisi oleh pejabat, yaitu orang yang secara sementara waktu menduduki jabatan gubernur, bupati, wali kota, agar tidak terjadi kekosongan jabatan kepala daerah yang akan berdampak pada
ketidakberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 15/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 20 April 2022. 2. Bahwa dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021, Mahkamah menegaskan proses pengisian kekosongan jabatan kepala daerah harus berada pada ruang pemanaan secara demokratis sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat 4 UUD 1945. Oleh karenanya perlu menjadi pertimbangan dan perhatian bagi pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang, sehingga tersedia mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas bahwa pengisian penjabat tersebut tidak mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat berlangsung terbuka, transparan, dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten, berintegritas sesuai dengan aspirasi daerah, serta bekerja dengan tulus untuk rakyat dan kemajuan daerah. Vide putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021. 3. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67/2021 telah ternyata Mahkamah tidak secara tersurat mengatur bentuk peraturan pelaksana seperti apa yang harus dibentuk oleh pemerintah sebagai tindak lanjut pasal 201 Undang-Undang 10 2016. Namun Mahkamah lebih menekankan kepada materi muatan yang harus terkandung dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk oleh pemerintah tersebut. Setelah Mahkamah mencermati peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 4 tahun 2023 tentang penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota Permendagri 4 2023, telah ternyata materi muatan yang terdapat dalam Permendagri 4 2023 tersebut telah memberikan mekanisme dan persyaratan yang terukur dan jelas terkait pengisian penjabat kepala daerah. Pengusulan penjabat kepala daerah juga telah memenuhi prinsip-prinsip demokrasi karena diusulkan, dibahas, dan ditentukan dengan melibatkan DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, gubernur sebagai kepala pemerintahan daerah untuk mengusulkan calon penjabat kepala daerah kabupaten atau kota, serta kementerian atau lembaga terkait seperti Kementerian Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Badan Intelijen Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, Komisi Pemberantasan Korupsi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, serta unsur Kementerian Dalam Negeri. Pelibatan sejumlah unsur tersebut dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan penelusuran rekam jejak dari masing-masing calon penjabat kepala daerah untuk selanjutnya menjadi bahan saat pembahasan awal. Vide pasal 5 dan pasal 10 Permendagri 4 tahun 2023, junto keterangan saksi pihak terkait Andi Batara Livu dalam risalah persidangan perkara 1/PHPU dan seterusnya 2024, tanggal 4 April 2024, halaman 142. Selanjutnya Permendagri 4 2023 pun telah mengatur secara rinci terkait dengan tugas, wewenang, kewajiban, larangan, serta hak keuangan dan hak protokoler bagi penjabat kepala daerah yang secara umum adalah sama yang diberikan kepada kepala daerah definitif, termasuk telah pula memberikan aturan terkait sanksi administrasi bagi pejabat kepala daerah yang melakukan pelanggaran, serta pengaturan terkait pembinaan, pengawasan, serta evaluasi terhadap pejabat kepala daerah.
Dengan demikian, jika dalam implementasi pengisian jabatan pejabat kepala daerah yang menjadi kewenangan eksekutif atau presiden, terdapat indikasi adanya pelanggaran sebagaimana yang dimaksud dalam pendirian Mahkamah Konstitusi, Undang-Undang Pemilu dan Permendagri 4/2023, maka pemohon seharusnya sudah mempersoalkan hal akuo kepada lembaga pengawas. Dalam hal ini di samping kepada penyelenggara pemilu, juga termasuk kepada Dewan Perwakilan Rakyat, agar secara proaktif menggunakan hak-hak serta kewenangan yang dimilikinya untuk mencegah agar hal tersebut tidak terjadi ataupun memberikan punishment tertentu, bukan mempersoalkan pada saat dianggap ada hubungannya dengan hasil perselisihan pemilihan umum atau PHPU, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 sebagaimana didalilkan pemohon akuo. Selain itu, terhadap hal dalil pemohon akuo, Mahkamah tidak menemukan fakta hukum adanya keberatan pejabat kepala daerah yang diangkat berpotensi akan memobilisasi pemilih sehingga akan memengaruhi perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2. Terlebih lagi, proses penunjukan pejabat kepala daerah sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagaimana fakta hukum dalam persidangan yang dijelaskan oleh saksi dari Kementerian Dalam Negeri dan DPR. Di samping hal tersebut merupakan bentuk implementasi norma yang menjadi ranah pelaksanaan tugas pemerintahan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, terbukti tidak netral dengan menghimbau warga untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P39 dan bukti P40. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan, serta mengajukan bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu serta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Kalimantan Barat, Harrison Asroy, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan kewenangannya, termasuk juga telah dibahas dalam sentra Gakumdu yang juga telah melibatkan unsur kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu juga telah meneruskan hasil temuannya kepada KASN yang ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana bukti PK75 sampai dengan bukti PK78. Dengan demikian, menurut Mahkamah, berkenaan dengan dalil akuo, Bawaslu telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu khususnya terkait dengan netralitas ASN, sehingga tidak relevan lagi dengan dalil untuk memilih presiden yang mendukung pembangunan IKN. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya memerintahkan melakukan pencopotan baliho pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Mahfud dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P41, Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK82, bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya
telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun menurut Mahkamah, tindakan penurunan baliho maupun bendera partai politik selama kunjungan Presiden lebih bersifat insidentil untuk mengantisipasi kehadirannya, bukan menjadi bagian dari representasi salah satu partai politik, dan bukan pula menunjukkan keberpihakan Presiden kepada salah satu partai politik maupun peserta pemilu. Terlebih setelah acara kunjungan kerja Presiden berakhir, baliho maupun bendera dimaksud dikembalikan ke tempat semula tanpa adanya kerusakan. Vide bukti PK 82. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana yang merupakan purnawirawan Polri terindikasi tidak netral dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P44 dan bukti P45. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 76 dan bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Gubernur Jawa Tengah atas nama Nana Sujana telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, menurut Mahkamah, tindakan pejabat Gubernur Jawa Tengah yang memberikan sambutan kedatangan terhadap Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan tidak dapat dibuktikan sebagai bentuk pelanggaran kampanye pemilu karena tidak memenuhi unsur niat untuk menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu. Namun tindakan tersebut lebih merupakan suatu kebiasaan atau penghormatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah kepada setiap pejabat negara yang datang ke daerahnya, yang juga sudah umum dilakukan oleh pejabat maupun kepala daerah lainnya. Sebagaimana bukti Bawaslu PK 76, bukti PK 79 sampai dengan bukti PK 81 serta saksi Nurholi. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat kepala dinas di Sumatera Utara yang memerintahkan para guru untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan saksi Mislani Suci Rahayu. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan hasil pengawasan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 83 sampai dengan bukti PK 85. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat, tulisan, serta saksi yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan dan Sekretaris Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Medan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan ketentuan pasal 283 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang 7 2017, pasal 9 ayat 2 Undang-Undang nomor 20 tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang ASN, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2023 tentang kampanye pemilihan umum atau PKPU 15 2023, menurut Mahkamah tindak lanjut
dugaan pelanggaran pemilu tersebut telah tepat direkomendasikan sebagai dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lain yang diteruskan kepada instansi yang berwenang, dalam hal ini adalah KASN. Meskipun demikian, diperlukan adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan ke ASN ataupun pejabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut, yang juga harus dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi hukuman dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat pengerahan aparatur negara untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 dalam forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P51 dan bukti P318. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya menyatakan Bawaslu Kabupaten Bogor telah mengeluarkan imbauan netralitas, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK86 sampai dengan bukti PK91 serta saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa bukti yang diajukan oleh pemohon tidak cukup untuk membuktikan adanya dukungan terhadap pasangan calon nomor urut 2 yang terjadi dalam kegiatan forum pra-rapat koordinasi kepala desa yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor. Terlebih lagi, tidak cukup terdapat laporan maupun temuan dugaan pelanggaran pemilu dari Bawaslu terhadap kegiatan tersebut. Dengan demikian, mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut atas peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa terungkap fakta dalam persidangan, terdapat pejabat wali kota Bekasi berfoto bersama dengan menggunakan jersey bertuliskan nomor punggung 2 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P311-311, pihak terkait mengajukan bukti PT50A sampai dengan bukti PT50G, serta ahli Raden Gani Muhammad. Bawaslu tidak menyampaikan keterangan, namun mengajukan saksi Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon dan pihak terkait serta saksi pihak terkait dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, mahkamah mempertimbangkan bahwa saksi pihak terkait Raden Gani Muhammad yang merupakan penjabat Wali Kota Bekasi sebagaimana didalilkan oleh pemohon dalam persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 4 April 2024 telah menjelaskan bahwa saksi telah dipanggil dan diperiksa oleh Bawaslu Kota Bekasi terkait dengan peristiwa penggunaan jersey tersebut bersama dengan beberapa camat dan beberapa pejabat eselon 2. Hasil pemeriksaan Bawaslu Kota Bekasi tersebut menyimpulkan tidak ditemukan pelanggaran. Selanjutnya terdapat banding kepada Bawaslu Provinsi yang hasilnya terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lain dan direkomendasikan kepada KSN Vide Risalah Sidang Perkara nomor 1/2024 bertanggal 4 April 2024 halaman 173. Terhadap pernyataan saksi tersebut, menurut mahkamah, Bawaslu telah melaksanakan tugas, kewenangan, dan kewajibannya terkait dengan pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, khususnya atas kejadian yang dipersoalkan oleh pemohon aku. Meskipun demikian, perlu adanya laporan tindak lanjut dari instansi pelaksana rekomendasi Bawaslu tersebut untuk melaporkan tindakan apa yang telah diberikan kepada ASN ataupun penjabat yang melakukan pelanggaran pemilu tersebut yang juga dibatasi oleh rentang waktu pemberian saksi dimaksud. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,
dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh penjabat kepala daerah untuk pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yang mana dalil-dalil pemohon tersebut tidak ditanggapi oleh para pihak secara tertulis maupun dalam persidangan, yaitu sebagai berikut. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin yang pernah menduduki jabatan Kepala Biro Kesekretariatan Presiden di tahun 2016 dan Deputi Kesekretariatan Presiden pada tahun 2021 terbukti tidak netral dengan mengajak untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Terdapat penjabat kepala daerah yang mengintervensi pihak pemerintah daerah atau Pemda setempat untuk mencabut izin kampanye pasangan calon nomor urut 1 pemohon di beberapa wilayah seperti Pemda Bekasi, Pemda Ciamis, Pemkot Tasikmalaya, Pemda Kota Bandung, Pemprov Aceh, dan Pemprov Nusa Tenggara Barat atau NTB. Beberapa pejabat kepala daerah mendapat instruksi langsung Mensesnek Pratikno maupun perintah petinggi Kemendagri agar mengerahkan anak buahnya untuk memilih dan memenangkan pasangan calon nomor urut 2 serta tegak lurus dengan Presiden Jokowi. 5 pejabat di 2 kabupaten atau kota di Sumatera Utara kerap dikumpulkan oleh penjabat kepala daerah untuk membahas pemenangan pasangan calon nomor urut 2. Penjabat kepala daerah meminta penjabat kabupaten kota untuk mengarahkan anak buahnya untuk memilih pasangan calon nomor urut 2. Selain itu, para kepala dinas pun diperintahkan menggalang dukungan dari masyarakat dan jika menolak perintah tersebut akan dimutasikan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik atau nyata bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh penjabat Gubernur Jawa Barat dalam mendukung pasangan calon nomor urut 2 dilakukan. Bahwa terhadap bukti video yang diajukan oleh pemohon setelah mahkamah mencermati lebih lanjut, telah ternyata peristiwa tersebut telah diketahui oleh tim hukum nasional Amin. Namun pemohon maupun Bawaslu tidak mengajukan bukti berupa laporan dugaan pelanggaran kampanye pemilu terhadap peristiwa tersebut. Oleh karena itu, menurut mahkamah, pemohon tidak menggunakan haknya untuk mengajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu pada tahapan kampanye pemilu. Bahwa terhadap dalil pemohon pada subparagraf 3.16.10.3 dan subparagraf 3.16.10.4 yang hanya mendasarkan kepada bukti artikel online suatu media massa nasional, mahkamah tidak dapat menemukan siapakah pelaku, kapan, di mana, serta kepada siapa saja perintah atau ajakan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 tersebut dilakukan. Dengan demikian, menurut mahkamah, bukti demikian tidak meyakinkan kebenaran dalil pemohon. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terdapat keterlibatan aparat negara pada pemilu tahun 2024, padahal Undang-Undang Pemilu telah secara tegas melarang pelibatan aparat negara dalam pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dalil pemohon bukan menjadi ruang lingkup termohon untuk menangkalnya dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Presiden Joko Widodo melakukan pembiaran beberapa anggota Menteri Kabinet dan pejabat negara lain untuk terlibat aktif dalam kampanye pasangan calon nomor urut 2 sebagai berikut. Menteri Perdagangan mengkampanyekan anaknya
Mengkampanye anak buahnya pada pemilu legislatif, anaknya pada pemilu legislatif dalam kunjungan kerja ke Pasar Klender, Jakarta Timur, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P54, Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya, dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK92, bukti PK100, dan bukti PK101. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini, pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya, kekosongan hukum demikian menjadi perhatian serius untuk pelaksanaan pemilu ke depan, termasuk pemilu kada yang akan datang. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengeluarkan candaan terkait bacaan dan gerakan sholat yang dikaitkan dengan kontestasi pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pada pertemuan dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia, APSI, di Semarang, dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P27 sampai dengan bukti P29 serta saksi Mirza Zulkarnain dan Anis Prijo Ansari. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK33, bukti PK34, bukti PK65 sampai dengan bukti PK70 serta saksi Nur Holik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan dan lainnya, serta saksi yang diajukan pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun, dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara, maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara Mahkamah tidak dapat mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan hal tersebut, karena di samping telah dilakukan tindakan oleh Bawaslu, juga bukti tentang penggunaan fasilitas negara terhadap menteri yang bersangkutan tidak secara detail dibuktikan lebih lanjut dalam persidangan. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon akuo. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon akuo adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon menyatakan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri peresmian sumur bor di Sukabumi, Jawa Barat, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P56 dan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK93, bukti PK102, dan bukti PK103. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon,
keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon mempermasalahkan unggahan video kegiatan Kementerian Pertahanan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dalam akun resmi media sosial Partai Gerindra. Bahwa terlebih lagi, untuk membuktikan dalilnya pemohon tidak melampirkan alat bukti berupa video yang diunggah oleh akun resmi media sosial Partai Gerindra sebagaimana yang menjadi pokok permasalahan yang didalilkan oleh pemohon, melainkan melampirkan tangkapan layar berupa cuplikan video yang justru berasal dari akun resmi media sosial lain, yaitu Kompas Pagi, video bukti P56. Dengan demikian, bukti yang dilampirkan oleh pemohon tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran kampanye pemilu yang dilakukan oleh Prabowo Subianto. 3, bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan berdasarkan kajian awal laporan terkait pelanggaran pemilu dalam kegiatan Kementerian Pertahanan sebagaimana didalilkan oleh pemohon, menurut Mahkamah tidak terdapat larangan bagi akun media sosial untuk menyebarluaskan kegiatan suatu kementerian sepanjang tidak merugikan hak orang lain. Hal ini tidak pula dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pemilu, karena berdasarkan bukti yang dilampirkan oleh pemohon yang merupakan tangkapan layar dari berita terkait kegiatan Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Menteri Pertahanan, bukan dalam kegiatan kampanye. Video bukti P56. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri acara di Banyumas dan Peningan serta program bedah rumah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P57. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 111. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa pemohon tidak dapat menerangkan secara rinci ataupun memberikan bukti yang cukup terkait kegiatan bedah rumah di daerah Cilincing, Jakarta Utara maupun kegiatan yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di Banyumas dan Kuningan, termasuk adanya keterlibatan Babinsa dalam melakukan pendataan KTP dan KK, baik dalam permohonan pemohon maupun fakta hukum dalam persidangan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai lebih lanjut bukti yang diajukan oleh pemohon. Bahwa terlebih hasil pengawasan Bawaslu telah menjelaskan tidak adanya kegiatan bedah rumah yang dilakukan oleh Prabowo Subianto di daerah Cilincing, Jakarta Utara, sehingga tidak dapat dibuktikan adanya ketidaknetralan yang dilakukan oleh anggota Babinsa sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kehadiran Mayor Teddy dalam acara debat calon presiden dan wakil presiden debat Capres tahun 2024 dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P58. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 94, bukti PK 104 sampai dengan bukti PK 106. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa permasalahan yang didalilkan pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan hasil kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu berupa ketidaknetralan TNI yang dilakukan oleh Mayor Teddy Indrawijaya karena kehadiran yang bersangkutan dalam acara debat Capres yang diselenggarakan oleh KPU adalah dalam kapasitasnya sebagai petugas pengamanan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan, sebagaimana hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 281 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikut sertakan Presiden, Wakil Presiden, Menteri, Gubernur,
wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakil kota harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, Mahkamah mendapat keyakinan hal tersebut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menggunakan fasilitas Kementerian Pertahanan berupa helikopter untuk melakukan kampanye. Pemohon mengajukan bukti P59 dan bukti 60. Bawaslu Kabupaten Agam menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 107 dan bukti PK 108. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan bahwa dalil pemohon telah diselesaikan oleh Bawaslu berdasarkan kajian awal yang menyimpulkan tidak terdapat pelanggaran kampanye pemilu berupa pemasangan dan penggunaan atribut partai yang mengarah kepada kampanye baik dalam kegiatan kunjungan kerja di Nagari Batu Palano maupun tidak terdapat penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye di Pasar Raya dan Hotel Mercure. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil yang dipersoalkan oleh pemohon tersebut. Di samping terhadap dugaan pelanggaran tersebut telah dilakukan penanganan oleh Bawaslu sebagaimana kesimpulan Bawaslu. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang juga tercatat sebagai Ketua Dewan Pengarah TKN Prabowo Gibran melakukan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P61 dan bukti P62 serta saksi Mirza Zulkarnain. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 95, bukti PK 109, dan bukti PK 110. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan oleh pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, Mahkamah mempertimbangkan meskipun dua kegiatan yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto berhimpitan waktu pelaksanaannya satu dengan yang lainnya, yaitu kegiatan menghadiri HUT Partai Golkar yang dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Partai Golkar dan kegiatan pembagian sembako dalam kapasitasnya sebagai Menteri Perekonomian. Menurut Mahkamah, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap kegiatan HUT Partai Golkar maupun kegiatan pembagian sembako yang dilakukan oleh Erlangga Hartarto telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Bawaslu untuk melakukan tindakan pencegahan untuk memastikan tidak adanya kegiatan kampanye dalam pelaksanaan kegiatan Kementerian Perekonomian berupa pembagian sembako maupun tidak adanya penggunaan fasilitas pemerintah dalam kegiatan kampanye HUT Partai Golkar. Terlebih lagi, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu tersebut, telah ternyata tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu selama berlangsungnya kedua kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kesimpulan Bawaslu demikian, Mahkamah menilai sebagai bentuk yang harus dihormati. Karena jika Mahkamah mempunyai penilaian tersendiri, hal tersebut harus dibuktikan lebih lanjut oleh pemohon dalam persidangan. Sementara hal itu tidak dilakukan, sehingga Mahkamah tidak mendapat keyakinan akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P67 sampai dengan bukti P68. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 96, bukti PK 112 dan bukti PK 113. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama
dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Menteri BUMN Erick Thohir telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas kewenangannya dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu belum memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Namun demikian, Mahkamah tidak dapat berpendapat terlalu jauh mengingat hal tersebut tidak diajukan bukti lebih lanjut dalam persidangan yang dapat meyakinkan Mahkamah akan kebenaran dalil pemohon tersebut. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara diduga mengarahkan untuk menggunakan dana desa agar dapat dialokasikan sebagai dana kampanye pasangan calon nomor urut 2. Pemohon mengajukan bukti P74 dan bukti P297. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK97, PK114 dan bukti PK115. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh pejabat Kabupaten Batubara, Sumatera Utara telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Bawaslu, menurut Mahkamah, kesimpulan Bawaslu yang memandang perlu bagi pelapor untuk melengkapi bukti agar diketahui secara jelas peristiwa yang sebenarnya terjadi adalah kesimpulan yang dapat dibenarkan. Sementara itu, Mahkamah tidak mendapat bukti lebih lanjut dalam persidangan atas proses selanjutnya atas kebenaran dugaan dalil pemohon aku. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan dalam akun resmi Twitter milik Kementerian Pertahanan digunakan untuk kampanye dengan memberikan hashtag Prabowo Gibran 2024. Pemohon mengajukan bukti P79 dan bukti P80 serta ahli Joherman Shah Johan. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK98, bukti PK99, bukti PK116 sampai dengan bukti PK118. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, Mahkamah mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kementerian Pertahanan, Kemhan, dalam hal ini pegawai ataupun pejabat Kemhan, telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Namun dalam menarik kesimpulan terkait dugaan pelanggaran pemilu terhadap peristiwa tersebut, Bawaslu kurang memperhatikan aspek lain seperti penggunaan fasilitas negara, citra diri, dilakukan dalam pelaksanaan tugas penyelenggara negara maupun waktu pelaksanaan yang berada dalam tahapan kampanye pemilu. Hal demikian terjadi karena tidak adanya persyaratan baku maupun tata urut atau pisau analisis yang harus digunakan oleh Bawaslu dalam menentukan bagaimana suatu peristiwa dianggap memenuhi atau tidak memenuhi syarat material, sehingga menyebabkan penarikan kesimpulan dari peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu tidak dilakukan secara komprehensif. Sementara itu dalam persidangan Mahkamah tidak mendapat bukti yang meyakinkan akan kebenaran dalil pemohon aku.
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat Kepala Desa Sambiroto Ngawi yang diintimidasi oleh petinggi Asosiasi Kepala Desa Kabupaten Ngawi untuk memberikan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 dengan membuat video deklarasi. Pemohon mengajukan bukti P46 dan bukti P47 serta saksi Andri Ermawan. Bawaslu Kabupaten Ngawi menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 119, bukti PK 124, dan bukti PK 125. Bahwa setelah mahkamah memeriksa dengan saksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi yang diajukan pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan bukti pemohon berupa video cuplikan berita online yang berisi video pernyataan langsung Kepala Desa Sambiroto ketika membuat video pernyataan dukungan kepada pasangan calon nomor urut 2 bersama dengan perangkat Desa Sambiroto. Dalam video cuplikan berita online tersebut juga Kepala Desa Sambiroto mengatakan tidak adanya tekanan dari petinggi yang membuat video dukungan tersebut. Kepala Desa Sambiroto membuat video dukungan tersebut didasarkan dari informasi yang tidak juga disebutkan dari mana, bahwa untuk mengamankan posisinya harus membuat video dukungan. Selain itu, berdasarkan keterangan saksi Andri Ermawan dalam persidangan, saksi hanya menyatakan terdapat pengaduan kepada call center THN Amin terkait adanya ancaman kepada kepala desa di Ngawi. Namun tidak ada satupun saksi yang bersedia untuk membuat laporan kepada Bawaslu karena diduga adanya intimidasi. Dengan demikian menurut Mahkamah, dugaan pelanggaran pemilu ini telah diselesaikan oleh Bawaslu dan berdasarkan bukti yang diajukan oleh pemohon serta keterangan saksi dalam persidangan, Mahkamah tidak menemukan adanya dugaan pelanggaran pemilu dan juga dugaan pengarahan kepala desa untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Video bukti P46, bukti PK 119 dan saksi Andri Ermawan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan beberapa peristiwa yang pada pokoknya menerangkan kegiatan yang dilakukan oleh menteri maupun pejabat negara lain untuk terlibat dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran, yaitu dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf K beserta alat bukti masing-masing dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas, telah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil pemohon serta bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon untuk mendukung dalilnya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa pemohon hanya mengajukan bukti berupa berita maupun video yang bersumber dari media online tanpa diikuti oleh dukungan saksi ataupun ahli untuk menguatkan dalil-dalil yang diajukan pemohon. Terhadap berita maupun video online tersebut, setelah Mahkamah mencermati lebih lanjut apa yang menjadi substansi dari pemberitaannya, tidak ada hal yang menunjukkan secara spesifik bagaimana, kapan, di mana, serta kepada siapakah ketidaknetralan yang dilakukan oleh para menteri dan pejabat negara tersebut. Apakah tindakan tersebut dilakukan dalam masa kampanye ataukah sebelum ataupun setelah masa kampanye. Karena itu bukti yang diajukan oleh pemohon tidak mencukupi bagi Mahkamah untuk meyakini dan menilai apakah peristiwa yang didalilkan oleh pemohon termasuk dalam pelanggaran pemilu. Bahwa ketiadaan bukti lain berupa laporan dugaan pelanggaran pemilu yang diajukan kepada Bawaslu menunjukkan pemohon telah melepaskan haknya untuk mengajukan keberatan atau laporan dugaan pelanggaran pemilu sesuai dengan tahapannya. Terlebih lagi bukti yang diajukan pemohon berupa pemberitaan online merupakan bukti petunjuk yang mudah untuk diakses sehingga seharusnya dapat sesegera mungkin untuk segera diajukan laporan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu.
bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan Presiden Joko Widodo dalam melanggengkan jabatannya dilakukan dengan mengerahkan atau mengorganisir kepala desa atau perangkat desa dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya dari pemohon bukan menjadi beban termohon untuk menangkalnya. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mendalilkan tidak netralnya kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada 19 November 2023 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P20 dan seterusnya dianggap dibacakan dan saksi Muhammad Ifauji dan ahli Juherman Sahjohan. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 29, bukti PK 30, 45 sampai dengan 51 serta saksi Sahroji dan ahli Muhammad Al-Hamid. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dan dengan seksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan serta saksi dan ahli yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti saksi dan ahli yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang terdapat dalam kegiatan Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju pada tanggal 19 November 2023 di Indoor Multifunction Stadium Indonesia Area, Gelora Bung Karno, Jakarta telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Adapun Bawaslu tidak dapat menindaklanjuti laporan atau temuan terhadap peristiwa tersebut disebabkan tidak adanya pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye dan dilakukan sebelum masa kampanye dimulai. Dalam hal ini pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Pemilu maupun PKPU tidak memberikan pengaturan lebih lanjut terhadap segala bentuk tindakan dan kegiatan yang memberikan dukungan kepada peserta pemilu sebelum dan sesudah masa kampanye. Terlebih sebagaimana telah dipertimbangkan Mahkamah dalam pertimbangan hukum sebelumnya, seharusnya lembaga pengawas mengawasi atas jalannya pemerintahan atau eksekutif. Dalam hal ini DPR dapat proaktif menggunakan kewenangan konstitusionalnya, bukan membiarkan dan akhirnya secara keseluruhan dianggap Mahkamah Konstitusi dapat menyelesaikannya. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur divonis 5 bulan oleh Pengadilan Negeri Sidoarjo dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P84 dan 85. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan hasil tindak lanjut dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti P120, 126 sampai dengan 129. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Tarik, Kecamatan Tarik, Sidoarjo, Jawa Timur telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya. Terlebih lagi terhadap pelanggaran pidana pemilu tersebut telah ditindaklanjuti hingga terbitnya putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo. Terlebih lagi, mohon tidak menjelaskan lebih lanjut dalam persidangan terkait dalil aku dan tidak pula mengajukan saksi-saksi atau ahli yang dapat mendukung dalilnya. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa yang didalilkan oleh pemohon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur diduga melakukan deklarasi mendukung pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P86. Bawaslu menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan dan seterusnya dianggap diucapkan dan mengajukan bukti PK 121, 130 sampai dengan 133. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara sama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh jumlah kepala desa di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan melakukan deklarasi mendukung pasangan calon nomor 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hingga telah memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo untuk menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan kepala desa Keradinan, Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur berkumpul di suatu warung, di sebuah warung menggunakan kaos bergambar Prabowo Gibran dan meneriakkan yel-yel dan seterusnya dianggap diucapkan.
Bahwa pemohon mengajukan bukti P87, Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 122, 134, dan 137. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dari pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh Kepala Desa Kradinan atas nama Sujarwo dalam mendukung salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai kembali peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan Mahkamah. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor 2 dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P88 dan saksi Anis Priyo Atsari. Bawaslu memberikan keterangan yang pada pokoknya dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 123, 138, dan PK 140 serta saksi Nurholik. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan yang diajukan oleh pemohon, dan keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti dan saksi yang disampaikan, maka mempertimbangkan dugaan pelanggaran pidana pemilu yang dilakukan ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2 telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas, kewenangan, dan kewajibannya yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Bahkan peristiwa tersebut telah pula dibahas oleh Sentra Gakumdu dengan kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu. Dengan demikian, bukan dalam kapasitas Mahkamah untuk menilai lebih lanjut peristiwa tersebut, mengingat pemohon tidak membuktikan secara konkret dugaan pelanggaran tersebut dalam persidangan. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan adanya kegiatan kepala desa maupun perangkat desa dalam upaya pemenangan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebagai berikut dan seterusnya huruf A sampai dengan huruf C dianggap diucapkan. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, setelah Mahkamah memeriksa dengan secara seksama dalil-dalil pemohon serta bukti-bukti surat dan tulisan atau tulisan dan bukti lainnya yang diajukan oleh pemohon untuk mendukung dalil permohonannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. 1. Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan seksama bukti yang diajukan oleh pemohon terkait dengan kegiatan silaturahmi nasional Abdesi tahun 2022 yang memunculkan usulan Jokowi 3 periode, yaitu berupa bukti yang diperoleh dari pemberitaan online yang pada pokoknya dalam pemberitaan tersebut menyatakan adanya dukungan kepada Presiden Jokowi untuk melanjutkan selama 3 periode dari para kepala desa yang muncul karena aspirasi para kepala desa tersebut diterima oleh kepala negara. Berdasarkan hal tersebut, menurut Mahkamah, pemohon tidak berikan bukti yang cukup untuk dapat membuktikan adanya pengarahan para kepala desa dalam kegiatan tersebut yang ada kaitannya dengan mendukung kemenangan pasangan calon nomor urut 2 atau setidaknya arahan ataupun perintah kepada para kepala desa untuk menyatakan dukungan Jokowi 3 periode. Sebab pada saat itu dapat dipastikan belum ada penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk pemilu tahun 2004. Selain itu, bukti yang diajukan oleh pemohon tidak jelas menunjukkan siapa yang mencetuskan dukungan Jokowi 3 periode dan dalam konteks apa hubungan tersebut dicetuskan. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat menilai telah terjadi pengerahan kepala desa untuk pemenangan pasangan calon nomor 2 ataupun telah terjadi pelanggaran pemilu. 2. Bahwa terhadap bukti yang diajukan pemohon berupa cuplikan video maupun rekaman suara untuk membuktikan peristiwa yang terjadi di Banjarnegara maupun pengerahan para kepala desa di Kabupaten Batubara, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak cukup kuat untuk dapat menilai telah adanya pelanggaran pemilu karena tidak dapat diketahui siapakah orang yang terdapat dalam video maupun rekaman suara tersebut, kapan kejadian sebagaimana disebutkan baik dalam video maupun rekaman suara itu, dalam konteks apakah peristiwa baik dalam video maupun rekaman suara tersebut dilakukan dan terhadap siapa peristiwa tersebut dikenai. Pemohon pun tidak memberikan uraian penjelasan yang cukup dalam persidangan yang dapat menggambarkan apa sesungguhnya yang disampaikan dalam video maupun rekaman suara tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil-dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum.
Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil-dalil pemohon, keterangan Bawaslu, alat bukti surat atau tulisan, dan bukti lainnya, serta keterangan ahli maupun saksi yang diajukan para pihak, dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, menurut Mahkamah terdapat beberapa kelemahan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait dengan pemilihan umum NKSU, UU Pemilu, PKPU maupun peraturan Bawaslu, sehingga pada akhirnya menimbulkan kebuntuan bagi penyelenggara pemilu, khususnya bagi Bawaslu dalam upaya penindakan terhadap penyelenggaraan pemilu. Bahwa UU Pemilu belum memberikan pengaturan terkait dengan kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai kampanye yang dilakukan sebelum dan setelah masa kampanye dimulai. Padahal pasal 283 ayat 1 UU Pemilu telah menyebutkan larangan bagi pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta ASN untuk mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keperpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye. Namun pasal-pasal berikutnya dalam UU Pemilu tersebut tidak memberikan pengaturan tentang kegiatan kampanye sebelum maupun setelah masa kampanye. Ketiadaan pengaturan tersebut memberikan celah bagi pelanggaran pemilu yang lepas dari jeratan hukum ataupun sanksi administrasi. Dengan demikian, demi memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah selanjutnya, menurut Mahkamah ke depan, pemerintah dan DPR penting melakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu Kada, maupun peraturan perundang-undang yang mengatur terkait dengan kampanye, baik berkaitan dengan pelanggaran administratif dan jika perlu pelanggaran pidana pemilu. Demikian halnya jika ada pengaturan yang saling berkelindan sehingga menimbulkan ambiguitas, hal tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang perlu dilakukan penyempurnaan oleh pembentuk undang-undang. Bahwa dalam upaya menjaga netralitas aparat negara, khususnya bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik, calon presiden dan wakil presiden, anggota tim kampanye maupun pelaksana kampanye yang sudah didaftarkan ke KPU sebagaimana diatur dalam pasal 299 Undang-Undang Pemilu, pemerintah dan DPR perlu membuat pengaturan yang lebih jelas tentang aturan bagi pejabat negara yang juga merangkap sebagai anggota partai politik ataupun sebagai tim kampanye dalam melaksanakan kampanye, yaitu pelaksanaan kampanye harus dilaksanakan terpisah, tidak dalam satu waktu kegiatan ataupun berhimpitan dengan waktu pelaksanaan tugas penyelenggaraan negara. Kedua kegiatan tersebut tidak dapat dilakukan dalam waktu bersamaan maupun berhimpitan karena berpotensi adanya terjadi pelanggaran pemilu dengan menggunakan fasilitas negara dalam kegiatan kampanye maupun menggunakan atribut kampanye dalam tugas penyelenggaraan negara menjadi terbuka lebar. Hal mana tergambarkan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto yang melakukan pembagian sembako dan juga setelah itu menghadiri kampanye Partai Golkar sebagai Ketua Umum dan kegiatan dilakukan oleh Menteri Perdagangan dalam kegiatan APSI di Semarang sebagaimana terdapat dalam subparagraf 3.17.2 dan subparagraf 3.17.7 di atas. Bahwa dalam menarik kesimpulan terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu terhadap suatu peristiwa, Bawaslu perlu mensondap standar operasional dan prosedur tata urut maupun visuanalisis yang baku dan memerhatikan berbagai aspek yang menjadi unsur adanya suatu pelanggaran pemilu, baik yang dilakukan sebelum, selama, dan setelah masa kampanye. Hal tersebut agar diperoleh hasil kesimpulan yang memiliki kebijakan yang kuat dan komprehensif atas suatu peristiwa yang diduga terdapat pelanggaran pemilu meskipun hasil kesimpulan tersebut dilakukan oleh anggota Bawaslu yang berbeda-beda. Oleh karena itu terhadap dalil aku pun Mahkamah tidak dapat menindaklanjuti dengan tanpa bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam persidangan. Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas telah ternyata selama berlangsungnya persidangan untuk perkara aku, terlepas dari penilaian Mahkamah mengenai tidak terbuktinya dalil pemohon, Mahkamah memandang bahwa netralitas aparat adalah aspek penting dari prinsip demokrasi yang melindungi kebebasan politik dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Tanpa netralitas, demokrasi dapat terancam oleh otoritarisme. Dalam konteks demikian, maka netralitas aparat dalam pemilu tidak hanya merupakan prinsip etis yang mendasar, tapi juga krusial untuk menjaga kesehatan demokrasi dan stabilitas politik suatu negara. Oleh karena itu, dalam rangka penataan ke depan, kesadaran pemahaman tentang penataan demokrasi, NKSU penyelenggaraan pemilu perlu senantiasa mempertimbangkan tidak hanya aspek regulasi, tapi juga aspek etik para pemegang jabatan publik. Dengan demikian, diharapkan dapat membentuk sistem yang kuat untuk mengantisipasi ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu sekaligus memastikan
proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan mobilisasi atau netralitas pejabat atau aparatur negara adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan terjadi pelanggaran prosedur pemilu yang mempengaruhi hasil perolehan suara dan seterusnya dianggap diucapkan. Menurut Mahkamah, setiap pelanggaran, penyimpangan, manipulasi maupun perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan pemilu harus diselesaikan melalui mekanisme yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan pemilu yang berlaku. Mekanisme seperti mengharuskan adanya standarisasi sehingga dapat menjadi pegangan bagi peserta pemilu, penyelenggara pemilu maupun para petugas dalam pelaksanaannya. Hal ini juga merupakan cara untuk mencapai tujuan hukum pemilu, yakni keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dari penyelenggaraan pemilu. Karena prinsip dasar penyelesaian sengketa pemilu bertujuan untuk menjamin dan memastikan bahwa hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pemerintahan demokrasi dapat terlaksana. Dalam menghadapi pelanggaran pemilu, penegakan hukum dan penyelesaian pelanggaran pemilu harus dapat memahami tentang alur penyelesaiannya serta lembaga yang menanganinya. Penyelesaian pelanggaran pemilu dilakukan melalui penegakan hukum pemilu yang merupakan mekanisme hukum untuk menegakkan hak pilih warga negara, baik melalui mekanisme pidana, administrasi maupun penyelesaian sengketa. Sengketa dapat terjadi antara peserta pemilu maupun peserta dan penyelenggara pemilu. Sengketa pemilu juga dapat terjadi sejak perencanaan, persiapan, tahapan, hingga perhitungan suara hasil pemilu. Jenisnya dapat berupa pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu, hingga sengketa pemilu, baik sengketa proses pemilu maupun sengketa hasil pemilu. Bahwa dalam kerangka penegakan hukum pemilu, Undang-Undang Pemilu telah mengatur mekanisme penanganan keberatan atas pemerasan hukum yang ditimbulkan baik melalui Bawaslu dan jajarannya, Gakumdu, DKPP, PTUN, dan Mahkamah Konstitusi. Proses penanganan pelanggaran pemilu sangat penting untuk memenuhi rasa keadilan karena akan menjamin proses demokrasi yang dikehendaki semua masyarakat. Keadilan pemilu setidaknya memperhatikan beberapa hal. Pertama, menjamin bahwa setiap tindakan, prosedur, dan keputusan terkait dengan proses pemilu sesuai dengan kerangka hukum. Kedua, melindungi atau memulihkan hak pilih masyarakat. Ketiga, memungkinkan warga yang meyakini bahwa hak pilih mereka dilanggar dapat mengajukan pengaduan, mengikuti persidangan, dan mendapatkan putusan. Sistem keadilan pemilu merupakan instrumen penting untuk menegakkan hukum dan menjamin sepenuhnya penerapan prinsip demokrasi melalui pelaksanaan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan dalil pelanggaran prosedur pemilu yang meliputi bahwa pemohon mendalilkan terdapat 502.564 kejanggalan dalam daftar pemilih tetap DPT Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P105 dan bukti P148 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya persoalan 502.564 kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah telah diperiksa dan diputus oleh Bawaslu Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T17, bukti T18, dan bukti T60. Pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan bukti PT 4. Bawaslu menyampaikan keterangan pada pokoknya Bawaslu menerima laporan dugaan pelanggaran pemilu terkait manipulasi DPT lalu membuat kajian awal dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 163 sampai dengan PK 169 serta saksi Nur Kholik. Bahwa selama Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat tulisan yang diajukan pemohon, termohon, dan pihak terkait serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa persoalan kejanggalan DPT di Jawa Tengah dilaporkan kepada Bawaslu Jawa Tengah oleh Listiani Widyaningsi yang merupakan Timnas Amin pada tanggal 6 Februari 2024. Bukti P105 dan bukti PK 165. Laporan dimaksud mendasarkan pada berita online dari HTP dan seterusnya yang memberitakan adanya 54 juta DPT bermasalah di Indonesia. Sebagian diantaranya terdapat di Jawa Tengah. Timnas Amin kemudian melakukan pengecekan dan mendapati adanya 502.564 kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah, kemudian melaporkannya kepada Bawaslu Jawa Tengah. Laporan aku oleh Bawaslu Jawa Tengah telah ditindaklanjuti dengan menyusun kajian awal tanggal 9 Februari 2024 yang berkesimpulan bahwa laporan tidak memenuhi syarat material karena Bawaslu Provinsi Jawa Tengah kesulitan mengidentifikasi bukti yang disampaikan oleh pelapor sehingga direkomendasikan agar pelapor melengkapi syarat formil dan atau syarat material bukti PK 168. Kemudian Bawaslu Provinsi Jawa Tengah memeriksa laporan aku dalam persidangan dan memutus dalam putusan nomor 001 dan seterusnya dengan amar yang menyatakan bahwa terlapor tidak terbukti melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Video bukti T17 sama dengan bukti PT4 dan sama dengan bukti PK 169. Dalam pertimbangan putusannya, Bawaslu Jawa Tengah mendasarkan pada fatwa bahwa KPU terbukti telah melakukan pemuktahiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah putusan Bawaslu Provinsi
Jawa Tengah Listiani Widianingsih mengajukan permintaan koreksi putusan Bawaslu Jawa Tengah nomor 01 dan seterusnya kepada Bawaslu RI yang diputus dengan amar putusannya menyatakan menolak permintaan koreksi yang diajukan oleh pelapor dan menguatkan putusan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Bukti T18 PT 5. Bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, menurut Mahkamah persoalan adanya kejanggalan dalam DPT di Provinsi Jawa Tengah yang pemohon dalilkan merupakan pelanggaran administratif pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya dan telah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan aku. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, permasalahan tersebut harus dinyatakan telah selesai. Seandainya benar terdapat kejanggalan dalam DPT di Jawa Tengah, sebagaimana didalilkan pemohon kuat non, pemohon juga tidak dapat membuktikan bahwa DPT yang janggal tersebut disalahgunakan dan mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan surat suara tercoblos pada pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P10 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Ahmad Husairi. Termohon menyampaikan jawabannya pada pokoknya KPPS TPS 1 Desa Lemah Dur telah memberikan surat suara pengganti dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon termohon mengajukan bukti T21, T22 dan bukti T55. Pihak terkait memberikan keterangan pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait mengajukan bukti PT44A, bukti PT44B dan bukti PT46A dan bukti PT46B. Bawaslu menyampaikan keterangan dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK175 serta saksi Iji, Jalani dan Jaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu. Keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terjadinya peristiwa surat-surat yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 di TPS 1 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Tegal yang didalilkan oleh pemohon dibenarkan oleh termohon dan Bawaslu. Pemohon mengajukan bukti PK 106 dan Mahkamah memeriksa secara sama video dimaksud dan menemukan bahwa video tersebut hanya memperlihatkan pemilih yang protes dan menunjukkan surat suara yang telah tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2. Dalam video tersebut tidak dapat diketahui apakah memang surat suara telah tercoblos saat pemilih menerima surat suara dari petugas KPPS ataukah surat suara tercoblos saat pemilih masuk dan hendak melakukan pencoblosan di bilik suara. Ketidakjelasan kapan surat suara itu tercoblos ditegaskan pula oleh Ketua Kabaslu Kabupaten Tegal yang diwawancarai. Video bukti P106. Dalam video bukti P106 dimaksud Ketua Bawaslu Kabupaten telah menjelaskan bahwa surat-surat yang telah dicoblos itu kemudian disobek oleh suami pemilih yang protes dan oleh KPPS dinyatakan sebagai surat suara yang rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk kemudian melakukan pencoblosan. Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal juga menerangkan bahwa surat suara tersebut dinyatakan sebagai surat suara rusak dan pemilih diberikan surat suara baru untuk melakukan pemilihan. Hal demikian bersesuaian dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 01 Desa Lemah Dur, Kecamatan Adiwerna, Kabupaten Tegal, video bukti T21. Bersesuaian pula dengan laporan hasil pengawasan pemilu di TPS 01 Desa Lemah Dur, video bukti PK 175. Yang lebih lanjut menjelaskan bahwa surat suara yang dinyatakan rusak dan tidak terpakai termasuk sisa surat suara cadangan dan surat suara keliru tercoblos kemudian dimasukkan ke dalam kotak suara masing-masing sesuai dengan jenis pemilunya dan kotak suara disegel serta digembok untuk dibawa sebagai bahan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Kejadian ini kemudian dicatatkan sebagai kejadian khusus dalam form C kejadian khusus video bukti T21. Bahwa selanjutnya terhadap kejadian di TPS 01 Desa Lemah Dur, tim sukses pemohon bernama Listiani Widianingsih melaporkan kepada Bawaslu Provinsi Jawa Tengah video bukti PK107. Namun baik pemohon, termohon dan pihak terkait tidak melampirkan bukti mengenai tindak lanjut dari laporan tim sukses pemohon dimaksud. Terhadap kejadian protes oleh pemilik di TPS 01 Desa Lemah Dur ini oleh petugas pengawas TPS kemudian dijadikan catatan dugaan pelanggaran pasal 531 Undang-Undang Pemilu karena pemilih telah menghalangi seseorang yang akan menggunakan hak pilihnya serta melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban. Bukti T21. Mahkamah juga mendapati bukti bahwa pemilih yang melakukan protes di TPS 01 Desa Lemah Dur yaitu Muhliksos dan Muhammad Amin mengajukan permohonan maaf tertulis kepada KPU, Bawaslu dan Kepolisian Resort. Selain itu terdapat pula bukti jadwal sidang perkara pidana pemilihan presiden dan wakil presiden pada Pengadilan Negeri Slawi dengan terdakwa Mukhlisoh, Muhammad Amin dan Hardian Arif Setiadi, bukti T21.
Bahwa selanjutnya Mahkamah juga memeriksa bukti formulir C hasil di TPS 01 lemah Dur yang diajukan termohon video bukti T21 yang memperlihatkan bahwa pada bagian kedua data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos tercatat sejumlah 2 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 287 surat suara. Untuk surat suara yang digunakan tercatat 251 surat suara. Dan surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai termasuk surat suara cadangan tercatat sejumlah 34 surat suara. Jumlah demikian bersesuaian dengan formulir C daftar hadir DPT KPU video bukti T21 yang menunjukkan jumlah pemilih dari DPT yang hadir sejumlah 248 pemilih. Dan dalam formulir C daftar hadir DPK KPU tercatat 3 pemilih hadir sebagai daftar pemilih khusus sehingga jumlah pemilih yang hadir di TPS 01 Desa Lemadur adalah 251 pemilih di mana jumlahnya sama dengan jumlah surat suara yang terpakai. Sedangkan 2 surat suara yang dinyatakan rusak atau keliru karena itu tersisa 34 surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan. Formulir C hasil di TPS 01 Desa Lemadur juga menunjukkan bahwa ketiga saksi pasangan calon telah menandatangani formulir C hasil. Meskipun dalam tahapan rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah, saksi pasangan calon nomor urut tidak menandatangani formulir D plano rekapitulasi dengan alasan adanya pelanggaran salah satunya di TPS 01 Desa Lemah Dur, bukti P157. Bahwa menurut Mahkamah pencatatan formulir C hasil yang telah bersesuaian menunjukkan surat suara yang telah tercoblos tidak diperhitungkan sebagai perolehan surat suara salah satu pasangan calon. Sehingga menurut Mahkamah surat suara dimaksud tidak disalahgunakan oleh pihak manapun. Meskipun terdapat kejadian telah tercoblosnya surat suara di TPS 01 Desa Lemah Dur yang sudah dicatat pada formulir kejadian khusus. Namun pemilih yang bersangkutan telah diberikan surat suara pengganti sehingga tetap dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya. Hal ini tak sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2003 yang mengatur bahwa pemilih memeriksa dan meneliti surat suara dan memastikan surat suara yang diberikan oleh KPPS tidak dalam keadaan rusak. Jikapun ditemukan surat suara rusak atau pemilih salah mencoblos, maka pemilih dapat meminta surat suara pengganti dan KPPS wajib memberikan surat suara pengganti yang diambil dari surat suara cadangan. Jika tidak mencukupi, maka dapat menggunakan surat suara yang masih tersisa. Penggunaan surat suara cadangan ini harus dicatat dalam berita acara. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon mengenai surat suara yang sebelumnya telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2 di TPS 01 Desa Lemah Dur telah selesai sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya surat suara yang telah tercoblos di TPS 18 Kecamatan Brebes, Jawa Tengah, Mahkamah memeriksa secara seksama bukti pemohon berupa video kejadian di TPS. Video dimaksud berasal dari aplikasi TikTok akun @mas.yulian8 yang menunjukkan adanya surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden tercoblos pada kotak pasangan calon nomor urut 2 dan gambar spanduk bertuliskan selamat datang di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes. Dalam video terdapat narasi yang mengatakan bahwa telah terjadi kecurangan di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes 02 udah ada yang nyoblos, tolong viralkan. Menurut Mahkamah, tayangan video demikian tidak dapat membuktikan dalil pemohon bahwa terjadi surat suara tercoblos secara tidak sah di TPS 18 Desa Pasar Batang karena tidak menggambarkan tentang peristiwa seutuhnya sebagaimana didalilkan oleh pemohon. Mahkamah kemudian membandingkan dengan bukti termohon berupa kronologi jawaban terkait surat suara tercoblos di TPS 18 Kelurahan Pasar Batang, Kecamatan Brebes yang ditandatangani oleh PLH Ketua KPU Kabupaten Brebes yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pada hari pemilihan, pemilih bernama Rina Lutfiana merupakan pemilih terdaftar di DPT TPS 18 Pasar Batang hendak melakukan pemilihan di TPS. Ketua KPPS memberikan 5 jenis surat suara kepada pemilih Rina Lutfiana. Lalu pemilih masuk ke bilik suara. Selanjutnya menyampaikan kepada petugas bahwa surat suaranya telah tercoblos. Kemudian petugas KPPS memberikan surat suara yang baru dan memasukkan surat suara yang telah tercoblos sebagai surat suara yang rusak. Bahwa Mahkamah juga memeriksa formulir C hasil TPS 18 Desa Pasar Batang yang diajukan sebagai bukti oleh termohon yang menunjukkan pada bagian 2 data penggunaan surat suara dalam kolom jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos tercatat 1 surat suara. Sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sejumlah 244 surat suara yang bersesuaian dengan jumlah surat suara yang hadir dan tercatat dalam formulir C daftar hadir DPT KPU. Sedangkan surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan
tercatat sejumlah 300 surat suara, sehingga ada 55 surat suara yang tidak digunakan atau tidak dipakai. Dalam formulir C hasil TPS 18 Pasar Batang, saksi pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 menandatangani formulir C hasil, dan KPPS mencatat kejadian surat suara yang ditemukan rusak dalam formulir C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU TPS 18 Pasar Batang. Terhadap fakta hukum demikian, menurut Mahkamah, KPPS telah melakukan tugasnya sesuai dengan pasal 26 PKPU 25/2023. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai surat suara telah tercoblos di TPS 18 Pasar Batang telah selesai, sehingga dalil pemohon demikian tidak terbukti menurut hukum. Bahwa terhadap fakta hukum yang terungkap di persidangan meskipun tidak didalilkan oleh pemohon, perihal adanya surat suara yang tercoblos di desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Sampang, Mahkamah memperoleh keterangan dari saksi pemohon bernama Ahmad Usairi dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 2 April 2024 yang menerangkan bahwa dirinya melihat ada pencoblosan surat suara oleh seorang ASN di salah satu TPS di desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Sampang. Terhadap fakta hukum persidangan demikian, pemohon tidak mengajukan bukti tertulis yang dapat membuktikan fakta hukum persidangan aku apakah telah dilaporkan kepada Bawaslu ataukah disampaikan kepada saksi TPS setempat, sehingga diajukan keberatan dalam formulir C kejadian khusus dan keberatan saksi. Saksi Ahmad Usairi juga tidak menjelaskan di TPS mana kejadian tersebut dilihatnya, karena dari keterangannya saksi langsung berpindah ke TPS-TPS lain di desa Pangongsen. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa catatan kronologis distribusi formulir model C pemberitahuan TPS 4, TPS 5, TPS 7, dan TPS 8 Desa Pangongsen, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang ditandatangani Ketua PPS Andi Rahmat Afriwasis yang membantah isu adanya oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk mencoblos pasangan calon tertentu di TPS 8. Menurut keterangan Ketua KPPS, pihaknya memastikan bahwa tidak ada oknum ASN yang mengarahkan pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu di tempat pemungutan suara. Terhadap fakta hukum di persidangan dari saksi Ahmad Usairi ini, Mahkamah tidak bisa melakukan penilaian karena ketidakjelasan keterangan saksi dan ketiadaan bukti pendukung atau pembanding. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, kesaksian Ahmad Usairi dalam persidangan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 23.000 surat suara yang dikirim via pos sudah tercoblos dan terdapat 82.000 alamat yang tidak jelas untuk pengiriman surat suara di Kuala Lumpur, Malaysia. Pemohon mengajukan bukti P108, termohon menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah dilakukan pemungutan suara ulang untuk semua jenis metode pemilihan dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T23 sampai dengan bukti T27, pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya enggak diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa Panwaslu Luar Negeri di Kuala Lumpur mendapatkan informasi dari atase kepolisian KBRI Kuala Lumpur dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa Bawaslu mengajukan bukti PK171 sampai dengan PK174, bukti PK176 sampai dengan PK181. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan sesama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai surat suara yang sudah tercoblos yang dikirim via pos di Kuala Lumpur, setelah Mahkamah memeriksa secara saksama alat bukti P108 yang disampaikan pemohon, ternyata hanya berupa artikel media online yang memberitahu bahwa Bawaslu mengungkap adanya 23.000 surat suara via pos tercoblos di Kuala Lumpur. Terhadap bukti demikian, sulit bagi Mahkamah untuk menilai persoalan yang didalilkan oleh pemohon aku. Untuk itu Mahkamah memeriksa jawaban dan bukti termohon serta keterangan pihak terkait dan bukti Bawaslu. Bukti PK176 yang diajukan Bawaslu merupakan formulir model A laporan hasil pengawasan pemilu Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur nomor 013 dan seterusnya tahun 2024, mengungkapkan kronologis ditemukannya surat suara telah tercoblos
yaitu dimulai saat kantor pos Malaysia melaporkan kepada Atase Kepolisian KBRI Kuala Lumpur, yaitu Kombes Polisi Juliarman EP Pasaribu, perihal adanya surat suara metode pos yang dikembalikan kepada pihak pos Malaysia. Kemudian Atase Kepolisian KBRI menghubungi Ketua Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur dan menjelaskan bahwa surat suara dimaksud telah diperiksa oleh Kepolisian KBRI Kuala Lumpur dengan temuan bahwa benar surat suara dimaksud adalah surat suara telah tercoblos dalam kantong yang hal demikian tidak sesuai dengan prosedur dan dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Dari hasil perhitungan yang dilakukan oleh Pos Malaysia, amplop surat suara berjumlah 1.972 amplop yang diantarkan oleh satu orang. Bahwa terhadap laporan hasil pengawasan pemilu, Panwaslu Luar Negeri Kuala Lumpur menerbitkan surat temuan nomor 002 dan seterusnya 7 Februari 2024 yang mengungkapkan bahwa patut diduga 1.927 surat suara dikuasai oleh seseorang yang dikirim melalui pos namun tidak sampai pada tujuan karena alamat yang tidak valid. Terhadap temuan dengan pelanggaran pemilu ini, Panwaslu Kuala Lumpur mengeluarkan rekomendasi kepada PPLN Kuala Lumpur untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6 dianggap dibacakan. Berdasarkan hal tersebut, maka Bawaslu membuat rekomendasi nomor 293 tahun 2024 kepada KPU yang pada pokoknya 1. Melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPSLN Kuala Lumpur. 2. Meniadakan pemungutan suara ulang dengan metode pos untuk seluruh wilayah Kuala Lumpur. 3. Melaksanakan pemungutan suara ulang yang didahului dengan proses pemutakhiran daftar pemilih untuk metode TPSLN dan metode kotak suara keliling sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terhadap rekomendasi Bawaslu tersebut, selanjutnya KPU mengeluarkan keputusan nomor 280 tahun 2024 tentang tahapan dan jadwal pemungutan suara ulang pada perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk pemilihan umum tahun 2024 yang pada pokoknya PSU akan diselenggarakan di Kuala Lumpur pada tanggal 9 sampai dengan 10 Maret 2024 yang kemudian diubah dengan keputusan KPU nomor 299 tahun 2004 tentang perubahan atas keputusan KPU nomor 280 dan seterusnya yang pada pokoknya PSU akan dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2024. Bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon dalam berkas permohonan menurut Mahkamah, persoalan yang didalilkan pemohon mengenai surat suara yang tercoblos di Kuala Lumpur telah diselesaikan oleh Bawaslu dan KPU dengan adanya PSU yang didahului dengan proses pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat pelanggaran pidana pemilu berupa penambahan dan pengurangan DPT sudah ditindaklanjuti dan pelaku telah dijatuhi hukuman melalui putusan nomor 185/PIT dan seterusnya PN Jakarta PST yang diucapkan pada tanggal 21 Maret 2024. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P109 sampai dengan bukti P111 serta saksi Surya Dharma. Termohon menyampaikan jawaban yang seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T28, bukti T46, dan bukti T66. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu tidak menjawab dalil aku namun mengajukan saksi Iji Jailani dan Zaki M. Zamzam. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti, surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan termohon, serta saksi pemohon dan saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa untuk membuktikan dalil terjadinya penyeludupan 2 surat suara tanpa identitas dan tanpa tanda tangan Ketua KPPS yang telah tercoblos pada foto pasangan calon nomor urut 2 ke dalam kotak suara di TPS 41 Sidomulyo Timur, Marpoyan Damai, pemohon mengajukan bukti video yang diberi tanda bukti P109.
Kemudian Mahkamah memeriksa secara saksama bukti video dimaksud. Video dimaksud memperlihatkan seseorang yang diduga adalah petugas KPPS karena menggunakan tanda pengenal KPPS yang sedang menunjukkan 2 surat suara pemilihan presiden dan wakil presiden yang disebutkan telah tercoblos pada gambar pasangan calon nomor urut 2. Menurut orang dalam video dimaksud, 2 surat suara yang tidak dibubuhi tanda tangan ketua KPPS dan tidak pula tercantum identitas TPS tersebut ditemukan dalam kotak suara pemilu presiden dan wakil presiden. Awalnya KPPS mengira surat suara tersebut adalah surat suara berlebih. Ternyata menurut orang yang dalam video ada yang memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun tayangan video tidak memperlihatkan apa yang selanjutnya dilakukan oleh KPPS dengan surat suara dimaksud. Bahwa dalam persidangan Mahkamah tanggal 2 April 2024 pemohon menghadirkan saksi Surya Dharma yang merupakan Ketua KPPS TPS 41 Sidomulyo Timur Marpoyan Damai yang menjelaskan bahwa sebelum memulai pemungutan suara, surat-suara terlebih dahulu dihitung oleh petugas KPPS yaitu sejumlah 305 lembar surat suara. Menurut saksi hal itu sudah sesuai dengan jumlah pemilih dalam DPT sebanyak 299 pemilih ditambah 2% surat suara cadangan. Namun setelah pemilihan selesai dan surat suara dihitung, ternyata jumlah surat suara tersisa 77 surat suara. Namun surat suara terpakai sejumlah 230 surat suara. Padahal yang menggunakan hak suara hanya 228 orang termasuk 1 surat suara dinyatakan tidak sah. Setelah dicek kembali terdapat 2 surat suara tanpa identitas TPS dan tanda tangan ketua KPPS. Bahwa terhadap keterangan saksi Surya Dharma, Mahkamah membandingkan dengan bukti yang diajukan termohon berupa C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, di mana dalam bagian 2 data penggunaan surat suara tertera hal yang sama dengan diterangkan dengan saksi Surya Dharma yaitu 305 surat suara termasuk surat suara cadangan. 228 surat suara yang digunakan dan sisa surat suara berjumlah 77 surat suara. Sedangkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 107 suara, pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 107 suara, dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 13 suara. Vide bukti T28. Dengan demikian tidak ada kelebihan 2 surat suara yang dicatatkan dalam formulir C hasil. Dengan kata lain, 2 surat suara yang dipersoalkan oleh pemohon tidak dimasukkan sebagai perolehan salah satu pasangan calon inkasu, pasangan calon nomor urut 2. Hal ini sebagaimana juga diterangkan oleh saksi Surya Dharma dalam persidangan Mahkamah, vide risalah persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024, bahwa perolehan pada formulir C hasil TPS 41 Sidomulyo Timur, suara pasangan calon nomor urut 2 sudah dikoreksi menjadi 107 suara. Kemudian Mahkamah juga menemukan bahwa KPPS mengisi formulir C kejadian khusus dan keberatan di TPS 41 Desa Sidomulyo yang menerangkan kejadian ditemukannya 2 surat suara yang telah tercoblos. Pasangan calon nomor urut 2 bertanda tangan Ketua KPPS, vide bukti P110, bukti T28. Kemudian diajukan laporan kepada Bawaslu oleh Tim Hukum Nasional Amin, Provinsi Riau dengan saksi Ketua KPPS Surya Dharma, vide bukti P111. Namun tindak lanjut dari laporan dimaksud tidak diterangkan baik oleh saksi maupun oleh keterangan dari bukti para pihak. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Mahkamah persoalan ditemukannya 2 surat suara di TPS 41 Desa Sidomulyo Timur telah selesai dengan dilakukannya koreksi terhadap perolehan suara pasangan calon nomor urut 2 dan tidak memperhitungkan 2 surat suara yang tidak ditandatangani oleh KPPS sebagai suara sah. Dalam formulir C hasil, saksi pasangan calon juga bertentangan hingga tidak ada perolehan suara pasangan calon yang diuntungkan ataupun dirugikan. Terkait dengan keberatan saksi Surya Dharma yang mempersoalkan bagaimana surat suara termasuk ke dalam kotak suara, menurut Mahkamah kejadian demikian juga menjadi tanggung jawab Ketua KPPS terhadap keamanan dan ketertiban lokasi TPS. Ketika petugas KPPS tidak dapat mengetahui bagaimana surat suara tersebut ke dalam kotak suara, tidak pula terdapat saksi yang menjelaskan melihat ada yang memasukkan ke dalam kotak suara tersebut, tidak pula ada kamera pengawas yang dapat melihat kembali apa yang terjadi di TPS, maka menurut Mahkamah akan sulit pula bagi pihak lain yang berada di luar TPS untuk mengetahui bagaimana surat suara tersebut bisa masuk ke dalam kotak suara.
Banyak kemungkinan yang bisa menjadi asumsi selain adanya orang yang dengan sengaja memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Namun asumsi-asumsi demikian tentu tidak diterima secara hukum karena seharusnya didukung oleh bukti yang memadai. Untuk itu menurut Mahkamah persoalan tersebut harus menjadi perhatian bagi petugas KPPS dan pengawas di TPS agar di kemudian hari dapat lebih cermat menghitung suara-suara yang mengawasi pemilih dan berada di TPS terhadap laporan kepada Bawaslu. Hal demikian menjadi kewenangan Bawaslu untuk memutuskannya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi pengurangan suara calon nomor urut 1 terjadi di TPS 006 Kelurahan Soco, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus dan seterusnya dianggap dibacakan. Pemohon mengajukan bukti P112 serta saksi Adnin Armas. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak terjadi pengurangan terhadap perolehan suara pasangan nomor urut 1 di TPS 006, Kelurahan Soco dan TPS 001 dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Termohon mengajukan bukti T29, bukti T30, bukti T44, bukti T45 serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar. Bukti terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil permohonan aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan berdasarkan C hasil salinan PPWP dan pengecekan secara langsung dan seterusnya dianggap telah diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 181 sampai dengan bukti PK 185. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban pemohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu serta saksi pemohon, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon aku, Mahkamah terlebih dahulu memeriksa bukti yang dirujuk oleh pemohon, yaitu laporan kepada Bawaslu tertanggal 16 Februari 2024, VD bukti P112. Karena uraian dalam dalil pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut perihal ketidaksesuaian yang didalilkan. Setelah memeriksa bukti P112, Mahkamah mendapati bahwa maksud dalil pemohon yang kemudian dilaporkan kepada Bawaslu adalah ketidaksesuaian antara ketangkapan layar, screenshot, C pleno, TPS 006 Kelurahan Soco, Kudus, dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo, Kebumen dengan terdapat pada tangkapan layar pada laman resmi pemilu 2024.go.id. Bahwa terhadap dalil aku pemohon tidak mengajukan bukti salinan formulir C hasil di TPS yang perhitungan suaranya dipermasalahkan oleh pemohon. Untuk itu, Mahkamah akan menyandingkan bukti formulir C hasil yang diajukan oleh termohon dan Bawaslu, bukti T29, bukti PK 182 serta bukti T30, bukti PK 183. Di mana dalam kedua bukti dimaksud tertera perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 di TPS 6 Kelurahan Soco Kudus berjumlah 9 suara, pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 142 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 75 suara, dan jumlah suara yang sah adalah 226 suara. Sedangkan pada TPS 1 Kelurahan Kalirjo, Kebumen, perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 berjumlah 38 suara. Pasangan calon nomor urut 2 berjumlah 84 suara, pasangan calon nomor urut 3 berjumlah 54 suara, dan total suara sah berjumlah 176 suara. Mahkamah juga tidak menemukan adanya catatan kejadian khusus yang terjadi pada TPS yang dipersoalkan. Jikapun terjadi perbedaan dengan tampilan perolehan suara pada laman KPU, maka perolehan suara yang akan digunakan untuk rekapitulasi pada penghitungan di tingkat atasnya adalah yang tertera dalam formulir C hasil. Selain itu, data dalam laman KPU pada tanggal 16 Februari 2024 saat pemohon melaporkan kepada Bawaslu diakui oleh saksi termohon Yudhistira Dwi Wardana Asnar dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024 masih terus mengalami pemutakhiran. VD Risalah Persidangan Mahkamah tanggal 3 April 2024. Oleh karena itu, data perolehan suara yang benar adalah sebagaimana tertera dalam formulir C hasil. Berdasarkan hal demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon mengenai telah terjadinya pengurangan suara pemohon di TPS 006 Kelurahan Soco Kudus dan TPS 001 Kelurahan Kalirjo Kebumen tidak terbukti. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum.
Bahwa terkait dalil pemohon aku juga menemukan fakta hukum dalam persidangan terkait pengurangan suara pemohon yang diterangkan oleh saksi pemohon Adnin Armas dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2024 dalam keterangannya di hadapan majelis hakim. Saksi Adnin Adnas menjelaskan bahwa terjadi pengurangan suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Menurut Adnin Armas, pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 mendapatkan 0 suara di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Terhadap fakta hukum dalam persidangan tersebut, Mahkamah meminta agar pemohon melengkapi dengan bukti tertulis. Namun sampai dengan persidangan selesai, pemohon tidak menyampaikan bukti terkait fakta persidangan dimaksud. Mahkamah kemudian memeriksa bukti termohon berupa formulir C hasil di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, video bukti T44. Mahkamah menemukan bahwa benar hampir di semua TPS di Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 0 suara atau tidak memperoleh suara. Hanya di TPS 9 Desa Cileksa pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 9 suara dan pasangan nomor urut 3 memperoleh 5 suara. Di TPS 10 Desa Cileksa pasangan nomor urut 3 memperoleh 1 suara, sehingga tidak benar bahwa tidak ada sama sekali suara yang untuk pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3. Dari bukti T44, Mahkamah juga menemukan adanya keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon. Meskipun saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 tidak bertanda tangan dalam formulir C hasil TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Sukaraja, Kabupaten Bogor, kemudian Mahkamah memeriksa formulir D hasil Kecamatan Sukajaya yang diajukan sebagai bukti oleh termohon video bukti T45, dan Mahkamah tidak mendapati adanya perubahan angka rekapitulasi sehingga tidak ada perbaikan yang dilakukan pada tingkat kecamatan. Pada formulir D hasil kecamatan ini saksi pasangan calon nomor urut 1 bertanda tangan dan tidak ada juga kejadian khusus yang dicatatkan dalam formulir D kejadian khusus. Oleh karena itu, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang menyebabkan perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 3 menjadi sangat kecil jumlahnya di TPS 1 sampai dengan TPS 27 Desa Cileksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, menurut Mahkamah, keterangan saksi pemohon mengenai pengurangan suara pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terjadi politik uang berupa penyuapan terhadap PPS yang dilakukan oleh perangkat desa TPS 029 Desa Karanggintung, Kecamatan Gandrung Mangu, Kecamatan Cilacap, Kabupaten Cilacap, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P113 serta saksi Ardi Ermawan. Termohon menyampaikan jawaban yang pada Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. 14? 15? Tuh, itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Baru Morinaga Morigrow. Kasih makan anak masih pakai drama. Beri dia Morinaga Morigrow. Susu dengan formula Grow Max. Bantu tingkatkan nafsu makan dan penuhi nutrisi untuk pertumbuhannya. Morinaga Morigrow. Tulang kaku kayak robot. Faktor utuh. Minum Entrasol. Ekstrak buah zaitunnya bantu penyerapan kalsium lebih cepat pada tulang. Kenapa? Bye tulang kaku, bye-bye faktor U. Entrasol. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Paket Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. 14, 15, Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Pembagian uang merupakan aktivitas pribadi karena Gus Miftah bukan merupakan relawan, anggota atau pengurus partai politik atau tim kampanye nasional maupun tim kampanye daerah Prabowo Gibran. Tayangan video yang dijadikan bukti pemohon menurut Mahkamah tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa benar tayangan video dimaksud adalah merupakan politik uang yang mengajak orang untuk memilih Prabowo hanya karena ada orang yang membentangkan baju bergambar Prabowo. Kemudian Mahkamah juga memeriksa bukti Bawaslu yaitu temuan pengawas terhadap video bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah di Pamekasan, video bukti PK 187. Laporan hasil pengawasan yang hasilnya adalah agar dilaksanakan rapat pleno pimpinan Bawaslu Kabupaten Pamekasan untuk menindaklanjuti temuan video bukti PK 189. Bukti PK 189. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang kesimpulannya diperlukan pembuktian unsur pelanggaran pasal 523 UU Pemilu. Berita acara pembahasan sentra Gakumdu Kabupaten Pamekasan yang selanjutnya bahwa subjek hukum tidak memenuhi unsur sebagaimana disebutkan dalam pada pasal 523 UU Pemilu karena bukan merupakan tim kampanye salah satu pasangan calon. Video bukti PK 191. Kemudian Mahkamah memeriksa bukti Bawaslu dan bukti termohon berupa kajian Bawaslu Kabupaten Pamekasan terhadap dugaan pelanggaran pasal 523 ayat 1 UU Pemilu mengenai politik uang yang dilakukan oleh peserta dan atau tim kampanye pemilu. Video bukti T32 sama dengan bukti PK 192. Terhadap bukti dimaksud Mahkamah mencermati hasil kajian Bawaslu Pamekasan yang hasilnya adalah dugaan pelanggaran oleh Gus Miftah tidak bisa ditindaklanjuti karena kegiatan di rumah Khairul Umum tersebut bukan termasuk kegiatan kampanye yang dimaksud dalam UU Pemilu dan Gus Miftah bukan merupakan tim kampanye pasangan calon nomor urut 2. Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan politik uang yang dilakukan Gus Miftah di Kabupaten Pamekasan tidak ada relevansinya dengan kaitan kegiatan kampanye sebagaimana dimaksud dalam UU Pemilu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon terkait dengan terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan Gus Miftah adalah tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat 15 orang pemilih melakukan pencoblosan 2 kali di TPS 06 dan TPS 7, Kelurahan Kemanisan, Kecamatan Curug, Kota Serang, dan seterusnya dianggap diucapkan. Pemohon mengajukan bukti P115 dan 116 dan 118. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan permohonan aku telah selesai dan telah dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T5D33. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan sudah ada rekomendasi kepada PPK Kecamatan Curug untuk dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu mengajukan bukti PK 193 dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jailani. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan oleh pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti yang diajukan oleh fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.
bahwa terhadap dalil pemohon aku setelah Mahkamah memeriksa secara seksama bukti T33 berupa kronologi tentang pemungutan suara ulang di TPS 07 Kecamatan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua PPK Kecamatan Curug Kota Serang. Disebutkan dalam bukti kronologi tersebut bahwa benar terdapat pemilih yang tidak memiliki KTPL maupun suket dan tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB melakukan pencoblosan. Dan benar pula terdapat pemilih yang sudah memberikan suara di TPS 6 Kemanisan, kemudian kembali memberikan suara di TPS 7 Kemanisan, yang oleh karenanya maka Bawaslu Kota Serang memberikan rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2024 di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Hal ini sesuai dengan surat rekomendasi pemungutan suara ulang nomor 01 dan seterusnya 2024 dianggap dibacakan yang dibuat oleh Bawaslu Kecamatan Curug dan dikirimkan kepada PPK Kecamatan Curug, pide bukti T33. Mahkamah juga memeriksa bukti termohon berupa kronologi pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Serang yang menyebutkan bahwa pihaknya menerima rekomendasi dari Bawaslu untuk pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan. Terkait dengan pemilih anak-anak, Ketua KPU Kota Serang menerangkan dalam kronologinya bahwa pemilih anak-anak belum sempat memilih dan berhasil dicegah. Kemudian rekomendasi tersebut diteruskan oleh Bawaslu Kota Serang dan disampaikan kepada KPU Kota Serang, pide bukti T33. Bahwa selanjutnya dilakukan pemungutan suara ulang di TPS 7 Kelurahan Kemanisan pada tanggal 24 Februari 2024 dengan hasil perolehan suara pasangan calon nomor urut 1 memperoleh 75 suara. Sebelum PSU 83 suara. Pasangan calon nomor urut 2 memperoleh 130 suara, sebelum PSU 149 suara. Pasangan calon nomor urut 3 memperoleh 7 suara, sama seperti sebelum PSU. Dengan telah dilakukannya PSU maka menurut Mahkamah, persoalan yang dilakukan oleh pemohon mengenai pemilih lebih dari satu kali dalam pemilih di bawah umur di TPS 7 dan TPS 6 Kelurahan Kemanisan telah diselesaikan oleh Bawaslu dan termohon. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Pemohon mendalilkan berdasarkan siaran pers Bawaslu terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang. Pemohon mengajukan bukti P114, termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil aku tidak jelas dan seterusnya dianggap diucapkan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan bahwa pihaknya mengeluarkan rekomendasi agar di 1.692 TPS dilakukan perbaikan atau atau pemungutan dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK1A sampai dengan bukti PK5A dan seterusnya dianggap diucapkan serta saksi Iji Jelani dan Heri Darmanto. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat dan atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon mengenai adanya pemilih mencoblos lebih dari sekali di 2.413 TPS yang tidak ditindaklanjuti dengan pemungutan suara ulang oleh termohon, pemohon mendasarkan dalilnya pada siaran pers Bawaslu, pide bukti P114 sama dengan bukti PK196. Dalam dalilnya pemohon tidak menyebutkan lokus TPS-TPS yang seharusnya dilakukan PSU. Dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 3 April 2024, Mahkamah meminta Bawaslu untuk menyampaikan rekapitulasi dari pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan dalam siaran persnya. Kemudian Bawaslu menyampaikan bukti berupa isian data terkait dengan kejadian-kejadian khusus yang terjadi di TPS sesuai dengan alat kerja pengawas TPS dalam aplikasi Siwaslu, pide bukti PK1A. Data Siwaslu 2024 atau pide bukti PK2A, konfirmasi kejadian khusus penghutang dan penghitungan suara ulang pide bukti PK3A, kejadian khusus di TPS Kalimantan Timur, pide bukti PK4A. Dari bukti Bawaslu, Mahkamah mendapat sebagian TPS yang terdapat pemilihan diulang pemilih memilih lebih dari satu kali telah dilakukan pemungutan suara ulang. Namun sebagian lainnya tidak disebutkan dalam bukti Bawaslu. Dimaksud bagaimana tindak lanjutnya? Bawaslu dalam keterangan tertulisnya menerangkan bahwa termohon telah melaksanakan PSU atau PSS di 1.521 TPS. Sedangkan TPS yang tidak bisa melaksanakan PSU disebabkan termohon tidak mungkin untuk menyiapkan logistik jika PSU dilaksanakan 10 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan terhadap
77 rekomendasi PSU yang tidak dilaksanakan, Bawaslu telah melakukan tindak lanjut melalui mekanisme penanganan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah telah ada tindak lanjut yang dilakukan oleh Bawaslu dan termohon terkait dengan adanya TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu untuk melakukan PSU akibat adanya pemilihan yang memilih lebih dari satu kali. Adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, namun dalam siaran pers Bawaslu disebut belum melakukan PSU, sehingga persoalan TPS dimaksud telah diselesaikan. Hal ini juga terkait dari tidak adanya dalil maupun bukti pemohon yang berkeberatan atas belum dilakukannya PSU di TPS yang dimaksud oleh siaran pers Bawaslu. Pemohon hanya mendalilkan mengenai pencoblosan 2 kali di TPS 6 dan TPS 7 Kelurahan Kemanisan. TPS aku tidak termasuk dalam siaran pers Bawaslu. Yang terbukti telah dilakukan PSU sebagaimana pada pertimbangan Mahkamah pada subparagraf 3.21.7 di atas. Dengan tidak adanya keberatan atau dalil atau bukti pemohon terkait dengan penyelesaian PSU di TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu, maka tidak ada lagi persoalan yang berkaitan dengan PSU yang belum terlaksana di TPS yang direkomendasikan oleh Bawaslu. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Bahwa pemohon mendalilkan terdapat sejumlah TPS janggal karena tidak terdaftar. Sebelumnya terdapat TPS yang tidak melaksanakan pemungutan suara ulang di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, serta terdapat TPS yang nomornya berlebih yaitu TPS 901 sampai dengan TPS 905. Pemohon mengajukan bukti P117. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan dalil pemohon aku tidak benar dan tidak berdasar. Sebab dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T34 sampai dengan bukti T40. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bahwa terhadap dalil pemohon Bawaslu menerangkan adanya surat Ketua KPU yang mengatur pemberian nomor TPS pada lokasi khusus diawali dengan nomor 901 dan seterusnya dianggap dibacakan. Bawaslu mengajukan bukti PK 206 sampai dengan bukti PK 220 serta saksi Umi Iliana. Bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan seksama dalil pemohon, jawaban termohon, keterangan pihak terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dan lainnya yang diajukan pemohon, termohon dan Bawaslu, serta saksi Bawaslu, keterangan Bawaslu beserta bukti-bukti yang diajukan dan fakta yang terungkap dalam persidangan, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Bahwa terhadap dalil pemohon bahwa terdapat TPS janggal di Kelurahan Purwomartani, Kabupaten Sleman, pemohon mendasarkan dalilnya pada bukti P117 berupa keputusan KPU Kabupaten Sleman nomor 02 tahun 2023 tentang penetapan jumlah TPS dalam pemutakhiran data pemilih pemilu 2024, yang mana dalam bukti dimaksud terdapat uraian mengenai jumlah TPS di Kabupaten Sleman sejumlah 3.142 yang tersebar di 17 kecamatan dan 86 desa. Dalam bukti P117 dimaksud pemohon juga melampirkan tangkapan layar berupa TPS di Purwomartani yang nomornya dinilai janggal oleh pemohon. Mahkamah kemudian mempertimbangkan bantahan termohon dan Bawaslu yang menyatakan bahwa TPS yang pemohon maksud adalah TPS lokasi khusus. Untuk itu Mahkamah memeriksa bukti termohon mengenai rekapitulasi TPS di lokasi khusus di Kabupaten Sleman. Bida bukti T37 sampai dengan T40. Dan saksi Bawaslu Umi Iliana yang menjelaskan bahwa terdapat TPS lokasi khusus di Kabupaten Sleman yang penomorannya mendasarkan pada surat Ketua KPU RI yaitu diawali dengan nomor 901 dan seterusnya. TPS yang berada di lokasi khusus diatur dalam pasal 179 ayat 2 Peraturan KPU nomor 7 2022 tentang penyusunan daftar pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan sistem informasi data pemilih yang menyebutkan bahwa lokasi khusus meliputi 1, 2, 3, 4, 5 dianggap dibacakan. Bahwa dengan demikian menurut Mahkamah, TPS yang pemohon nilai janggal adalah TPS lokasi khusus dan bukan merupakan penambahan TPS seperti yang didalilkan pemohon. Seandainya pun penambahan TPS tersebut memang ada quote non, adanya penambahan demikian tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk menilai bahwa telah terjadi kecurangan yang menimbulkan kerugian bagi pemohon. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan bahwa keberadaan TPS dan pemilih dalam TPS yang pemohon dalilkan tersebut mendukung salah satu pasangan calon selama belum dilakukan pemungutan dan penghitungan suara.
bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah tidak ada persoalan TPS janggal di Kabupaten Sleman sebagaimana yang didalilkan oleh pemohon sehingga dalil pemohon aku tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa pemohon mendalilkan termohon melakukan kecurangan yang dilakukan melalui sistem IT dan penggunaan teknologi sistem informasi rekapitulasi elektronik atau Sirekap dan seterusnya dianggap diucapkan, pemohon mengajukan bukti P119 dan seterusnya dianggap diucapkan, dan ahli Yudi, Prayudi, serta saksi Amrin Harun dan Sartono. Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan Sirekap menjadi alat bantu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemilihan umum dan seterusnya dianggap diucapkan. Termohon mengajukan bukti T56 sampai dengan bukti T59 dan seterusnya dianggap diucapkan. Ahli Marsudi Wahyu Kisworo serta saksi Yudhistira Dwi Wardana Asnar dan Andre Putra Hermawan. Pihak terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya membantah dalil pemohon aku dan seterusnya dianggap diucapkan. Bawaslu menyampaikan keterangan telah meminta KPU untuk Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah relax aja. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Secara elektronik berkas rekapitulasi hasil penghitungan suara. Sirekap yang digunakan sebagai layanan informasi hasil pemilu untuk masyarakat disebut Sirekap Web. Sedangkan Sirekap Mobile merupakan Sirekap yang digunakan oleh KPPS untuk mengunggah data dan dokumen elektronik hasil penghitungan suara dari TPS menggunakan bantuan telepon seluler.
Data dokumen elektronik yang diunggah KPPS dalam Sirekap mobile akan divirtualisasi kemudian diunggah atau dikirim dan ditampilkan ke dalam Sirekap web untuk selanjutnya dapat diakses oleh masyarakat lebih cepat daripada informasi resmi penetapan KPU tentang penetapan hasil pemilu yang dilakukan secara manual dan berjenjang. Bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara memanfaatkan aplikasi Sirekap diatur dalam pasal 58 PKPU 25/2003 yang menyatakan bahwa formulir model C hasil yang telah ditandatangani oleh ketua dan anggota KPPS serta para saksi dibuat dalam bentuk dokumen elektronik dengan menggunakan Sirekap. Kemudian KPPS menyampaikan formulir model C hasil salinan kepada PPS yang selain dokumen fisik dikirim juga dokumen elektroniknya melalui Sirekap. Vide pasal 66 ayat 3 PKPU 25/2003. Bahwa secara teknis keputusan KPU 66/2024 juga mengatur penggunaan Sirekap untuk membuat bentuk digital atau digitalisasi formulir model C hasil salinan foto image yang akan disampaikan kepada PPS dan PPK melalui Sirekap mobile. KPPS juga dapat memberikan formulir model C daftar hadir DPT KPU, formulir model C daftar hadir DPTB KPU, dan formulir model C daftar hadir DPK KPU, serta formulir model C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU kepada saksi dan pengawas TPS melalui Sirekap, vide keputusan KPU 66/2024. Bahwa Sirekap juga digunakan dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Hal demikian ditegaskan dalam pasal 13 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa Sirekap merupakan salah satu sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan, kecuali jika wilayah kecamatan tertentu tidak memiliki sarana pendukung dalam penggunaan Sirekap. Dalam rekapitulasi tingkat kecamatan, data yang ditampilkan dalam rapat pleno bukan hanya formulir C hasil, namun ditampilkan juga data dan foto dari Sirekap. Data Sirekap demikian ditampilkan dengan bantuan layar elektronik atau proyektor yang kemudian keduanya akan dicocokkan. Apabila antara data dan foto Sirekap terdapat perbedaan dengan data formulir C hasil, maka data dalam Sirekap akan dilakukan pembetulan disesuaikan dengan data dalam formulir C hasil. Vide pasal 15 ayat 6 PKPU 5/2024. Bahwa PPK juga menggunakan Sirekap dalam menuangkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan dalam berita acara dan sertifikasi rekapitulasi hasil penghitungan formulir D hasil yang kemudian akan dicetak lalu dipindai menggunakan Sirekap, vide pasal 18 dan pasal 20 PKPU 5/2024. Penggunaan Sirekap ini juga dilakukan pada rekapitulasi di tiap-tiap jenjang selanjutnya sampai dengan rekapitulasi tingkat nasional. Vide pasal 585 dan pasal 87 PKPU 5/2024. Proses penetapan hasil pemilihan umum nasional juga dipindai dan diunggah menggunakan Sirekap, vide pasal 92 PKPU 5/2024. Bahwa pemanfaatan aplikasi Sirekap dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara ini ditegaskan dalam pasal 112 PKPU 5/2024 yang menyebutkan bahwa satu KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPLN dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu dengan bantuan Sirekap. Dua, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota memberikan akses pembacaan data Sirekap kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota. Bahwa pada tahapan penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih, aplikasi Sirekap tetap dipergunakan, yaitu saat penyampaian salinan keputusan KPU menetapkan ambang batas pasal 12 PKPU 6/2024, penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPR, pasal 32 PKPU 6/2004 yang penyampaian salinan keputusan calon terpilih anggota DPRD Provinsi dan dari DPRD Kabupaten Kota, pasal 40 dan pasal 44 PKPU 6/2004. Kemudian pasal 54 PKPU 6/2024 menegaskan mengenai penggunaan alat bantu Sirekap dalam proses penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi, dan penetapan calon terpilih dalam pemilu. Bahwa dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam berbagai peraturan yang keputusan KPU tersebut di atas, termohon telah mempersiapkan aplikasi Sirekap sebagai alat bantu yang memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi awal terkait perolehan suara secara nasional dan tingkat TPS secara lebih cepat dalam proses pemilihan umum 2024 yang diharapkan dapat lebih baik dari aplikasi Situng yang digunakan sebagai alat Cipta dan Herbal berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini.
Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship, ship, ship it up, ship, ship, ship it up. Let's enjoy the ride, make the moment last. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Dunia terus berputar. Begitu banyak hal yang berakhir, namun banyak juga yang kembali dalam bentuk baru, memberi harapan baru. Seperti botol plastikmu yang dapat menjadi barang baru lagi melalui gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral. Kini, plastik tidak lagi menjadi sampah, namun terus berputar dengan dipilah dan didaur ulang menjadi baru. Semua bisa mengambil peran penting dalam perputaran itu dari hulu ke hilir. Mulai dari kamu yang memilah sampah dari rumah, pemulung yang mengumpulkannya, hingga pekerja pabrik yang mendaur ulang. Bersama gerakan ekonomi sirkular nasional Le Mineral, mari jadikan botol plastikmu jadi baru lagi. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluak nih. Pedas juga ya? Ini rawon banget. Baru Indomie Rawon Pedas Mercon. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Cipta dan Herbal berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Sebelum data dari Sirekap Mobile masuk ke dalam Sirekap Web, terlebih dahulu harus dilakukan validasi data. Sehingga data yang dikonsumsi masyarakat adalah data yang benar, sebagaimana data di TPS berdasarkan formulir C hasil. Bahwa selain itu, ahli Yudi Prayudi yang diajukan pemohon menerangkan bahwa terdapat masalah signifikan dalam akurasi dan integritas data yang ditangani oleh Sirekap, termasuk ketidaksesuaian antara total suara sah, tidak sah, dan tidak sah dengan DPT, serta selisih suara antara hasil yang seharusnya dengan yang ditampilkan oleh sistem. Masalah demikian mengindikasikan potensi kesalahan dalam penghitungan atau pencatatan suara yang dapat berdampak pada hasil pemilu. Selain itu, ahli menemukan indikasi potensi manipulasi hasil pemilihan melalui kode yang berfungsi untuk menghilangkan metadata foto formulir C hasil dan mengunci perolehan suara salah satu pasangan calon, sehingga menimbulkan kekhawatiran terhadap keadilan dan transparansi proses pemilihan. Keseluruhan temuan ini menunjukkan bahwa Sirekap dalam kondisi saat analisis dilakukan tidak memenuhi standar yang diperlukan untuk sistem rekapitulasi pemilu yang dapat diandalkan. Kelemahan dalam aplikasi keamanan, integritas dan keandalan sistem menimbulkan potensi serius bagi terbukanya ruang kecurangan yang dapat mengganggu integritas proses pemilu. Bahwa persoalan-persoalan dalam Sirekap yang dikemukakan oleh ahli tersebut di atas kemudian menjadikan aplikasi Sirekap tidak memberikan kepastian, data yang ditampilkan dalam Sirekap Web akurasinya menjadi dipertanyakan, bahkan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Padahal aplikasi Sirekap sebelumnya telah melalui proses audit oleh Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi Badan Riset dan Inovasi Nasional dan Badan Cyber dan Sandi Negara. Tidak bukti T62.
dan teknologi yang dikembangkan pada aplikasi Sirekap sudah merupakan perbaikan dari aplikasi Situng yang dipakai pada tahun 2019, sehingga dinilai jauh lebih baik. Namun, karena terdapat persoalan akurasi data pada aplikasi Sirekap, sebagai akibat belum dilakukan validasi sebelum diunggah pada aplikasi Sirekap, pada akhirnya termohon tidak memfungsikan Sirekap sebagai dasar penghitungan resmi suara hasil pemilu 2024. Akan tetapi, data yang digunakan sebagai dasar penetapan hasil perolehan suara pasangan calon secara resmi adalah data hasil penghitungan manual secara berjenjang, yang juga dijadikan rujukan untuk memperbaiki Sirekap dalam hal terdapat data tidak akurat. Bahwa terlepas dari persoalan teknis dan penggunaan aplikasi Sirekap untuk keperluan penetapan suara sah secara nasional, termohon menggunakan dasar penghitungan resmi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara manual secara berjenjang. Sedangkan Sirekap tetap difungsikan sebagai alat bantu untuk keterbukaan informasi dan memberi ruang kepada masyarakat untuk menjaga lebih awal pergerakan suara hasil penghitungan dari tingkat TPS. Artinya, fungsi Sirekap tidak jauh berbeda dengan fungsi Situng pada pemilu tahun 2019. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut terkait dengan penggunaan Sirekap, menurut Mahkamah, dalam rangka perbaikan ke depan, Sirekap sebagai alat bantu untuk kepentingan transparansi dan mengawal suara pemilih untuk diketahui lebih awal, teknologinya harus terus dikembangkan sehingga tidak ada keraguan dengan data yang ditampilkan oleh Sirekap. Untuk itu, sebelum Sirekap digunakan perlu dilakukan audit oleh lembaga yang berkompeten dan mandiri. Di samping itu, untuk menjaga objektivitas dan validitas data yang diunggah, menurut Mahkamah perlu dibuka kemungkinan pengelolaan Sirekap dilakukan oleh lembaga yang bukan penyelenggara pemilu. Dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Cipta dan herbal, berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. 14, 15. Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja, penting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki dugaan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan. Amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda atau dissenting opinion. Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku terdapat pendapat berbeda atau dissenting opinion dari 3 orang hakim konstitusi, yaitu Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut. Dipersilahkan. Terima kasih Pak Ketua.
Saya hanya akan bacakan ringkasan dari dissenting ini. Menimbang bahwa sebelum sampai pada materi pokok atau inti pendapat berbeda atau dissenting opinion, saya akan menguraikan terlebih dahulu berkenaan dengan pemilu yang jujur dan adil sebagai bagian azas atau prinsip fundamental pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Setelah membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara komprehensif, dapat dipahami bahwa sistem politik demokrasi yang hendak dibangun adalah demokrasi yang bermartabat dalam kerangka persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa pemilu sebagai mekanisme demokrasi harus dijalankan secara jujur dan adil. Hal itu yang menjadi alasan mengapa pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala setiap 5 tahun sekali sebagai azas pemilu. Norma tersebut merupakan azas atau prinsip dasar kontestasi pemilu yang mesti dilaksanakan agar sistem demokrasi yang dicita-citakan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dicapai. Pada saat yang sama juga akan menjadi benteng atau perisai agar demokrasi tidak dibelokkan ke arah sistem politik yang secara esensial bukan sistem politik yang demokratis. Paragraf berikutnya dianggap dibacakan. Berbagai prinsip dan kriteria pemilu jujur dan adil, serta kemungkinan adanya malpraktek yang akan terjadi dalam pemilu sebagaimana telah diuraikan di atas, dapat dipahami tidak cukup sekadar diukur dari aspek aturan dan tersedianya mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilu, melainkan juga mencakup aspek kesetaraan hak warga negara dan kontestasi yang bebas serta harus berada dalam level yang sama, same level of playing field. Dengan demikian, persaingan yang bebas dan adil antar peserta dimaknai sebagai suatu kontestasi yang harus dimulai dan berada pada titik awal yang satu level atau sama level. Tak hanya itu, dalam kontestasi, persaingan yang adil dan jujur dipahami pula sebagai upaya menempatkan hak pilih warga negara sebagai hak konstitusional atau constitutional rights yang harus dihormati secara setara tanpa adanya sikap dan tindakan curang di dalamnya. Berdasarkan kerangka teori sebagaimana diulas di atas, maka konsep pemilu jujur dan adil yang dikehendaki Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dua, yaitu pemilu jujur dan adil secara prosedural, serta pemilu jujur dan adil secara substansial. Selanjutnya dianggap dibacakan. Melampaui batas keadilan prosedural, azas jujur dan adil dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tidak hendak berhenti pada batas keadilan prosedur semata. Jujur dan adil dalam norma konstitusi tersebut menghendaki sebuah keadilan substantif. Bila mana hanya sebatas keadilan prosedural, azas pemilu jujur dan adil dalam Undang-Undang Dasar 1945 tersebut tidak akan pernah hadir. Sebab pemilu pada masa Orde Baru pun berjalan memenuhi segala prosedur yang ada, yang dilaksanakan memenuhi standar mekanisme yang ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu ketika itu. Namun secara empirik, pemilu Orde Baru tetap dinilai curang karena secara substansial pelaksanaan pemilunya berjalan dengan tidak fair, baik karena faktor pemihakan pemerintah pada salah satu kontestan pemilu maupun karena faktor praktek penyelenggaraan pemilu yang tidak memberi ruang kontestasi yang adil bagi semua kontestan pemilu. Oleh karena itu, azas jujur dan adil dalam norma pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menghendaki sebuah keadilan dan kejujuran pemilu yang lebih material. Jujur dan adil yang dikehendaki bukan hanya sekadar sikap patuh pada aturan, melainkan sikap tidak berlaku curang, tidak berbohong, dan tidak memanipulasi atau memanfaatkan celah hukum atau kelemahan aturan hukum yang ada untuk melakukan tindakan yang secara esensial merupakan praktek curam dalam sebuah kontestasi. Artinya, jujur dan adil dalam pemilu yang diinginkan konstitusi mencapai sesuatu yang bersifat hakiki dari arti kejujuran keadilan itu sendiri. Dalam arti, ukuran kejujuran dan adil bukan sebatas melihat dari sisi formalitas prosedural hukum, melainkan juga mencakup aspek yang berada di atas hukum, yaitu etika in casu etika dalam kontestasi pemilu.
Etika dimaksud meliputi aspek bagaimana aturan main pemilu dirumuskan, proses pelaksanaan yang tunduk pada sikap jujur dari semua pihak, dan kehendak untuk menahan diri oleh semua pihak untuk tidak memanfaatkan kelemahan hukum pemilu untuk berlaku curang. Pemilu jujur dan adil sesuai dengan kehendak konstitusi adalah pemilu yang diikuti dengan sikap penuh ketulusan dan tidak berbohong, tidak curang, dan tidak memanipulasi dengan jalan apapun. Pemilu jujur dan adil adalah pemilu yang diikuti dengan sikap apa adanya, di mana antara pemilih dan calon yang dipilih sama sekali tidak terikat oleh sebuah praktek transaksi politik yang tidak didasarkan pada sikap dan tindakan yang mencederai kejujuran dan keadilan pemilu, sehingga bermuara pada rusaknya pemilu yang berintegritas. Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan azas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan akuo dan telah dipraktekkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil pemilu presiden dan wakil presiden 2004, Mahkamah tidak hanya memutus sebatas angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi itu hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi atau constitutional values dan prinsip-prinsip demokrasi, democratic principles. Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit, hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung dirinya hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Oleh karena itu, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu. Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam persidangan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif sangat singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan dengan pembuktian material yang ketat menggunakan prinsip beyond a reasonable doubt. Namun demikian, hakim tidak boleh memutus tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi seorang hakim konstitusi dapat memutus sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagai amanat pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Menimbang bahwa sekalipun tidak tunduk pada persoalan angka semata, dalam putusan aku, Mahkamah telah menyatakan permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Terhadap pertimbangan hukum Mahkamah dalam menanggapi dalil-dalil pemohon, pada pokoknya saya memiliki posisi hukum serupa pada sebagian isu tersebut, terkecuali untuk beberapa persoalan yang menjadi tumpuan perhatian saya, termasuk sebagian argumentasi dalam permohonan. Ada dua hal yang membuat saya mengambil haluan untuk berbeda pandangan dengan pendapat mayoritas majelis hakim, yaitu dalam satu, persoalan mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dianggap menjadi alat untuk memenangkan salah satu peserta pemilu presiden dan wakil presiden. Dua, perihal keterlibatan aparat negara, pejabat negara atau penyelenggara di sejumlah daerah. Karena tidak mudah untuk membelahnya secara tegas, kedua masalah tersebut akan diuraikan secara berkelindan sebagai berikut. Bahwa pemohon mendalilkan persoalan di atas dalam uraian yang tersebar dalam sebagian besar permohonan, tanpa bermaksud menyederhanakan permasalahan tersebut, melainkan mempermudah dalam menjawab dalil permohonan. Saya tidak akan menanggapinya dengan memperinci setiap uraian dalil dalam permohonan. Saya mengambil inisiatif untuk menanggapi dalam dua bahagian besar. Pertama, melihat aspek dalil dan fakta yang dikemukakan secara konkret dan spesifik.
kemudian melihatnya secara umum dalam konteks pengelolaan anggaran negara dan pelaksanaan program pemerintah dalam kurun waktu yang berdekatan dengan penyelenggaraan pemilu. Dalam permohonannya, pemohon mengungkapkan fakta dan kejadian tertentu secara spesifik, yaitu dukungan yang diberikan Presiden terhadap pihak terkait, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Dukungan dimaksud sebagaimana dalil pemohon dilakukan dengan cara mengalokasikan anggaran negara tertentu dan diwujudkan melalui pelaksanaan program pemerintah berupa penyaluran dana bantuan sosial. Ditambahkan oleh pemohon, salah satu mekanisme penyaluran dana bantuan sosial dilakukan dan atau dikemas beriringan dengan kunjungan kerja Presiden ke beberapa daerah. Cara demikian umum pemohon merupakan bentuk kampanye terselubung dan memberi kontribusi besar atau signifikan terhadap penambahan suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2. Selanjutnya dianggap dibacakan. Namun demikian, fakta konkret sebagaimana menjadi objek penilaian di atas tidak bisa dilepaskan secara kontekstual atas pengaruh dari unsur-unsur lain yang menimbulkan hubungan sebab akibat. Sebagaimana membaca teks, maka membaca tidak hanya melihat pada huruf mati yang ada di hadapannya, melainkan harus pula mengetahui latar belakang susunan kata dan kalimat untuk dapat memahami makna dari teks dimaksud. Begitu pula halnya dengan membaca sebuah peristiwa. Kejadian itu tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada peristiwa lain yang memengaruhinya. Oleh karena itu, saya akan menilai dalil yang diutarakan pemohon mengenai penyaluran dana bantuan sosial yang dikaitkan dengan pengaruhnya bagi penambahan suara pasangan calon yang mendapat dukungan Presiden secara kontekstual. Hal ini pun sejatinya yang menjadi pertimbangan mahkamah secara umum dengan mengambil inisiatif untuk memanggil dan meminta keterangan beberapa menteri dalam persidangan. Saya percaya mahkamah pun ingin menggali lebih dalam terhadap dalil-dalil dan fakta yang diungkapkan oleh pemohon dan memeriksa silang dalil tersebut kepada pihak yang berwenang berkenaan dengan penyaluran dana bantuan sosial dikaitkan dengan unsur-unsur lain yang menimbulkan relasi sebab akibat. Ada beberapa hal penting yang menjadi pertimbangan saya terkait dengan isu penggunaan bantuan sosial untuk menilainya dalam konteks yang lebih umum, yaitu mengenai hakikat keuangan negara atau anggaran negara dan tugas pemerintahan serta pelaksanaan program pemerintah yang diimplementasikan berhimpitan dengan waktu penyelenggaraan pemilu, inkasu tahap kampanye dan pemungutan suara. Yang menjadi persoalan besar dalam kaitan antara penggunaan uang dalam pemilu adalah berkenaan dengan sumber dana tersebut. Jikalau uang yang digunakan peserta pemilu bersumber dari keuangan publik atau anggaran negara, maka derajat persoalan yang harus dihadapi akan bertambah berkali lipat. Sebab penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dan dapat diartikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan. Padahal secara konstitusional, hakikat keuangan negara harus dipergunakan bagi kepentingan umum yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, tanpa boleh ditunggangi untuk kepentingan yang bersifat pribadi maupun segelintir kelompok. Selanjutnya dianggap dibacakan. Dalam konteks penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, program pemerintah tidak sepenuhnya dapat dilekatkan dengan aspek teoritis dalam konsep political budget cycle, sebab tidak terdapat petahana dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Presiden yang saat ini memegang jabatan tidak menjadi peserta pemilu, meskipun sebagai pribadi orang yang sedang memegang jabatan tersebut tetap memiliki hak untuk memberikan dukungan politiknya kepada salah satu pasangan calon peserta pemilihan. Konsekuensinya, ia juga diberi dan memiliki kesempatan untuk melakukan kampanye dalam rangka mempengaruhi pemilih untuk memberikan suaranya kepada pasangan calon yang didukungnya. Akan tetapi, dukungan tersebut semestinya adalah dalam kapasitasnya sebagai pribadi dan bukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintah yang masih harus menyelesaikan program-program pemerintahannya. Pada titik inilah, kemudian yang menjadi sulit untuk menilai tindakan seorang presiden sebelum dan selama penyelenggaraan pemilu. Dalam hal ini, orang yang memegang jabatan tertinggi di jajaran pemerintahan tersebut dapat saja berdalih bahwa percepatan program yang dilakukannya adalah dalam rangka menyelesaikan program pemerintahan yang akan habis masa jabatannya. Namun program dimaksud pun dapat digunakan sebagai kamuflase
dan dimanfaatkan sekaligus sebagai piranti dalam memberikan dukungan atas pasangan calon peserta pemilihan presiden dan wakil presiden. Dalam upaya menilai dan memutus persoalan ini, dengan memeriksa secara saksama bukti-bukti yang disampaikan oleh para pihak dalam persidangan, ditambah dengan keterangan yang disampaikan oleh para menteri, fakta persidangan menunjukkan bahwa aturan prosedural pengelolaan anggaran negara telah dilalui secara patut dan layak sehingga dalam proses dan tata kelola tidak mengindikasikan ada kesalahan administrasi. Namun demikian, tugas utama seorang hakim adalah memutus perkara yang diajukan kepadanya, ke hadapannya secara adil. Selain itu, hakim harus menemukan kebenaran sesuai dengan fakta dan didukung oleh bukti yang meyakinkan. Dalam menjalankan kewenangan untuk memutus perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden, pemeriksaan persidangan yang dilakukan mahkamah didominasi oleh karakteristik untuk melakukan penilaian terhadap fakta atau judek faksi. Terlebih apabila dalam dalil-dalil yang diajukan pemohon mengemukakan argumentasi atas terjadinya pelanggaran pada aturan pemilu, fakta tersebut pun sedapat mungkin diukur berdasarkan norma dalam aturan hukum pemilu. Saya meyakini bahwa tidak ada hukum, saya meyakini bahwa tidak ada aturan hukum yang sempurna, terlebih sempurna, kecuali hukum yang dibuat oleh yang Maha Kuasa. Aturan hukum yang disebut amat lengkap dan mengatur secara rinci setiap tindakan manusia hanyalah klaim dari pembentuknya semata. Senantiasa akan ada dan ditemukan celah aturan hukum dan kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kepentingan pribadi dan terlindung dari ancaman pelanggaran norma hukum. Begitu pula halnya dengan hukum pemilu. Ada celah hukum dalam hal aturan mengenai penggunaan anggaran negara melalui pengejawantahan program pemerintah pada masa yang berdekatan atau berhimpitan dengan penyelenggaraan pemilu. Di samping itu, pada kasus pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 pun terdapat kekhususan dalam hal posisi presiden yang bukan berstatus sebagai petahana, bukan menjadi pihak yang terlibat sebagai peserta pemilu, melainkan sebagai pihak yang dinilai memberikan dukungan terhadap salah satu pasangan calon. Hal ini memicu pandangan kritis yang disampaikan oleh sebagian kelompok masyarakat. Dampak yang dikhawatirkan adalah peserta pemilu tidak bermain pada lapangan kontestasi yang sama. Terlebih fakta hukum yang ada di sekitar atau pada tahap kampanye berlangsung, kunjungan presiden ke daerah menunjukkan peningkatan intensitas dibandingkan biasanya. Faktor yang mendukung hal tersebut antara lain adalah keadaan adanya celah aturan hukum dalam Undang-Undang Pemilu yang berpeluang dimanfaatkan. Perumpamaan kondisi demikian ibarat banyak orang melihat asap mengepul membubung tinggi, tapi tiada satu pun yang dapat menemukan titik api yang menjadi sumber asap itu. Pada titik inilah moralitas atau etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah atau kekosongan aturan hukum, legal loopholes. Bagaimanapun dampak dari dukungan tersebut kepada salah satu peserta pemilu menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk nyata perwujudan azas adil dalam pemilu adalah adanya upaya para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Suasana kebatinan demikian seharusnya dipahami semua penyelenggara pemilu dan pejabat negara untuk menerapkan standar etika tertinggi, the highest moral standard. Berdasarkan pertimbangan di atas, secara kelembagaan, saya memahami posisi mahkamah atau mayoritas hakim yang terkendala oleh banyak pertimbangan, terutama soal bukti dan penilaian atas bukti yang sehingga tidak dapat bergerak lebih jauh. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda. Saya ulangi, maaf. Namun demikian, secara pribadi, sebagai hakim, saya memiliki keyakinan yang berbeda dengan sebagian hakim yang lain. Dalam hal ini, terdapat fakta persidangan perihal pemberian atau penyaluran bansos atau sebutan lainnya yang lebih masif dibagikan pada rentang waktu yang berdekatan atau berhimpitan dengan pemilu. Praktek demikian merupakan salah satu pola yang jamak terjadi untuk mendapatkan keuntungan dalam pemilu yang disebut dengan electoral incentive. Keterlibatan beberapa menteri aktif yang menjadi tim kampanye dalam membagi bansos terasosiasi dengan jabatan presiden secara langsung maupun tidak langsung sebagai pemberi bansos memunculkan
atau setidaknya berpotensi atas adanya konflik kepentingan dengan pasangan calon. Sementara itu merujuk fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Menteri yang terkait langsung dengan tugas tersebut, inkasu Menteri Sosial, yang seharusnya memiliki tanggung jawab terhadap pemberian bansos, menyampaikan keterangan bahwa tidak pernah terlibat dan atau dilibatkan dalam pemberian atau penyaluran bansos secara langsung di lapangan. Selain itu diperoleh pula fakta dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah menteri aktif yang membagikan bansos kepada masyarakat, terutama selama periode kampanye. Kunjungan ke masyarakat itu hampir selalu menyampaikan pesan bersayap yang dapat dimaknai sebagai bentuk dukungan atau kampanye terselubung bagi pasangan calon tertentu. Padahal ketika kegiatan para menteri membagikan dana bansos atau dana lain yang berasal dari APBN, norma pasal 281 ayat 1 Undang-Undang Pemilu antara lain menyatakan, menteri harus memenuhi ketentuan tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjalani cuti di luar tanggungan negara. Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta tersebut, pembagian bansos atau nama lainnya untuk kepentingan elektoral menjadi tidak mungkin untuk dinafikan sama sekali. Oleh karena itu, saya mengemban kewajiban moral atau moral obligation untuk mengingatkan guna mengantisipasi dan mencegah terjadinya pengulangan atas keadaan serupa dalam setiap kontestasi pemilu. Terlebih dalam waktu dekat yang hanya berselang berbilang bulan dan akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak secara nasional. Penggunaan anggaran negara atau daerah oleh petahana, pejabat negara atau oleh kepala daerah demi memenangkan salah satu peserta pemilihan yang didukungnya dapat dimanfaatkan sebagai celah hukum dan dapat ditiru menjadi bahagian dari strategi pemilihan. Dengan menyatakan dalil akuo terbukti, maka akan menjadi pesan jelas dan efek kejut, deterrent efek kepada semua calon kontestan dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah bulan November 2024 yang akan datang untuk tidak melakukan hal serupa. Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa dalil pemohon terkait dengan politisasi bansos beralasan menurut hukum. Bahwa dalam kaitan dengan dalil di atas, pemohon mengemukakan beragam tindakan yang dilakukan oleh aparat atau penyelenggara negara disertai dengan alat bukti untuk mendukung argumentasinya. Dalam persidangan, termohon telah menyampaikan sanggahan terhadap beberapa dalil yang disampaikan pemohon, dan Bawaslu serta pihak terkait pun telah memberikan keterangan serta bantahan ihwal dalil akuo. Salah satu posisi atau jabatan pemerintah yang kerap muncul dalam fakta persidangan adalah persoalan netralitas penjabat atau PJ kepala daerah dalam proses pemilu. Sebagaimana kita pahami, PJ kepala daerah yang terdapat di sekitar tahapan pemilu 2024, ini maaf tolong diperbaiki 2024, termasuk pemilu presiden dan wakil presiden merupakan konsekuensi masa transisi menuju penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak pada bulan November 2024. Sebagai PJ kepala daerah, mereka bukan berasal dari hasil pemilu, tapi ditunjuk oleh pejabat yang berwenang, inkasu Menteri Dalam Negeri atau Presiden. Secara normatif, eksistensi PJ kepala daerah didasarkan pada norma 201 ayat 9, ayat 10, dan ayat 11 Undang-Undang 10 2016. Artinya, pengisian PJ kepala daerah telah direncanakan dan diatur jauh sebelum penyelenggaraan pemilu 2024. Selain berkenaan dengan PJ kepala daerah, kepala desa termasuk salah satu aparatur negara yang kerap didalilkan pemohon, khususnya terkait dengan netralitas aparatur penyelenggara. Ikhwal hal tersebut didasarkan pada fakta di persidangan, terdapat banyak laporan kepada pengawas pemilu terkait dengan netralitas PJ kepala daerah, karena dinilai memihak kepada salah satu pasangan calon. Selain itu, pengerahan kepala desa pun menjadi fakta yang dilaporkan dan juga muncul di persidangan. Setelah membaca keterangan Bawaslu dan fakta yang terungkap di persidangan, serta mencermati alat bukti para pihak secara saksama, saya menemukan bahwa terdapat masalah netralitas PJ kepala daerah dan pengerahan kepala desa yang terjadi, antara lain di Sumatera Utara, Jakarta, Banten, Jawa Tengah, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Adapun bentuk ketidak netralan PJ kepala daerah diantaranya berupa penggerakan ASN, pengalokasian sebagian dana desa sebagai dana kampanye,
ajakan terbuka untuk memilih pasangan calon yang memiliki komitmen untuk melanjutkan IKN, pembagian bantuan sosial atau bantuan lainnya kepada para pemilih dengan menggunakan kantong yang identik dengan identitas pasangan calon tertentu, penyelenggaraan kegiatan massal dengan menggunakan baju dan kostum yang menonjolkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, pemasangan alat peraga kampanye di kantor-kantor pemerintah daerah, serta ajakan untuk memilih pasangan calon di media sosial dan gedung milik pemerintah. Selain soal netralitas PJ kepala daerah, terungkap juga sebagai fakta di persidangan adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa antara lain seperti di Jakarta dan di Jawa Tengah. Berbagai bentuk ketidaknetralan tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu dan sebagiannya terbukti. Terhadap laporan yang terbukti tersebut, Bawaslu telah merekomendasikan kepada instansi terkait seperti Komisi Aparatur Sipil Negara untuk menindaklanjuti karena terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lainnya. Berkaitan dengan ketidaknetralan tersebut, KASN pernah merilis hasil survei pada Desember 2023 yang menunjukkan bahwa sebagian PJ kepala daerah dinilai belum optimal dalam pengawalan netralitas ASN. Salah satu penyebab utamanya adalah intervensi politik sehingga membuat ASN melanggar netralitas. Sementara itu sebagian laporan yang disampaikan kepada Bawaslu dinilai tidak terbukti karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Namun Bawaslu tidak memberitahu kekurang lengkapan syarat dimaksud. Hal demikian sebenarnya dapat dipandang sebagai cara Bawaslu menghindar untuk memeriksa substansi laporan yang berkenaan dengan pelanggaran pemilu. Meskipun demikian, saya berkeyakinan bahwa telah terjadi ketidaknetralan sebagian PJ kepala daerah, termasuk perangkat daerah yang menyebabkan pemilu tidak berlangsung secara jujur dan adil. Semua ini bermuara pada tidak terselenggaranya pemilu yang berintegritas. Dengan demikian, dalil pemohon aku beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon sepanjang berkenaan dengan politisasi bansos dan mobilisasi aparat atau aparatur negara, penyelenggara negara adalah beralasan menurut hukum. Oleh karena itu, demi menjaga integritas penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, maka seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk melakukan pemungutan suara ulang di beberapa daerah sebagaimana yang disebut dalam pertimbangan hukum di atas. Terima kasih. Yang Mulia Prof. Penny. Terima kasih. Nimbang bahwa Mahkamah dalam putusan aku telah menyatakan menolak permohonan pemohon itu seluruhnya. Artinya semua dalil yang telah dikemukakan dalam permohonan pemohon telah dinyatakan tidak terbukti oleh Mahkamah. Namun demikian, mengenai dalil adanya keterlibatan dan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara termasuk adanya politisasi bansos dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024, saya memiliki pendapat berbeda dengan mayoritas hakim. Sebelum menyampaikan pendapat berbeda tersebut, terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal-hal sebagai berikut yang sebagian nanti akan saya anggap dibacakan. Bahwa para pengubah Undang-Undang 1945 pada saat melakukan perubahan telah bersepakat bulat memasukkan prinsip atau azas pemilu yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan dilaksanakan secara berkala sebagai bagian yang esensial untuk mewujudkan kedaulatan rakyat. Hal ini sejalan dengan semangat bangsa yang dituangkan dalam pokok-pokok reformasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional sebagai haluan negara yang merupakan pernyataan kehendak rakyat untuk mewujudkan pembaruan di segala bidang pembangunan nasional termasuk bidang politik. Semangat tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pemilu tidak mengulang lagi kondisi yang pernah berlangsung selama masa pemerintahan sebelum reformasi. Oleh karena itu dikehendaki pemilu harus berlandaskan pada prinsip-prinsip tersebut di atas dengan menegaskan bahwa penyelenggara pemilihan harus terjamin kemandiriannya, termasuk lembaga pengawas pemilu. Video ketetapan MPR nomor 10/1998. Bahkan sejalan dengan semangat reformasi juga ditegaskan bahwa dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional penting untuk ditumbuhkan pemerintahan yang bersih sebagai pelayan masyarakat dan bertindak berdasarkan hukum dalam rangka lebih meningkatkan kredibilitas pemerintah. Telah meletakkan tonggak sejarah bangsa untuk bangkit dengan kesadaran baru
bangsa Indonesia guna menggapai bermaksud untuk memenuhi dan menjalankan kehendak konstitusi. Terlebih lagi Konstitusi Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak sipil dan politik yang di dalamnya mencakup hak pilih dalam pemilu. Bahwa sejalan dengan semangat penyelamatan kehidupan nasional yang dikehendaki bersama di era reformasi tersebut, maka untuk melaksanakan pemilu harus ditentukan standar dan persyaratan yang jelas. Dalam penyelenggaraan pemilu 2024, persyaratan tersebut diatur dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu Undang-Undang 7 2017 sebagai aturan hukum atau aturan main atau rule of the game dalam konstitusi secara demokratis, yang pada prinsipnya menjalankan lebih lanjut kehendak UUD 1945 termasuk semangat penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional yang menjadi haluan negara dalam mewujudkan reformasi. Dalam konteks ini berlaku aksioma bahwa dalam sistem politik yang demokratis, demokrasi tidak mungkin diwujudkan tanpa adanya rule of law. Namun rule of law juga harus dilandasi oleh rule of ethics. Oleh karena itu, aturan main yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Pemilu tidak boleh bias terhadap individu maupun kelompok tertentu. Tujuannya agar dalam berkontestasi dapat dicapai kondisi kesetaraan, yaitu kesetaraan dalam kontestasi pemilu sehingga masing-masing pihak dapat berpartisipasi secara penuh, terbuka dan adil. Oleh karenanya dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu, Inkasu, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah serta semua pihak yang terkait harus benar-benar bersikap dan bertindak jujur. Dengan demikian setiap pemilih dalam peserta pemilu mendapatkan jaminan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun dan dalam bentuk apapun sesuai dengan maksud pasal 22E ayat 1 UUD 1945. Tegasnya Undang-Undang Pemilu menjabarkan pasal 22E ayat 1 UUD 1945 telah mengamanatkan agar pemilu diselenggarakan berlandaskan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berkala setiap 5 tahun dan seterusnya dianggap dibacakan. Konsep pemilihan jujur dan adil yang dikehendaki oleh UUD 1945 mencakup pemilu yang jujur dan adil secara prosedural dan substansial. Dengan demikian, dalam penyelenggaraan pemilu, penyelenggara pemilu Inkasu, KPU dan Bawaslu beserta jajarannya, aparat pemerintah, peserta serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur agar kontestasi pemilu benar-benar memberikan ruang jaminan berdasarkan konstitusi sehingga rakyat atau pemilu secara bebas dapat menentukan wakil-wakilnya tanpa dipengaruhi oleh kondisi apapun dan oleh siapapun. Bahwa untuk menjamin pemilu yang jujur dan adil telah ditentukan aturan main dalam Undang-Undang Pemilu beserta aturan pelaksananya yang tidak sekedar untuk memenuhi prosedur kontestasi semata, namun juga harus mampu menjamin terwujudnya demokrasi substansial yang dicirikan dengan keteraturan, yakni keteraturan hukum dan etika sehingga terdapat keseimbangan rule of law dan rule of ethics yang akan menghasilkan kesejahteraan kolektif sebagai bangsa. Dengan demikian kemanfaatan dan demokrasi bisa dinikmati bersama melalui kebebasan, keadilan, kesejahteraan dan kerukunan. Terkait dengan persoalan etika tersebut pada era reformasi justru telah menjadi perhatian yang sangat serius yang ditandai dengan ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2021 tentang etika kehidupan berbangsa. Ketetapan ini dilandasi oleh pertimbangan karena terjadinya degradasi etika kehidupan berbangsa yang pada intinya akhirnya menyebabkan terjadinya krisis multidimensi. Video konsideran menimbang huruf C dan huruf D ketetapan MPR 6 2001. Untuk menyelamatkan dan meningkatkan mutu kehidupan bangsa Indonesia, maka dirumuskanlah pokok-pokok etika kehidupan berbangsa untuk dapat menjadi acuan, pedoman dan panduan. Pentingnya dirumuskan etika kehidupan berbangsa tersebut bertolak dari berbagai kondisi masa lalu dan masa kini serta tantangan masa depan sehingga perlu ada acuan antara lain pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan kemandirian yang dijiwai oleh nilai-nilai agama serta nilai-nilai luhur budaya bangsa. Terkait dengan isu etika politik dan pemerintahan, ketetapan MPR 6 2001 telah menggarisbawahi misinya bahwa setiap pejabat dan elit politik harus bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Video angka 2 bab 2 pokok-pokok etika kehidupan berbangsa ketetapan MPR nomor 6 2021. Menimbang Mahkamah dalam putusan aku telah menyatakan berwenang mengadili permohonan pemohon, sekalipun termohon dan pihak terkait mengeksepsi kewenangan Mahkamah. Dalam konteks ini penting bagi saya untuk menegaskan bahwa memahami kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum tidak dapat dilihat secara parsial dengan merujuk pada pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 dan pasal 475 Undang-Undang Pemilu dan seterusnya dianggap dibacakan. Dalam kaitan ini penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden sekalipun disebutkan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata.
Maka apabila mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata, justru sama artinya dengan menurunkan derajat konstitusi itu sendiri, di mana mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi. Terlebih lagi sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024, mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya perdebatan apakah mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri. Sehingga mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat mengaruhi hasil pemilu apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalkan terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan pemilu sehingga pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung. Dalam permohonan aku, persoalannya adalah apakah penyelenggara pemilu inkasu, KPU dan Bawaslu telah melaksanakan kewenangannya sesuai dengan prinsip yang dijamin dalam konstitusi dan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sehingga terjamin pemilu yang jujur dan adil. Jika hal tersebut tidak dilakukan, maka lembaga yang dapat menegakkan terlanggarnya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi. Menimbang bahwa berkenaan dengan pendapat berbeda aku, pemohon dalam permohonannya mendalilkan tidak dilaksanakannya kewenangan penyelenggara pemilu inkasu KPU Bawaslu dan adanya keterlibatan atau mobilisasi pejabat atau aparat negara serta politisasi bansos. Setelah mencermati secara dalil pemohon tersebut pada pokoknya berkaitan dengan dugaan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah dan pembagian bansos. Terhadap dalil pemohon aku, saya memberikan pendapat berbeda sebagai berikut. Pertama, berkaitan dengan persoalan ketidaknetralan PJ Kepala Daerah, perlu kiranya dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut yang dianggap dibacakan. Berkaitan dengan pengisian PJ Kepala Daerah, tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan sekaligus memberikan jaminan bagi masyarakat bahwa mekanisme pengisian penjabat tersebut berlangsung secara terbuka, transparan dan akuntabel untuk menghasilkan pemimpin yang kompeten serta berintegritas sebagaimana hal tersebut telah dipertimbangkan dalam putusan MK nomor 67 2021 yang dianggap dibacakan. Bahwa selanjutnya dalam proses pengisian PJ Kepala Daerah tersebut pula harus pula memperhatikan syarat bahwa penjabat dimaksud memiliki pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik sebagaimana telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum putusan MK nomor 15 tahun 2022 dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan kutipan pertimbangan hukum tersebut di atas, proses pengisian dan persyaratan PJ Kepala Daerah telah diatur dalam pasal 201 Undang-Undang 10 2016 dan ditegaskan pula oleh Mahkamah dalam pertimbangan hukum putusan-putusan di atas. Pada prinsipnya Mahkamah menegaskan perlu adanya kaidah dan ketentuan hukum yang memberikan pedoman dan batasan dalam pengangkatan PJ Kepala Daerah. Sebab sekalipun kedudukan PJ bersifat sementara di masa transisi, namun memegang peran strategis untuk ikut menjamin penyelenggaraan pemilu agar dapat berlangsung secara jujur dan adil. Oleh karena itu diperlukan PJ Kepala Daerah yang memiliki integritas dan pemahaman yang utuh terhadap ideologi Pancasila, NKRI, serta pemahaman terhadap politik nasional yang baik. Bahwa dikarenakan sebagian besar PJ Kepala Daerah adalah ASN, maka harus tunduk pada Undang-Undang ASN. Dan seterusnya dianggap dibacakan. Di mana ASN harus bersikap netral dalam melaksanakan kebijakan menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya masing-masing sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 9 Undang-Undang 5 2014 dianggap dibacakan. Dengan demikian dalam konteks jabatan PJ Kepala Daerah sebagai ASN, hal yang perlu digarisbawahi adalah pentingnya sikap netral yang harus dimiliki dan dijalankan oleh PJ Kepala Daerah dalam menjalankan kewenangannya terlebih lagi pada masa kampanye pemilu. Ketentuan hukum terkait dengan pengangkatan syarat serta tugas, wewenang dan kewajiban yang melekat pada PJ Kepala Daerah sudah seharusnya dipatuhi dan dijalankan. Jika kemudian terdapat adanya dugaan PJ Kepala Daerah yang menunjukkan keberpihakan kepada pasangan calon tertentu, maka PJ Kepala Daerah tersebut telah melanggar hukum dan konstitusi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Bahwa terkait dengan netralitas ASN adalah benar, Bawaslu secara formal telah melakukan tindakan pencegahan dengan surat Ketua Bawaslu nomor 779 dan seterusnya 2023 dan surat Ketua Bawaslu nomor 810 dan seterusnya 2023 bertanggal 12 November 2023. Surat tersebut pada pokoknya berisi himbauan netralitas pegawai ASN, kampanye oleh pejabat dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana jika surat Bawaslu tersebut diabaikan dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan wakil presiden 2024 sebagaimana yang terjadi di beberapa daerah. Bahwa sebelum menjelaskan persoalan yang terjadi di beberapa daerah tersebut, penting bagi saya menegaskan terlebih dahulu bahwa dikarenakan permohonan perkara nomor 1
2024 dan perkara nomor 2 2024 pada pokoknya mendalilkan hal yang sama dan terhadap objek permohonan yang sama, yakni berkaitan dengan keputusan KPU 360 2024 dan seterusnya, maka dalam menguraikan persoalan yang terdapat di beberapa daerah tersebut diintegrasikan antara perkara nomor 1 2024 dan perkara nomor 2 2024 dengan menunjukkan pada buktinya masing-masing, di mana dalam penjelasannya dapat saling melengkapi. Selanjutnya, beberapa daerah yang didalilkan adanya ketidaknetralan PJ kepala daerah tersebut termasuk di dalamnya terkait dengan ketidaknetralan pejabat dan aparat negara adalah sebagai berikut, yaitu 1 di Kalimantan Barat, bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan PJ kepala daerah, pejabat negara, aparatur negara di Provinsi Kalimantan Barat pada masa pemilu 2004 sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan. Terhadap dalil pemohon di atas, Mahkamah seharusnya juga mempertimbangkan berbagai laporan temuan Bawaslu berkenaan dengan permasalahan netralitas pejabat sebagaimana didalilkan oleh pemohon berkenaan dengan PJ Gubernur Kalimantan Barat yang dianggap tidak netral dalam masa kampanye 2024. Bawaslu dalam keterangannya memberikan penjelasan sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya dianggap dibacakan, bahwa berdasarkan hasil temuan Bawaslu di atas telah terbukti PJ Gubernur melakukan pelanggaran terhadap netralitas dalam masa kampanye dalam masa pemilu 2024. Oleh karena itu, Bawaslu meneruskan kasus tersebut kepada KASN untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adanya indikasi kuat pelanggaran yang telah dilakukan PJ Gubernur Kalimantan Barat, namun tidak terdapat kejelasan proses penegakan hukum atas pelanggaran tersebut menyebabkan pemilu yang jujur dan adil berintegritas telah tercederai karena adanya keberpihakan kepada salah satu pasangan calon presiden pada pemilu 2024. Kemudian yang kedua adalah Jawa Tengah, bahwa dalam permohonannya pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara PJ kepala daerah dan aparatur negara di Provinsi Jawa Tengah dalam masa pemilu 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut, huruf A, B, dan seterusnya sampai G dianggap dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas hanya beberapa laporan atau temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu, yaitu huruf A, B dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terhadap laporan terkait dengan adanya penyambutan oleh PJ Gubernur Jawa Tengah kepada salah satu pasangan calon dan penggunaan warna baju biru yang mirip dengan tim kampanye nasional Prabowo Gibran, Bawaslu menyimpulkan bahwa laporan tersebut memenuhi syarat formil namun tidak memenuhi syarat material dan tidak diregistrasi. Dalam konteks ini, oleh karena Bawaslu menyatakan laporan tidak memenuhi syarat material untuk diperiksa lebih lanjut, maka masih terdapat permasalahan berkenaan dengan netralitas PJ Gubernur Jawa Tengah. Selanjutnya, terlepas dari Bawaslu telah melaksanakan tugas pengawasan melalui penelusuran dan hasilnya dinyatakan tidak terbukti terdapat pelanggaran, namun hasil penelusuran tersebut tidak cukup meyakinkan bahwa PJ Gubernur telah bersikap netral, apalagi Bawaslu tidak bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Selain itu, dapat banyak bukti awal yang memberikan petunjuk adanya ketidaknetralan pejabat negara, aparat negara, dan aparatur sipil negara, serta pengerahan perangkat desa seperti adanya konsolidasi ratusan kepala desa di Kabupaten Temanggung untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2. Kemudian terdapat kasus kekerasan politik seperti penganiayaan terhadap salah satu relawan pendukung pasangan calon. Selain itu, sejumlah acara dukungan dari pejabat pemerintahan juga dilakukan terhadap salah satu pasangan calon, termasuk juga dilakukan oleh Menteri Perdagangan dan Menteri Pertanian. Seluruh kejadian ini menjadi perhatian publik yang sangat luas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Namun tidak terdapat bukti yang kuat bahwa Bawaslu telah melaksanakan tugas dan wewenang secara optimal untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Kemudian di Sulawesi Selatan, bahwa pemohon juga mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara dan aparatur negara di Provinsi Sulawesi Selatan dalam masa pemilu 2024 sebagai berikut, dengan dalil A, B dianggap dibacakan. Terkait dengan dalil pemohon tersebut, Bawaslu tidak memberikan keterangan yang secara utuh mengenai persoalan yang didalilkan pemohon di atas, sehingga seolah-olah tidak terdapat persoalan mengenai ketidaknetralan pejabat tersebut. Sementara Bawaslu dalam keterangannya menyampaikan hasil pemeriksaan terhadap beberapa laporan atau temuan terkait dengan netralitas pejabat di Sulawesi Selatan di masa pemilu 2024 sebagai berikut dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas terdapat persoalan terkait pelanggaran netralitas aparat negara dalam pemilu di Sulawesi Selatan. Adanya laporan ketiga Bawaslu terkait keterlibatan PJ Gubernur Sulawesi Selatan dalam kegiatan pembagian bantuan sosial, tetapi laporan tersebut dinyatakan tidak memenuhi syarat material. Selain itu, Sekda Kabupaten Takalar Muhammad Hasbi diduga mengampanyekan pasangan calon nomor urut 2 di media sosial sehingga Bawaslu Kabupaten Takalar menerbitkan surat rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh KASN.
Lebih lanjut terdapat dugaan pelanggaran terkait dengan pengunggahan video pemasangan APK pasangan calon dan seterusnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan atau temuan Bawaslu tersebut terdapat keyakinan yang kuat untuk menyatakan adanya persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dan masa pemilu di Sulawesi Selatan. Sebaliknya tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Bawaslu telah menindaklanjuti laporan dan temuan yang terbukti menunjukkan adanya pelanggaran pemilu secara sungguh-sungguh sehingga menyebabkan tidak terjaminnya pemilu yang jujur dan adil. Di Sumatera Utara bahwa dalam permohonannya pemohon mendalilkan mengenai ketidaknetralan pejabat negara, kepala daerah, dan aparatur negara dengan dalil sebagai berikut huruf A, B, C, dan seterusnya dibacakan. Bahwa terhadap dalil pemohon di atas ternyata hanya beberapa laporan dan temuan yang ditindaklanjuti oleh Bawaslu. Laporan dan tindak lanjut tersebut dianggap dibacakan. Bahwa terkait dengan hasil pemeriksaan Bawaslu di atas, dalam kasus ketidaknetralan aparat pemerintahan di Medan yang mengajak ASN memilih pasangan calon nomor urut 2 direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh lembaga yang berwenang. Namun dalam kasus yang lain yang mengarahkan untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 serta keterlibatan Menteri BUMN dalam kampanye di Deli Serdang, Bawaslu tidak meregistrasi laporan-laporan tersebut karena menurut Bawaslu tidak memenuhi syarat materi tanpa ada kejelasan. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap laporan dan temuan Bawaslu tersebut terdapat persoalan terkait dengan ketidaknetralan aparatur negara dalam masa pemilu di Sumatera Utara. Selain itu dapat pula laporan atau temuan yang tidak diregistrasi karena tidak memenuhi syarat material. Padahal beberapa kejadian tersebut menjadi perhatian publik yang sangat luas di masa pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang seharusnya ditindaklanjuti oleh Bawaslu agar dapat menjamin pemilu berlangsung secara jujur dan adil, juga pemilu yang berintegritas. Bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan telah terjadi politisasi pemberian bansos selama pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024 yang menurut pemohon bertujuan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 2. Berkenaan dengan dalil pemohon aku, ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 pada pokoknya telah mengatur mengenai jaminan bagi negara jaminan bagi fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, dan negara berkewajiban untuk memberdayakan masyarakat yang lemah serta tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Selanjutnya, dalam Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tidak secara eksplisit mengatur anggaran untuk program bantuan sosial. Jika merujuk pada ketentuan pasal 8 ayat 2 Undang-Undang APBN hanya dinyatakan anggaran belanja pemerintah pusat dikelompokkan atas beberapa pengelompokan. Berdasarkan penjelasan pasal 8 ayat 2 huruf A angka 11 Undang-Undang 19/2003 tentang APBN tersebut disebutkan bahwa fungsi perlindungan sosial merupakan belanja pemerintah pusat yang berdaya guna dalam memberikan pelayanan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan seterusnya dari kemungkinan terjadinya risiko sosial. Bahwa berkenaan dengan APBN 2024 dengan total belanja mencapai 3.000 triliun lebih, di dalamnya terdapat belanja untuk perlindungan sosial sebesar 496,8 triliun yang berfungsi untuk stabilisasi dan mendukung penghapusan kemiskinan. Dalam kaitan ini, oleh karena pengelolaan APBN yang bersifat dinamis tersebut dilakukan melalui penyesuaian, salah satunya adalah melalui proses automatic adjustment. Dalam kaitan ini juga ditanyakan kepada Menteri Keuangan di dalam persidangan bahwa berkaitan dengan automatic adjustment sudah dilakukan sejak APBN 2022 dan selalu dilakukan pada awal tahun. Namun pertanyaannya, apakah automatic adjustment tersebut dipakai untuk membiayai bansos? Dan Menteri Keuangan menyatakan bahwa automatic adjustment tidak dipakai untuk membiayai bansos. Timbullah persoalan yang dipersoalkan pemohon, yaitu alokasi dana kunjungan Presiden dan bansos yang dilakukan tersebut berasal dari dana yang mana. Dalam kaitan inilah kemudian Menteri Keuangan dalam persidangan menyatakan bahwa bantuan kemasyarakatan tersebut bukan merupakan bagian dari perlinsos yang digunakan oleh Presiden terkait dengan bansos tersebut. Namun anggaran untuk kunjungan Presiden, anggaran untuk bantuan ke masyarakat tersebut berasal dari dana operasional Presiden atau DOP yang berasal dari APBN. DOP tersebut diatur oleh PMK 48/2008 yang sebagaimana telah diubah oleh PMK 106/2008. Sementara itu dana ke masyarakat Presiden diatur dalam Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 2 Tahun 2020. Adapun kegiatan yang bisa dicakup dalam dana kemasyarakatan Presiden dan Wakil Presiden dalam hal ini adalah kegiatan keagamaan, pendidikan sosial, ekonomi, dan seterusnya.
Bantuan tersebut bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang. Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, terlihat bahwa realisasi anggaran DOP tidak pernah mencapai 100% dari jumlah yang dialokasikan pada setiap tahunnya. Meskipun demikian, anggaran untuk DOP terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini yang kemudian memunculkan persepsi yang mengarah pada penggunaan DOP untuk bantuan kemasyarakatan dengan tujuan politik menjelang pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Terlebih lagi sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa menjelang pemilu pola kunjungan presiden ke beberapa daerah semakin meningkat sehingga memunculkan pertanyaan pemohon mengenai maksud kunjungan tersebut menjelang pemilu 2024. Dalam kaitan ini secara normatif, Undang-Undang Pemilu memang memberikan hak kepada presiden, wakil presiden, dan menteri untuk terlibat dalam kampanye sebagaimana ketentuan pasal 281 S1 Undang-Undang Pemilu yang menyatakan kampanye pemilu yang mengikutsertakan presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, dan seterusnya harus memenuhi ketentuan, yaitu 1. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya kecuali ada fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan, dan B. menjalani cuti di luar tanggungan negara. Syarat tersebut pada prinsip bersifat kumulatif. Selain itu terdapat pula beberapa ketentuan lain dalam Undang-Undang Pemilu yang juga mengatur kampanye bagi presiden, yaitu pasal 305 dan seterusnya dianggap dibacakan. Terdapat pula ketentuan dalam pasal 304 yang juga mengatur tentang pelaksanaan kampanye mengenai larangan dalam pelaksanaan kampanye yang dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, meskipun secara normatif presiden dan wakil presiden memiliki hak untuk terlibat dalam kampanye dan tidak ada ketentuan larangan bagi presiden memberikan bansos, namun dengan adanya pemberian bansos menjelang pemilu dan di masa kampanye, maka dalam batas penalaran yang wajar, hal tersebut tentu berdampak pada para peserta pemilihan karena adanya ketidaksetaraan. Di antara faktor yang mendukung keadaan ini adalah adanya celah hukum yang ada pada aturan pemilu yang tidak jelas yang kemudian dimanfaatkan. Pada titik inilah etika memainkan peran penting agar tidak memanfaatkan celah kekosongan aturan hukum, sebab dampak dukungan yang ditampilkan oleh pemberi bansos yang berkaitan erat dengan salah satu peserta pemilihan akan menyebabkan ketidaksetaraan peserta dalam kontestasi perebutan suara rakyat. Padahal salah satu bentuk perwujudan prinsip adil dalam pemilu adalah adanya upaya agar para peserta pemilu berada pada posisi yang setara. Terlebih terdapat indikasi dukungan yang jelas terhadap salah satu pasangan calon, maka hal demikian dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak netral dan memberikan keuntungan signifikan bagi pasangan tersebut. Hal ini menjadi semakin rumit mengingat sulitnya memisahkan antara fasilitas negara dan kepentingan politik personal. Dalam konteks inilah penting kembali diingat maksud ditetapkannya ketetapan MPR nomor 6 2001 tentang etika kehidupan berbangsa di era awal reformasi sebagaimana telah diuraikan di atas, yang harus menjadi arahan, pedoman, panduan mewujudkan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Oleh karena itu, sekalipun tidak ada larangan pemberian bansos dengan menggunakan DOP, namun sejalan dengan makna etika kehidupan berbangsa penting untuk dilaksanakan secara bijaksana demi menjamin pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengutip pandangan Andre Strack sebagaimana dianggap dibacakan, oleh karena itu, seorang pemimpin diwajibkan memahami dan menerapkan pentingnya integritas dan tanggung jawab dalam memegang kekuasaan publik, serta perlunya menjaga pemisahan yang jelas antara kepentingan pribadi dan kepentingan publik demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Terlebih dalam konteks penggunaan DOP yang berasal dari APBN untuk bantuan kemasyarakatan menjelang pemilu 2024 tidak dapat dihindari adanya tujuan politik yang memiliki pengaruh sangat kuat sehingga prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi menjadi tidak sepenuhnya dapat diwujudkan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, dalil pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian tidak sebagaimana yang dimohonkan pemohon dalam petitumnya. Oleh karena diyakini telah terjadi ketidaknetralan pejabat yang sebagian berkelindan dengan pemberian bansos yang terjadi pada beberapa daerah yang telah dipertimbangkan di atas, maka untuk menjamin terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, seharusnya Mahkamah memerintahkan untuk dilakukan pemungutan suara ulang untuk beberapa daerah tersebut di atas. Prof. Harip. Terima kasih Yang Mulia Ketua. Mohon maaf mengusik dan menunda istirahat Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Hakim Konstitusi Arif Hidayat
menyampaikan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang diberi judul Membangun Peradaban Negara Hukum Indonesia yang Demokratis Berdasarkan dan Berkarakter Pancasila. Sebuah catatan penting dalam pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 dengan pertimbangan hukum sebagai berikut. Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa secara seksama serta sebelum saya mempertimbangkan pokok-pokok dalil permohonan pemohon, saya akan menyampaikan suatu hal yang bersifat prinsipil karena berkenaan erat dengan corak dan karakter negara hukum yang demokratis yang kita anut. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan secara umum dua perspektif, yaitu perspektif ideologis filosofis dan perspektif sosiologis empirik. Perspektif ideologis filosofis. Mohon maaf, dissenting saya 57 halaman, tapi tidak akan saya bacakan seluruhan. Perspektif ideologis filosofis. Secara sederhana, demokrasi dimaknai sebagai pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dalam sebuah negara demokrasi, rakyat memiliki peran sebagai pemegang kedaulatan. Sebab berdasarkan teori klasik yang digagas oleh Rousseau dengan teori de kontrak sosial, rakyat kemudian mengadakan perjanjian dengan para pemimpinnya untuk membangun sebuah entitas yang bernama negara dalam rangka menjamin pemenuhan akan hak-hak dan kebutuhannya. Dalam konteks keindonesiaan, Forum BPUPKI dan PPKI boleh dikatakan sebagai miniatur perwujudan de kontrak sosial yang merupakan tempat berkumpul seluruh komponen bangsa dari berbagai suku, daerah, dan golongan yang tersebar dari Sabang hingga Merauke untuk membahas pembentukan sebuah entitas negara, yakni negara Indonesia, dalam sebuah hukum dasar yang kita kenal sebagai konstitusi yang memuat aturan-aturan main dalam penyelenggaraan negara Indonesia yang akan dibentuk. Pasca hukum dasar terbentuk dan disahkan, maka dalam sidang BPKI itu juga telah terpilih presiden dan wakil presiden pertama, yakni Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Dalam perspektif historis, konsepsi negara hukum demokratis yang kita anut telah bergulir dan menjadi diskursus yang mewarnai perumusan hukum dasar tak kala para pendiri bangsa mendiskusikan, memperdebatkan gagasan ini dalam sidang-sidang BPUPKI dan PPKI. Saat itu mereka bersepakat bahwa gagasan negara hukum demokratis yang kita anut adalah gagasan negara hukum demokratis yang berbeda dengan konsepsi negara hukum demokratis yang dianut oleh negara-negara lain yang bersifat liberal. Melainkan negara hukum demokratis yang berakar pada jiwa dan falsafah bangsa. Hal ini disampaikan oleh Supomo pada rapat BPUPKI pada tanggal 31 Mei tahun 1945. Kutipan dianggap telah dibacakan. Keesokan harinya dalam rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud dengan demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi demokrasi dengan sosiale verdedigheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Soekarno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Muhammad Hatta juga memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda dengan Soekarno. Hatta menyatakan dianggap telah dibacakan. Sementara Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPKI pada 11 Juli 1945 menyatakan dianggap telah dibacakan. Dari berbagai pandangan para pendiri negara di atas, semakin nampak jelas bahwa konsepsi negara hukum demokratis yang dirancang dan didesain oleh para pendiri bangsa bukanlah demokrasi model barat yang berkarakter liberal dan bercorak individualis yang belum tentu kompatibel dengan nilai
jiwa, corak maupun karakter bangsa kita yang cenderung memiliki kekhasan tersendiri. Sebab jiwa bangsa kita berakar pada nilai luhur yang digali dari rahim Ibu Pertiwi dan dirumuskan ke dalam 5 sila, yakni Pancasila. Oleh karena itu, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 alinea keempat menyatakan dianggap telah dibacakan. Kutipan yang menyatakan yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa dan seterusnya memuat makna bahwa kedaulatan yang dimaknai sebagai demokrasi itu harus didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Hal ini menegaskan bahwa anutan sistem demokrasi yang kita anut adalah anutan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Tidak hanya dalam ruang lingkup yang sempit dan terbatas. Apabila dicermati alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar, pertama, adanya visi kebangsaan yang mesti dijadikan tujuan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedua, dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Lebih lanjut, rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 kemudian dijabarkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pengaturan ihal konsepsi negara demokratis yang berdasarkan atas hukum dan negara hukum yang demokratis diatur di dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Selanjutnya, secara filosofis, negara hukum demokratis mendapat spirit dan roh dari Pancasila yang termuat dalam pembukaan sehingga membentuk suatu negara hukum yang demokratis yang berkarakter Pancasila. Konsepsi dan konsekuensi hukum penerapan negara hukum demokratis yang berkarakter Pancasila berdampak pula pada corak dan karakter dalam pembentukan hukum. Pancasila melalui sila kelima mesti menjadi bintang pemandu dalam proses pembentukan hukum dan penegakan hukum. Berikut cara berhukum melalui pendekatan Pancasila. Sila pertama, kedua, dan seterusnya dianggap dibacakan. Hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. 2. Menolak mempertahankan status quo dalam berhukum. 3. Mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis. Dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Oleh karena itu, berhukum dengan berkarakter Pancasila haruslah bertujuan untuk memberikan kemaslahatan dan kesejahteraan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik secara lahir maupun batin. Di sisi lain, menurut Bung Karno, demokrasi permusyawaratan itu memiliki fungsi ganda, yakni menjadi sarana untuk mengadu ide, gagasan, dan aspirasi golongan yang ada di dalam masyarakat dalam suatu badan perwakilan. Namun di sisi lain, dengan semangat permusyawaratan, justru akan menguatkan negara persatuan. Permusyawaratan diharapkan dapat dibimbing oleh semangat kekeluargaan berdasarkan hikmah, kebijaksanaan agar menjadi sintesis yang bermutu bagi kebaikan. Perwujudan dari demokrasi permusyawaratan dimanifestasikan pada penyelenggaraan pemilu yang demokratis, sebab salah satu ciri negara demokratis yang berlandaskan hukum yang paling kentara dan menjadi pembeda antara negara demokrasi dengan negara non-demokrasi adalah adanya pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara periodik untuk bertujuan memilih para wakil rakyat yang duduk di parlemen maupun memilih presiden dan wakil presiden sebagai penyelenggara pemerintahan ataupun pada tataran lokal memilih kepala daerah. Hal ini senada dengan pendapat Samuel Issacharoff yang mengatakan di negara-negara yang baru bangkit dari pemerintahan kolonial atau resmi despotik, pemilu merupakan konfirmasi atau transformasi demokrasi, meskipun pemilu seringkali berfungsi sebagai penanda siapa yang akan memegang otoritas di negara di dunia yang penuh dengan urusan. Kami melawan mereka yang belum selesai. Pemilu juga dapat dianggap sebagai perwujudan dan pelaksanaan hak rakyat dalam memilih maupun dipilih yang merupakan implementasi dari partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya pada halaman 8,
halaman 9, halaman 10, urean-urean mengenai itu telah dianggap dibacakan. Di negara kita, prinsip penyelenggaraan pemilu atau dikenal dengan prinsip keadilan pemilu atau electoral justice diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 sebagai hukum tertinggi, khususnya di dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap 5 tahun sekali. Artinya, untuk mengukur kualitas pemilu, maka alat ukur yang dapat digunakan adalah apakah pemilu yang diselenggarakan telah dilaksanakan sesuai dengan asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana prinsip keadilan pemilu. Perspektif sosiologis empirik. Pasca era reformasi yang ditandai oleh jatuhnya rezim non-demokratis pada tahun 1998, praksis kita telah melaksanakan beberapa kali pemilihan umum yang dilakukan secara periodik 5 tahun sekali, dimulai pada tahun 99, 2004, 2009, 2014, dan 2019. Dan pada tahun 2024 ini, artinya sudah 6 kali kita mengadakan pemilu, anggota badan-badan perwakilan rakyat dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Bahkan pemilihan umum 2024 merupakan pemilihan umum serentak yang cukup kompleks, sebab selain diselenggarakan secara serentak pada hari yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden, pemilu juga dilakukan untuk mengisi sebanyak 580 anggota DPR, 2.372 kursi anggota DPRD provinsi, 1.510 kursi anggota DPR kabupaten kota, dan sebanyak 152 kursi anggota DPD pada November tahun 2024, dan akan ada 545 daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak untuk memilih pemimpin daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Dari pelaksanaan 6 kali pemilihan umum ini pula kita dapat mengukur kadar kematangan atau tingkat maturitas demokrasi kita. Sebab penyelenggaraan pemilihan umum yang adil dan dilaksanakan secara berkala acap kali dijadikan salah satu instrumen untuk mengukur apakah kadar demokrasi kita menjadi semakin baik atau bahkan mengalami penurunan. Jangan-jangan tanpa disadari boleh jadi demokrasi kita saat ini mengarah pada titik defisit demokrasi yang mengkhawatirkan. Sebab telah tampak secara jelas, secara kasat mata, adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat fundamental terhadap prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diatur di dalam ketentuan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Untuk menilai penyelenggaraan pemilu apakah telah sesuai dengan asas pemilu, saya akan membahasnya dari pendekatan sistem hukum yang digagas oleh Friedman dan saat ini tentunya masih relevan untuk dijadikan rujukan guna melihat konstruksi penyelenggaraan pemilu serentak. Tahun 2024 dari 3 perspektif sistem hukum yang merupakan struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Pertama, struktur hukum meliputi lembaga dan peranata aparatur negara. Dari perspektif ini, penegakan hukum dan konstitusi khususnya berkenaan dengan pemilu demi tercapainya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana amanat konstitusi mestinya menjadi tanggung jawab bersama seluruh komponen cabang kekuasaan negara, seperti eksekutif, legislatif, yudikatif, komisi-komisi independen dalam hal ini KPU, Bawaslu, DKPP dalam kapasitas dan porsinya masing-masing. Eksekutif atas persetujuan legislatif mengalokasikan anggaran pemilu serta membuat instrumen hukum pemilu yang memadai. Sementara itu KPU bersama lembaga penyelenggara pemilu lainnya seperti Bawaslu dan DKPP bertugas menyelenggarakan pemilu secara proporsional dan adil. Kepolisian dan aparat keamanan bertugas untuk menjaga agar suasana penyelenggaraan pemilu berlangsung kondusif, tertib, dan aman.
Adapun sengketa hasil pemilu diselesaikan secara hukum melalui Mahkamah Konstitusi. Dalam menjalankan fungsi tersebut, setiap organ negara haruslah tunduk pada prinsip konstitusionalisme yang ditentukan dalam konstitusi dan dipagari oleh prinsip saling mengawasi, saling mengimbangi antar cabang kekuasaan negara hanya untuk memastikan bahwa setiap tindakan, prosedur dan keputusan yang terkait dengan proses pemilu sejalan dengan hukum konstitusi, sehingga tercipta tujuan bernegara sebagaimana alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tidak boleh ada peluang sedikit pun bagi cabang kekuasaan tertentu untuk cawe-cawe dan memihak dalam proses pemilu tahun 2024, sebab ia dibatasi oleh paham konstitusionalisme dan dipagari oleh rambu-rambu kompositif, moral, dan etika. Apa yang dilakukan oleh pemerintah presiden dengan segenap struktur politik kementerian dan lembaga dari tingkat pusat hingga level daerah telah bertindak partisan dan memihak calon pasangan tertentu. Tindakan ini secara jelas telah menciderai sistem keadilan pemilu yang tidak termuat tidak hanya di dalam berbagai instrumen hukum internasional, tetapi juga diadopsi secara jelas dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, dan rahasia, serta jujur dan adil. Pada titik inilah pemerintah telah melakukan pelanggaran pemilu secara terstruktur dan sistematis. Kedua, sistem hukum melalui peraturan, norma-norma, dan pola perilaku masyarakat dalam satu sistem. Substansi hukum tidak hanya meliputi peraturan yang tertulis, tapi juga peraturan yang tidak tertulis dan putusan pengadilan. Substansi hukum tidak dapat dipisahkan dari kekuatan politik. Ada 3 pandangan yang digunakan untuk menggambarkan relasi antara hukum dan politik, yaitu pertama, hukum determinan atas politik. Ini merupakan pandangan ideal karena didasarkan pada konsep Dassolen. Menurut pandangan ini, hukum harus ditempatkan pada posisi yang tinggi atau supreme. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari prinsip supremasi hukum yang kita anut. Kedua, politik determinan atas hukum. Pandangan ini didasarkan pada konsep Dasein, sehingga hukum dikonsepsikan sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif. Dengan kata lain, hukum merupakan hasil resultante dari kesepakatan politik. Ketiga, pandangan ini disajarkan pada konsep Dassolen dan Dasein yang mengkonstruksikan antara hukum dan politik tidak ada yang lebih dominan karena keduanya secara simetris saling berpengaruh. Apabila politik ditandai sebagai kekuasaan, maka politik tanpa hukum adalah sewenang-wenang, sedangkan hukum tanpa politik adalah angan-angan dan mandul. Konfigurasi politik amat menentukan karakter produk hukum yang dihasilkan. Di negara yang konfigurasi politiknya demokratis, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung berkarakter responsif atau populistik. Sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, maka produk hukum yang dihasilkan cenderung ortodok atau konservatif. Mengapa saya katakan cenderung? Karena ternyata kita tidak bisa memandang secara mutlak, secara hitam dan putih. Dalam praktiknya tidak ada satupun negara yang dapat mengikuti bentuk teoritis secara utuh atau penuh. Artinya boleh jadi di negara yang konfigurasinya politik otoriter terdapat karakter produk hukum yang responsif, begitu juga sebaliknya di negara yang konfigurasi politiknya demokratis terdapat karakter produk hukum yang ortodok. Oleh karenanya dalam proses pembuatan hukum, khususnya hukum pemilu, perlu memberikan peran dan partisipasi masyarakat sehingga produk hukum dihasilkan bersifat responsif terhadap tuntutan masyarakat sebagai institusi pembentuk hukum baru. Selain DPR dan Presiden, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam membentuk hukum melalui berbagai putusannya. Ketiga,
Budaya hukum merupakan gambaran dari sikap mental dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Poin yang terakhir ini berkaitan erat dengan kultur berhukum dan berkonstitusi dalam negara kita. Selama ini pembangunan hukum di negara kita amat lemah pada aspek ini, bahkan cenderung diabaikan. Dampak pengabaian ini dapat kita rasakan sekarang, misalnya dalam kasus pemilu. Pasca perubahan sistem pemilu yang semula tidak langsung menjadi langsung, di satu sisi sistem pemilu dan pemilu kada langsung telah memposisikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan, memiliki kewenangan menentukan calon pemimpinnya melalui mekanisme pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia. Namun di sisi lain, kultur dan mental dalam kondisi yang belum siap tak kalah menghadapi gempuran, serangan perlinsos, bansos, bantuan langsung tunai, dan semacamnya yang intensif dengan melibatkan suprastruktur politik tertinggi, yakni pemerintah yang bertindak dan bersikap partisan terhadap pasangan calon tertentu. Mencermati dan memaknai penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2024 yang secara umum amat berbeda dari penyelenggaraan pemilu pada tahun 99, 2004, 2009, dan 2014, serta 2019. Perbedaan ini terletak pada adanya dugaan intervensi kuat dari sentral cabang kekuasaan eksekutif yang cenderung dan secara jelas mendukung calon tertentu dengan segenap infrastruktur politiknya. Anggapan bahwa presiden boleh berkampanye merupakan justifikasi yang tidak dapat diterima oleh nalar yang sehat dan etika yang peka. Memang desain politik Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu yang membolehkan presiden berkampanye memiliki cakupan ruang yang terbatas, yakni tak kala presiden akan mencalonkan diri kembali dalam kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden untuk kali kedua. Artinya presiden boleh berkampanye ketika posisinya adalah sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden, bukan berkampanye untuk mempromosikan pasangan calon presiden tertentu ataupun yang didukungnya. Hal ini secara jelas diatur dalam bagian ke-8 kampanye pemilu oleh presiden dan wakil presiden dan pejabat negara lainnya. Pasal 299, pasal 300, pasal 301 dianggap telah dibacakan. Berdasarkan penafsiran sistematis dan penafsiran gramatikal terhadap hasil pasal tersebut, telah secara jelas diatur bahwa hak presiden dan wakil presiden untuk berkampanye digunakan pada saat pasangan calon presiden dan wakil presiden menjadi pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam kontestasi pemilu. Hal ini tampak pada pasal 301 Undang-Undang Pemilu. Oleh karena itu, apabila presiden dan wakil presiden turut mengkampanyekan calon yang didukungnya, maka tindakan ini telah mencederai prinsip moral dan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang seharusnya dijunjung tinggi sebagaimana termuat di dalam ketetapan MPR nomor 6 tahun 2021 tentang etika kehidupan berbangsa dan secara filosofis lahir pada tahun 2021 sebagai akibat adanya kemunduran dalam etika kehidupan berbangsa sehingga menyebabkan krisis multidimensional serta untuk memulihkan kembali maka MPR kala itu membuat rumusan pokok-pokok etika kehidupan berbangsa dan bernegara. Kutipan mengenai ketetapan itu pada angka 2 etika politik dan pemerintahan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Etika kehidupan berbangsa ini perlu disinggung kembali dan ternyata hingga kini masih relevan untuk dipertimbangkan dan diterapkan setidak-tidaknya sebagai kaca benggala agar pemerintah dan para elit politik mampu bersikap jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar, memiliki keteladanan, rendah hati, siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan secara moral, kebijakannya bertentangan hukum dan rasa keadilan masyarakat.
Oleh karena itu, dalam sebuah negara hukum yang demokratis berlandaskan Pancasila, pelaksanakan rule of law harus pula dibarengi dan diikuti oleh penerapan rule of ethics sebagai nilai luhur dan aturan yang penting dan strategis dalam setiap penyelenggara negara. Kembali ke soal perselisihan hasil pemilu. Sejak pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2004, 2009, 2014, dan 2019 tak pernah ditemukan pemerintahan yang turut campur dan cawe-cawe dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Akan tetapi pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terjadi hiruk-pikuk dan kegaduhan yang disebabkan secara terang-terangan. Presiden dan aparaturnya bersifat tidak netral, bahkan mendukung pasangan calon presiden tertentu. Apa yang dilakukan presiden seolah-olah mencoba menyuburkan spirit politik dinasti yang dibungkus oleh virus nepotisme sempit yang berpotensi mengancam tata nilai demokrasi ke depan. Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan hasil pemilu presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal, legalistik, dogmatis, yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural, melainkan perlu berhukum secara informal, non-legalistik, ekstensif, yang menghasilkan rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif, tak kalah melihat adanya pelanggaran terhadap asas pemilu yang langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil, sebagaimana ketentuan pasal 24E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, serta demi menegakkan prinsip keadilan pemilu. Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Mahkamah pada putusan nomor 85 tahun 2022 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Halaman 18, 19 dianggap telah dibacakan. Ketiadaan pembedaan dua rezim bagi pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum membawa implikasi hukum tersendiri, termasuk berdampak pada berubahnya karakteristik penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana pasal 22E Undang-Undang Dasar 45 yang semula menggunakan pendekatan procedural justice menjadi substansial justice. Dalam perkembangannya, Mahkamah memang acap kali seolah-olah hanya menggunakan cara berhukum yang formal legalistik dengan menggunakan pendekatan keadilan prosedural, tak kalah menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum untuk pemilih presiden dan wakil presiden tahun 2024, 2009, 2014, dan 2019. Sebab tidak ada kebutuhan atau urgensi yang memaksa Mahkamah untuk keluar dari paradigma keadilan prosedural. Hal ini dikarenakan mayoritas sengketa yang dipermasalahkan pun hanya berkenaan dengan perselisihan hasil penghitungan suara. Berbeda karakter tak kalah Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah di mana Mahkamah cenderung menyelesaikan hasil perselisihan pemilihan kepala daerah menggunakan paradigma keadilan substantif. Karena memang terdapat kebutuhan yang memaksa Mahkamah keluar dari pendekatan keadilan. Hal ini dilakukan oleh Mahkamah hanya apabila terdapat peristiwa pelanggaran kepala daerah yang secara nyata melanggar asas pemilu. Di sisi lain, tak kalah Mahkamah mengadili perselisihan hasil kepala daerah Jawa Timur dan sebagainya dianggap telah dibacakan. Pada titik ini, Mahkamah tidak hendak menjadikan dirinya sebagai peradilan pidana atau peradilan perdata. Mahkamah hanya akan mendudukkan secara proporsional dan melihat dari perspektif pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana pemilihan umum, baik itu pemilihan presiden dan wakil presiden maupun pemilihan anggota lembaga perwakilan, pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, permohonan para pemohon pada dasarnya
masih termasuk ke dalam ruang lingkup kewenangan mahkamah. Pemilu juga harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip pemilu yang menyatakan tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dalam konteks pembuktian, dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, khususnya pemilihan presiden dan wakil presiden, beban pembuktian pada awalnya berada pada pihak pemohon. Namun, jika pihak termohon dan pihak terkait membantah, maka beban pembuktian akan bergeser pada keduanya. Disinilah terjadi peralihan beban pembuktian, shifting the burden proof. Sebab dalam perselisihan hasil pemilihan presiden dan wakil presiden, selain waktu penyelesaiannya terbatas atau speedy trial, juga karena pada dasarnya data itu sendiri dikuasai oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan Bawaslu. Oleh karenanya apa yang dilakukan oleh para saksi memang sangat terbatas dan hanya dapat menunjukkan adanya gejala atau bukti awal adanya penyimpangan dan pelanggaran yang tidak sampai pada level pembuktian beyond reasonable doubt, sebagaimana dipraktikkan dalam pembuktian perkara pidana. Oleh karena itu, paradigma pembuktian dalam derajat beyond reasonable doubt tidak tepat dan tidak dapat dipraktikkan dalam peradilan pemilu in casu Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pada pendapat berbeda, kali ini saya secara khusus akan memberikan catatan dalam penyelenggaraan pemilu presiden tahun 2024. Berdasarkan ulehan pertimbangan tersebut di atas sebagai berikut. 1. Demokrasi yang kita anut adalah demokrasi Pancasila, yang artinya pelaksanaan demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pancasila tidak hanya sekedar menjadi cita hukum dalam pembentukan hukum nasional, tapi juga merupakan cita etik yang menjadi rujukan dalam bersikap dan bertindak, tidak hanya bagi penyelenggara negara, termasuk presiden dan seluruh infrastruktur politiknya, tapi bagi seluruh warga negara. Sebab negara kita tidak hanya harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip rule of law, tetapi juga prinsip rule of ethic. 2. Dalam rangka melaksanakan prinsip rule of ethic, dan agar semua penyelenggara negara tunduk pada nilai etika yang luhur yang terdapat di dalam Pancasila, maka pelaksanaan rule of ethic perlu ditegakkan oleh suatu mahkamah etik nasional. Sehingga penyimpangan etika dalam penyelenggaraan negara dapat dihindari, khususnya cawe-cawe presiden dalam pemilu di masa-masa yang akan datang, yang tidak hanya merupakan tindakan abuse of power, tapi juga abuse of ethic. 3. Desain hukum pemilu, terutama konstrain waktu penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum, perlu ditambah tidak hanya 14 hari dengan mempertimbangkan ruang lingkup wilayah sengketa yang meliputi wilayah Indonesia, sehingga didapat waktu penyelesaian yang rasional, proporsional, dengan mengingat adanya waktu pemilihan presiden putaran kedua dan waktu jadwal ketatanegaraan pada bulan Oktober. 4. Perlu juga dibuat undang-undang lembaga kepresidenan yang memuat secara rinci, detail, uraian tugas pokok dan fungsi presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan. Demikian catatan saya yang termuat pada dissenting opinion dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden tahun 2024 sebagai ikhtiar untuk menjaga dan menegakkan negara hukum yang demokratis yang berketuhanan sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya saya akan lebih jauh mempertimbangkan pokok-pokok permohonan para pemohon yang dianggap penting di samping dalam rangka untuk tetap menjaga nyala obor demokrasi di bumi pertiwi yang belakangan ini telah mulai meredup karena tangan-tangan oligarki yang merusak dan meninggalkan noda hitam dalam kanvas perjalanan demokrasi bangsa. Pokok permohonan pemohon dan seterusnya dianggap telah dibaca
dengan dalil-dalil sebagaimana hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Saldi dan Profesor Eni. Sekaligus sementara itu saya sampaikan dari halaman 25 sampai dengan halaman 54 dianggap telah dibacakan. Semua dalil-dalil dianggap terbukti berlawanan dengan hukum, oleh karena itu harusnya dikabulkan. Konklusi, Mahkamah semestinya berwenang untuk mengadili. Kemudian eksepsi termohon dan pihak terkait tidak dapat diterima dalam pokok permohonan, mengabulkan permohonan untuk sebagian, memerintahkan untuk dilakukan pemilihan suara ulang di provinsi yang terbukti, Provinsi DKI, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, dan Provinsi Sumatera Utara. Terakhir, perlu saya sampaikan, demikian pendapat berbeda dissenting opinion yang saya sampaikan dalam perselisihan hasil pemilihan umum Presiden tahun 2024. Hal ini saya lakukan sebagai wujud tanggung jawab moral dan penilaian profesional atau professional judgment sebagai seorang hakim konstitusi sekaligus sebagai akademisi yang independen, yang memutus sesuai dengan kewenangan serta kemampuan dan kapabilitasnya yang kelak akan saya pertanggungjawabkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sumpah saya sebagai seorang hakim yang perlu saya bacakan pada kesempatan ini. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Sumpah hakim konstitusi yang diucapkan tak kala saya dilantik pertama kali menjadi hakim konstitusi bersifat final and binding di dunia maupun di akhirat bagi seorang hakim. Oleh karenanya, sumpah dan keyakinan hakim menjadi kunci keadilan bagi masyarakat. Selain itu, pudar dan menurunnya standar etik khususnya bagi penyelenggara negara menjadi musabab perlu adanya kepedulian akan pentingnya menjaga keseimbangan antara penegakan hukum, rule of law, dan penegakan etik atau rule of ethic sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Jikalau ini tidak dilakukan, maka akan terjadi tragedi berhukum dan berkonstitusi di negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila yang dapat menjauhkan kita dari cita-cita menuju negara Indonesia yang hebat, bermartabat, dan unggul dalam segala bidang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel P. Yusmik P. Poe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang plenum Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 14:52 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim konstitusi tersebut dengan dibantu oleh Mardian Wibowo, Ahmad Edi Subianto, Yunita Ramadhani, Francisca, Dewi Nurul Sapitri, Dian Kusnul Khotimah,
Imade Gede Widya Tanaya, Alifah Ramawati, Agus Niwan Etra, Indahra Karmadaniah, Ramadiani Putri Nilasari, dan Yunita Nuwulantari sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian untuk pengucapan perkara nomor 1. Untuk nomor 2, kami dari majelis Pak Mulia, Bang Mulia, apakah akan dibacakan secara keseluruhan ataukah mahkamah diizinkan atau disetujui untuk menyampaikan pada poin-poinnya saja? Kalau pertimbangan hukum yang akan dibacakan itu sama dengan pertimbangan hukum yang diberikan pada perkara nomor 01, kami tidak keberatan untuk tidak dibacakan, tapi dalam hal yang berbeda kami mohon untuk dibacakan supaya kami bisa mengetahui pertimbangan. Sebagian besar sama, Bapak. Kalau yang berbeda nanti mungkin pemohon bisa mempelajari secara detail di naskah putusan secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya disepakati kami akan sampaikan karena kami tidak akan memecah pada pembahasan pertimbangan. Yang Mulia, kami mohon kalau bisa kalau ada yang dissenting untuk dibacakan. Tapi yang diusulkan oleh Ketua Majelis kami bisa menyetujuinya. Baik, ini para yang dissenting sudah sepakat untuk dianggap dibacakan. Sama gitu. juga. Oh jadi ya dissentingnya sama juga ya? Ya. Boleh kami bacakan untuk putusannya? Boleh. Izin Yang Mulia, apa boleh kita izin istirahat sholat dulu? Sebentar sini Pak Ari. Paling Waktunya kalau udah habis Yang Mulia. Waktu zuhurnya udah habis. Ini kalau disepakati oleh pemohon nomor 1 paling hanya 10 menit kami membaca. Mungkin tidak terlalu terlambat untuk sholat. Atau boleh secara simultan ya. Pak Bambang sholat dulu, nanti diganti Pak Ari. Monggo. Soalnya kami juga menghitung waktu itu juga. Silakan Yang Mulia. Baik, terima kasih. Putusan nomor 2 garis miring BAPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 diajukan oleh 1 nama Haji Ganjar Pranowo SH MIP, 2 nama Profesor Dr. HM Mahfud MD SH SU MIP. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 3. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 21 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Todung M. Lubis SH LLM dan kawan-kawan, kesemuanya adalah advokat dan atau konsultan hukum yang tergabung pada Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud yang bernulis hukum di HKN lantai 5 gedung TPN Ganjar Mahfud, Jalan Kebun Sirih nomor 40 Jakarta Pusat, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Terhadap 1 Komisi Pemilihan Umum berkedudukan di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 45 dan seterusnya tahun 2024 bertanggal 26 Maret 2024 memberi kuasa kepada Muhammad Afifuddin dan kawan-kawan yang kesemua adalah anggota Komisi Pemilihan Umum dan pegawai pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia serta advokat atau konsultan hukum pada kantor hukum Perma Hikon berkedudukan hukum di Jalan Imam Bonjol nomor 29 Menteng Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai termohon. 2. Nama Prabowo Subianto. 1 nama Prabowo Subianto, 2 nama Gibran Rakabuming Raka. Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 nomor urut 2. Dalam ini berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 25 Maret 2024 memberi kuasa kepada Profesor Dr. Yusril Ihsamadra
Eza MSc, dan kawan-kawan, kesemuanya adalah para advokat dan para asisten advokat yang tergabung sebagai tim pembela pasangan calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka pada pemilihan umum tahun 2024, selanjutnya disebut tim pembela Prabowo Gibran, yang berlama di Sekretariat Tim Kampanye Nasional atau TKN Prabowo Gibran di Jalan Letnan Jenderal S. Parman, Kapling 78 Selipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya disebut sebagai pihak terkait. Membaca permohonan pemohon, mendengar keterangan pemohon, membaca dan mendengar jawaban termohon, membaca dan mendengar keterangan pihak terkait, membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan ahli pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, mendengar keterangan saksi pemohon, termohon pihak terkait Bawaslu, maksudnya dan Bawaslu, membaca dan mendengar keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Menteri Sosial Republik Indonesia, membaca dan mendengar keterangan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP, membaca kesimpulan pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu, membaca keterangan amicus curiae dari petisi Brawijaya atau Barisan Kebenaran untuk Demokrasi, Tim Pembela Demokrasi Indonesia TPDI, dan Pergerakan Advokat Nusantara Perkat Nusantara, Aliansi Akademisi dan Masyarakat Sipil, Tonggak Persatuan Gerakan untuk Nusantara atau TOPGUN, Pusat Kajian Hukum dan Keadilan Sosial Fakultas Center for Law and Social Justice, Hukum Universitas Gadjah Mada, Panji R. Hardinoto, M. Busro Mukodas dan kawan-kawan, Organisasi Kemasyarakatan Dewan Mahasiswa Jusisia Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pajajaran, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Megawati Soekarno Putri yang disampaikan oleh Hasto Kristianto, Forum Advokat Muda Indonesia atau FAMI, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia Yakin, Aliansi Penegak Demokrasi Indonesia ABDI, Stefanus Hendrianto, serta komunitas Cinta Pemilu Jujur Adil KCP Jurdil. Memeriksa alat bukti pemohon, termohon pihak terkait dan Bawaslu. Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan. Pertimbangan hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan-pemohon penting bagi Mahkamah untuk menegaskan oleh karena perkara perselisihan hasil pemilu Presiden dan Wakil Presiden aku berkaitan dengan perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 karena berasal dari satu peristiwa hukum yang sama, yakni penyelenggaraan pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024, sehingga pertimbangan hukum di dalam mempertimbangkan kedua permohonan diulang dalam kedua perkara tersebut antara perkara nomor 1 dan seterusnya 2024 dan perkara nomor 2 tahun 2024 saling berkaitan dan berkelindan sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, jika terdapat pertimbangan hukum yang terkesan duplikasi atau redundansi, maka hal tersebut adalah sesuatu yang tidak dapat dihindari oleh Mahkamah karenanya dianggap saling melengkapi antara satu dengan lainnya. Kewenangan Mahkamah dalam eksepsi, Mahkamah berkesimpulan eksepsi tidak beralasan menurut hukum dan Mahkamah berwenang mengadili permohonan pemohon. Tenggang waktu pengajuan permohonan, Mahkamah juga berkesimpulan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Kedudukan hukum pemohon, Mahkamah juga berkesimpulan bahwa pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan. Oleh karena itu, eksepsi yang terdapat dalam permohonan aku dianggap tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa oleh karena eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan. Dalam pokok permohonan, menimbang bahwa dalam permohonannya pemohon memohon pembatalan keputusan KPU 360/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kota secara nasional dalam pemilihan umum tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 dengan alasan-alasan yang setelah Mahkamah cermati dari keseluruhan berkas permohonan pemohon dapat dirumuskan dan dikelompokkan dalam pokok-pokok alasan sebagai berikut. Selengkapnya termuat dalam bagian duduk perkara, angka 1 sampai dengan 10 dianggap diucapkan. Terhadap masing-masing dalil tentang ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilu tersebut, maka mempertimbangkan sebagai berikut. Dalil pemohon mengenai DKPP melindungi termohon dengan cara tidak mengindahkan putusannya sendiri adalah tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu dalil pemohon mengenai anggapan adanya ketidakefektifan dan tidak netralan Bawaslu dalam menegakkan hukum pemilu pada pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 juga adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum, dalil pemohon yang menyatakan terdapat ketidakefektifan dan keberpihakan instrumen penegak hukum pemilihan umum Inkasu Bawaslu dan DKPP adalah tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon yang menyatakan terjadi intervensi presiden dalam perubahan syarat pasangan calon dan dalil pemohon mengenai dugaan adanya ketidaknetralan termohon dalam verifikasi dan penetapan pasangan calon yang menguntungkan pasangan calon nomor urut 2 sehingga dijadikan dasar bagi pemohon untuk memohon agar mahkamah membatalkan atau mendiskualifikasi pihak terkait sebagai peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 adalah juga tidak beralasan menurut hukum. Dalil tentang Presiden Joko Widodo melakukan abuse of power dalam bentuk memanfaatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk menjalankan program bantuan sosial yang dipolitisasi dengan tujuan memengaruhi pemilih untuk pemilihan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon tentang penyalahgunaan automatic adjustment tidak juga Mahkamah berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon mengenai peningkatan pesat pembagian bansos di masa pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan yang sama sebagaimana di permohonan nomor 1 tidak beralasan menurut hukum. Demikian juga dalil pemohon perihal dengan politisasi yang dilakukan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan kemudian terjadinya politisasi pembagian bansos secara masif di seluruh penjuru Indonesia selama periode pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024, Mahkamah juga berkesimpulan tidak beralasan menurut hukum. Dalil pemohon juga mendalilkan Presiden Jokowi menginstruksikan percepatan pencarian dana bantuan bansos agar bertepatan dengan proses pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 berupa bantuan dampak fenomena El Nino mulai Januari 2024. Mahkamah berkesimpulan juga tidak beralasan menurut hukum. Sementara itu yang terakhir berkaitan dengan penjangkaran atau anchoring ide di masyarakat melalui program bansos pada pasangan calon nomor 2 atau pihak terkait adalah pasangan calon yang didukung oleh Presiden Jokowi juga tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahwa selanjutnya pemohon mendalilkan nepotisme yang dilakukan oleh pemohon Jokowi dan melahirkan abuse of power yang terkoordinasi melalui Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah, Aparat Keamanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia, aparatur desa, serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah terhadap dalil pemohon aku sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut masing-masing uraian peristiwa atau kejadian yang dijadikan dasar argumentasi oleh pemohon. Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berkenaan dengan dalil terkait abuse of power, baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa yang melibatkan pejabat dan ASN di Kementerian Negara, Kementerian dan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan dan Polri dan TNI, aparatur desa serta organisasi atau asosiasi tingkat nasional dan daerah dalam bentuk memberikan dukungan dan keperpihakan dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2, Mahkamah tidak memiliki keyakinan adanya pelanggaran pemilu dalam kegiatan dimaksud serta korelasinya dengan perolehan suara salah satu pasangan calon sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut.
Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil-dalil pemohon aku adalah tidak beralasan menurut hukum. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dalil-dalil pemohon berkenaan dengan nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan melahirkan abuse of power yang terordinasi dengan tujuan memenangkan pasangan calon nomor 2 dalam satu putaran pada pemerintah pusat dan seterusnya adalah tidak beralasan menurut hukum. Menimbang bahas selanjutnya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pemilihan umum. Dalil mengenai siaran pers aku berkaitan dengan siaran pers yang disampaikan oleh Bawaslu. Dalam perspektif ini atau konteks ini, dalil mengenai siaran pers aku bukan merupakan persoalan yang harus dipermasalahkan lagi, karena sepenuhnya merupakan tanggung jawab Bawaslu dan sebagian besar telah ditindaklanjuti. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum, menurut Mahkamah, dalil-dalil pemohon mengenai adanya pelanggaran prosedur pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya. Oleh karena itu, jika masih terdapat fakta hukum dalam persidangan, baik yang didalilkan atau tidak didalilkan oleh pemohon, belum dinilai dan dipertimbangkan, Mahkamah meyakini hal tersebut tidak dapat membuktikan adanya relevansi dengan signifikansi perolehan suara atau hasil yang merupakan prinsip dasar dalam mengungkap perselisihan hasil tentang pemilihan umum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, putusan yang dijatuhkan Mahkamah aku adalah putusan yang dipandang telah tepat berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum dalam persidangan dan telah memenuhi prinsip-prinsip hukum dan keadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Konklusi, berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kewenangan adalah tidak beralasan menurut hukum. Mahkamah berwenang mengadili permohonan aku. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan aku. Eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan pokok permohonan adalah tidak beralasan menurut hukum. Permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2020 dan seterusnya dianggap dibacakan, amar putusan mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Pendapat berbeda terhadap putusan Mahkamah Konstitusi aku, terdapat pendapat berbeda dissenting opinion sebagaimana dalam permohonan nomor 1, yaitu oleh Hakim Konstitusi Saldi Isra, Hakim Konstitusi Eni Nurbaningsih, dan Hakim Konstitusi Arif Hidayat sebagai berikut yang menurut kesepakatan para hakim yang bersangkutan dianggap dibacakan. Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 8 hakim konstitusi, yaitu Soeharto selaku ketua merangkap anggota, Saldi Isra, Arif Hidayat, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai anggota, pada hari Rabu tanggal 17 bulan April tahun 2024 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan April tahun 2024 selesai diucapkan pukul 15:11 waktu Indonesia Barat oleh 8 hakim tersebut dengan dibantu Eri Satria Pamungkas, Anak Agung Dian Onita, Radian Primanugraha, Sepri Porkonata Tarigan, Hani Adani, Ria Indriani, Wilma Silalahi, Nur Lydia Stefani Hikmah, Siska Yosepin Sirait, Penny Tripurnamasari, Akmari Narasika, dan Mukhtar Hadi Saputra. Masing-masing adalah panitera pengganti
pada Mahkamah Konstitusi dengan dihadiri oleh pemohon dan kuasanya, oleh termohon dan kuasanya, pihak terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum. Demikian putusan yang diucapkan oleh Mahkamah pada hari ini untuk perkara nomor 1 dan nomor 2. Untuk salinan putusan akan dikirim oleh Mahkamah setelah putusan ini diucapkan atau selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah putusan ini diucapkan. Demikian, terima kasih kepada semua pihak atas perhatiannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, demikianlah persidangan hari Senin, tanggal 22 April 2024 untuk perkara nomor 1 dan 2, garis miring PHPU.Pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024. Telah selesai. Terima kasih. Selamat sore. Ya, Mahkamah Konstitusi tadi baru saja membacakan putusan untuk 2 permohonan sekaligus. Yang pertama untuk pemohon 1, yakni untuk paslon Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan karena apa yang disampaikan dalam pertimbangannya, kemudian juga karena dinilai perkara nomor 1 berkaitan dengan perkara yang diajukan oleh pemohon 2, yaitu adalah Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Kemudian juga ini berdasarkan satu peristiwa hukum yang sama, yakni adalah penyelenggaraan pemilihan presiden 2024, sehingga pertimbangan hukum dalam kedua perkara saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu dan lainnya. Ini menjadi alasan mengapa Majelis Hakim tadi juga langsung menyampaikan hasil putusannya, yaitu untuk pemohon 2, untuk Ganjar Pranowo Mahfud MD, sama-sama menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dengan komposisi 3 hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan dissenting opinion, dan 3 hakim ini adalah Hakim Konstitusi Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, dan Arif Hidayat. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Saldi Isra, misalnya yang pertama, yang menjadi poin, ada 2 poin yang menjadikan dirinya memiliki pandangan berbeda dengan 5 hakim konstitusi lain. Yang pertama adalah soal penyaluran bansos yang dianggap jadi alat untuk memenangkan salah satu paslon. Yang kemudian yang kedua adalah soal netralitas. Ini juga kurang lebih sama ya, soal etika, soal keterlibatan presiden. Ini yang menjadi dissenting opinion dari ketiga hakim konstitusi. Dan yang sedang kita saksikan ini adalah tim hukum dari pihak terkait, yaitu adalah tim hukum dari Prabowo Gibran. Tampaknya juga akan memberikan tanggapannya terkait putusan PHPU Pilpres 2024. Sudah dari awal saya bilang masih menang. Sempat juga disampaikan, misalnya kalau kita melihat atau mengutip dari salah satu hakim konstitusi yang menyatakan dissenting opinion, Arif Hidayat, yang ia inginkan sebenarnya adalah dilakukannya PSU
atau pemungutan suara ulang di sejumlah wilayah yang terbukti adanya kecurangan ataupun juga penyelenggaraan pemilu. Misalnya untuk di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Dalam pertimbangannya, tadi Ketua MK Soeharto juga menyebutkan kalau dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon selama sidang pembuktian tidak beralasan hukum. Misalnya adalah terkait abuse of power Presiden menggunakan APBN untuk bansos, kemudian juga soal politisasi bansos secara masif, pelanggaran prosedur penyelenggaraan pemilu yang dinilai tidak berdasarkan hukum. Sama juga dengan yang disampaikan tadi untuk dalil-dalil di permohonan yang diajukan oleh pemohon pertama itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Beberapa yang dinilai tidak terbukti adalah misalnya soal intervensi presiden, kemudian juga soal jabatan wakil presiden adalah jabatan yang dipilih melalui sistem pemilihan umum, bukan yang ditunjuk, sehingga tidak bisa dikualifikasikan sebagai nepotisme. Ini sebenarnya yang menjadi menarik karena berbeda dengan yang dalam dissenting opinion yang beberapa hakim konstitusi disampaikan kalau sebenarnya untuk melihat kualitas penyelenggaraan pemilu tidak hanya dilihat dari formalnya saja atau secara aturannya saja, tapi melihat konteksnya lebih jauh lagi. Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga tadi menyebutkan kalau ada yang berbeda di penyelenggaraan pemilu Presiden 2024, yakni di pemilu-pemilu sebelumnya pasca reformasi, baru pemilu ini saja yang ditemukan ini dugaan intervensi kekuatan eksekutif. Tapi berdasarkan komposisi 5/3 Hakim Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi pada amar putusannya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, baik untuk permohonan 1 yang diajukan oleh Anies Baswedan Muhaimin Iskandar maupun permohonan 2 yang diajukan oleh Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dan di studio Kompas TV di Mahkamah Konstitusi, saudara, saya sudah bersama dengan anggota Dewan Pembina Perludem, Mbak Titi Anggraini. Mbak Titi, melihat MK menolak secara seluruhnya dengan komposisi hakim yang dissenting opinion ada 3. Kalau Mbak Titi melihatnya seperti apa? Pertama, Mbak Cindy, ini baru pertama kali terjadi di dalam sejarah perselisihan hasil Pilpres dan juga pemilu legislatif termasuk pilkada, ada hakim dissenting opinion ketika PHPU ya dan PHP ya untuk pilkada. Jadi itu sendiri menjadi sebenarnya fenomena tersendiri dari PHPU Pilpres 2024. 3 hakim yang dissenting opinion boleh dikatakan itu bukan jumlah yang sedikit ya. Kalau dari sisi persentase 3 dari 8 itu 37,5%. Hampir setengahnya. Ya, 5-nya itu 62,5%. Secara legalitas, maka Prabowo Gibran adalah legal menjadi pemenang pemilu 2024 berdasarkan hasil perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Tetapi dissenting opinion itu sedikit banyak akan mempengaruhi legitimasi politik dari publik. Karena dari sisi perselisihan saja, hakim MK itu kan negarawan ya, mereka yang memahami penguasaan pada konstitusi. Ada 3 hakim yang memiliki pandangan berbeda terkait dengan konstitusionalitas praktik kompetisi pemilu 2024. Dengan penekanan 3 hakim ini kan mereka berpandangan harusnya dilakukan pemungutan suara di sejumlah tempat. Kalau Hakim Arief Hidayat kan mengatakan DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Kalau Hakim Eni dan Hakim Saldi Isra di titik-titik bansos dan juga di titik-titik terjadinya dugaan tidak netralnya penjabat kepala daerah. Jadi dari sini saja sebenarnya
kita tidak bicara legalitas ya. Kalau legalitas itu sudah situasi yang tidak usah didebatkan. Karena MK adalah dari sisi proses formal merupakan pelabuhan terakhir, last resort bagi penanganan masalah hukum pemilu. Tetapi ketika ini dibacakan ada dissenting opinion, dia tidak akan mampu membendung pihak-pihak yang mungkin akan terus melakukan apakah eksaminasi ataukah kajian atau bahkan mungkin akan ada misalnya Mahkamah Rakyat People Tribunal untuk mendalami apa yang menjadi temuan-temuan di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Bagi kita semua sebagai pemilih, sebagai publik, yang penting bukan hanya membaca amar, ditolak atau diterima, tetapi juga kita perlu membaca ratio decidendi. Ratio decidendi itu apa, Mbak Cindy? Itu argumentasi hukum yang digunakan oleh majelis di dalam cara dia menjembatani antara alasan-alasan hukum berdasarkan alat bukti sampai kemudian pada konklusi berupa amar. Dengan begitu kita lebih bisa secara proporsional menilai apakah kemudian mahkamah misalnya konsisten. Karena kalau kita perhatikan ada sejumlah kejutan ya sebenarnya di putusan MK ini. Yang pertama itu soal dipertimbangkannya amicus curiae. Jadi amicus curiae ini dipertimbangkan bukan dalam konteks dia sebagai alat bukti, tapi memberikan keyakinan pada hakim di dalam membuat putusan. Nah ternyata ketika memberikan keyakinan pada hakim ya, karena hakim itu memutus berdasarkan alat bukti dan keyakinan. Jangan-jangan nih yang 3 dissenting opinion ini makin kukuh teryakinkan gitu karena adanya amicus curiae. Dan yang kedua, banyak sekali pekerjaan rumah yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi kepada pembentuk undang-undang dan penyelenggara pemilu kita, terutama di pilkada. Jadi Mahkamah misalnya di dalam putusan ini mengatakan bahwa ada persoalan soal misalnya program-program yang menggunakan sumber daya negara yang dibagikan masif menjelang hari pemungutan suara atau di tahapan-tahapan krusial, tapi kita berhadapan dengan kekosongan hukum. Makanya kan ada pesan untuk mengatur itu di dalam peraturan perundang-undangan, dan mahkamah seolah-olah bukan mengancam ya, tetapi menegaskan bahwa kalau itu tidak diatur pada berikutnya mungkin bahasa awamnya tidak akan ada ampun begitu ya terkait dengan penegakan hukum. Jadi mari kita baca putusan ini secara komprehensif, kita cermati rasio decidendi atau pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi, dan yang paling penting ada banyak hal yang ditekankan oleh Mahkamah dan diakui oleh Mahkamah harus dibenahi dari praktik penyelenggaraan pemilu kita, dari mulai aturan hukum pada level undang-undang, pada level peraturan KPU, dan juga bagaimana pelaksanaan manajemen teknis tahapan oleh penyelenggara pemilu. Termasuk Mahkamah banyak sekali menyoroti peran dari Bawaslu ya. Bawaslu disebutkan tidak memiliki pisau analisis dan tata urutan kerja yang komprehensif dalam menangani pelanggaran, sehingga kemudian tidak mampu menjangkau substansi di dalam menangani pelanggaran. Dan oleh karena itu Mahkamah kemudian tapi juga Mahkamah kesulitan, Mbak Cindy, karena kenapa? Mahkamah itu kan harus melakukan pembuktian, sementara para pihak dianggap dalam pandangan pertimbangan hukum Mahkamah tidak banyak membawa bukti-bukti. Oke, Mbak Titi, kita dengarkan dulu pernyataan dari Prof. Yusril. Baik terjadinya kecurangan pemilu, penyalahgunaan kekuasaan, nepotisme, kemudian abuse of power, kemudian penyalahgunaan bansos, penyalahgunaan sirekap, penyalahgunaan PLT kepala daerah, semua dinyatakan oleh Mahkamah tidak terbukti dan tidak mempunyai alasan hukum, dan karenanya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Dan tadi putusannya adalah menolak permohonan pemohon seluruhnya. Jadi seluruhnya ditolak, dan itu persis yang sudah kami kemukakan sebelum putusan ini, baik oleh Pak Oto Hasibuan, Pak Hotman, saya maupun juga Pak Kaligis, Pak Nikolai, Pak Fahri Bahmid. Kami sudah meramalkan dari awal bahwa kedua pemohon itu tidak mampu untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan, narasi-narasi saja, tapi tidak ada bukti, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, maupun juga dari alat-alat bukti yang dibawa ke persidangan.
Bahkan 4 menteri yang diminta oleh pemohon dihadirkan seluruhnya memberikan keterangan yang bertolak belakang dengan apa yang dinarasikan oleh kedua pemohon. Jadi putusan yang kita dengar sama-sama tadi adalah Mahkamah Konstitusi memutuskan menolak permohonan kedua pemohon seluruhnya. Berarti tindak lanjutnya selanjutnya adalah dilakukan oleh KPU untuk menetapkan pasangan calon terpilih dalam pemilihan umum Presiden Wakil Presiden 2024, yaitu pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Selanjutnya kita juga sudah sama-sama mendengar tadi ada 3 orang hakim menyampaikan dissenting opinion, pendapat yang berbeda, ya, tapi seluruhnya punya pendapat yang hampir sama dan putusannya menurut mereka pertama adalah meminta seharusnya permohonan dikabulkan sebagian, yaitu dilaksanakan pemilihan umum presiden ulang di beberapa provinsi di tanah air. Tapi satu hal yang tegas adalah bahwa dalam putusan itu 3 dissenting opinion itu tidak menyinggung sama sekali tentang diskualifikasi, sama sekali tidak ada. Jadi ketiga yang dissenting opinion itu ya seharusnya menurut mereka dikabulkan sebagian, diadakan pemilihan umum presiden wakil presiden ulang di beberapa provinsi, tapi tetap pengikutnya adalah pesertanya adalah ketiga paslon yang ada. Jadi permohonan kedua pemohon untuk mendiskualifikasi baik Prabowo Gibran dua-duanya ataupun hanya Gibran saja itu ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Itu yang harus diingat betul ya. Jadi pencalonan Pak Gibran itu sah, ya, permohonannya ditolak untuk mendiskualifikasi kedua beliau, dan juga dalam pokok perkara juga dalil-dalil yang dikemukakan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi meskipun ada 3 orang hakim dissenting opinion, tapi itu sama sekali tidak mempengaruhi keputusan Mahkamah Konstitusi, yakni bahwa permohonan kedua pemohonan ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi, dan dengan demikian perkara ini dapat dikatakan quote and quote dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Itu aja penjelasan saya, dan kami atas nama seluruh tim pembela Prabowo Gibran mengucapkan banyak terima kasih kepada para wartawan, sahabat-sahabat wartawan semua yang telah mempublikasikan acara ini sehingga dapat disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia. Dan juga kami menyampaikan permohonan maaf kalau sekiranya selama persidangan ini ada kata-kata yang tidak sepantasnya kami ucapkan. Apalagi sekarang ini masih di bulan Syawal, mari kita saling maaf-memaafkan satu sama lain. Dan kami menyampaikan atas nama juga Pak Prabowo Gibran menyampaikan salam hangat kepada seluruh rakyat Indonesia, dan terima kasih atas dukungan sebagian besar rakyat Indonesia kepada kedua beliau. Dan hari ini MK menyatakan mensahkan kemenangan beliau, dan beliau menjadi presiden dan wakil presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, baik yang memilih beliau ataupun yang tidak memilih beliau. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Oto, Pak Kaligis, Pak Hotman, Pak Habib Hamid, silahkan. Kata orang, gue itu si paling kerja, keting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya, dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Cipta dan herbal, berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang.
Tina udah siap Om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh Om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kata orang, gue itu si paling kerja. Syuting seharian, tiba-tiba sakit kepala. Oskadon, oke buat sakit kepala. Bekerja aktif di pusatnya. Dapat diminum sebelum makan, tanpa ngantuk. Oskadon, solusi oke, sakit kepala. Pancenoye. Ciptaden Herbal, berbagi berkah Ramadan. Beli kemasannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Ciptaden Herbal hari ini. Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship it up. Let's enjoy the ride. Make the moment fly. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluwak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih.
Pedes juga ya? Rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mau mengiklankan usaha kamu dengan harga terjangkau? Langsung aja ke pasangiklan.com. Pasang iklan segampang upload, bayar, tayang. Ada beragam paket yang bisa kamu pilih di pasangiklan.com. Mulai dari harga Rp50.000 sampai harga Rp1.000.000. Iklan kamu akan tayang di jaringan media milik Kompas Gramedia. Jadi, iklan kamu berpotensi dilihat oleh 270 juta pembaca. Di pasangiklan.com, kamu bisa memilih jenis iklan yang ingin ditayangkan. Kamu bisa memilih iklan untuk ditayangkan di website, Instagram, atau iklan baris di koran Kompas. Di pasangiklan.com, kamu nggak perlu khawatir, karena setelah iklan ditayangkan, kamu akan mendapatkan informasi mengenai perkembangan iklan berupa laporan performa untuk iklan digital dan Instagram, serta notifikasi penayangan untuk iklan baris di koran Kompas. Jadi, mau pasang iklan yang dilihat banyak orang dengan harga terjangkau? Segampang upload, bayar, lalu tayang? Tunggu apa lagi? Langsung aja ke pasangiklan.com. Dan herbal berbagi berkah Ramadan. Beli masannya dan kirim kode uniknya. Ramadan penuh berkah, berlimpah hadiah. Beli Cipta dan Herbal hari ini. Kaki, jangan lagi. Bel, pala, Bel. Ayo, jadi gini, kami nanti akan sampaikan respon kita atas putusan yang tadi dibacakan sore ini. Jadi biar penjelasan lebih jauh sekarang dari Pak Ari Yusuf, Pak Ketua Tim Hukum. Sementara kami harus jalan duluan, ya. Mau kemana Pak rencananya Pak? Udah, kita akan siapin statement. Oke, statementnya akan disampaikan di mana? Penyampaian statementnya akan di mana? Nanti kita kirim surat ya. Kita kan nunggu di sini Gus dari pagi. Izinin. Jangan maju, dorong, jangan running. Bel. Oke deh. Ya, makasih Pak ya. Kiri Pak. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Lex aja. Jadi boleh dikatakan pencawapresan Gibran ini cacat secara moral begitu, Prof? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar. Uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Didukung oleh Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget.
Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 giga dan kuota 1 giga tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Laksa yang beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Mie tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin lagi. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Semua suka kopi gula aren. Lelehan gula arennya yang legit, melting jadi satu sama kopi dan susu. Temptingnya ada di Top Kopi Gula Aren. Enaknya so legit. Ngumpul jadi makin asik. Hari gini masih pada order. Come on, Top Kopi Gula Aren aja. Kopinya ngehits, gula arennya legit. Try it. Beli 2, ekstra 1. Dari Wingsfood. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Kan saya sudah bilang, sidang di MK ini adalah teater hukum dunia. Ini disaksikan oleh seluruh dunia. Dan harus diingat, putusan sengketa Pilpres dalam sepanjang sejarah, baru yang hari ini ada dissenting opinion. Baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak pernah boleh ada dissenting opinion, karena biasanya hakim itu berembuk, karena ini menyangkut jabatan orang, kita harus sama, dirembuk sampai sama. Nah ini mungkin tidak bisa disamakan sehingga ada dissenting. Ini pertama dalam sejarah perjalanan Mahkamah Konstitusi. Ini maknanya sebenarnya positif atau enggak sih Pak? Terserah kepercayaan hukum. Iya, terserah kamu aja, terserah kamu. Saya hanya mengatakan itu catatan sejarah. Oke, cukup ya. Ya, saya mau ada acara dulu. Mungkin terakhir Pak Ganjar, habis ini apa yang mau dilaksanakan Pak? Oke, nanti ya. Kedepannya bagaimana Pak? Terima kasih Pak Ganjar. Terima kasih ya Prof. Selamat ya, selamat ya. Ya. Jadi aman Bang. Yang bertanggung jawab untuk bidang hukum dan advokasi mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh warga Indonesia di mana Feeding ulang nggak? Boleh feeding. Kalau dari top. Tadi udah bilang chat belum ya kayaknya? Si Cepong udah. Atas nama TKI Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih yang tak terhingga.
pada akhirnya mereka menentukan sikap masing-masing. Ya. Tapi pada akhirnya Paslon 3 bisa menerima putusan ini? Harus diterima karena tidak ada upaya hukum lain, makanya ini final and binding. Suka tidak suka, mau tidak mau harus diterima hasil akhir ini, karena nggak ada upaya hukum. Apakah ada rapat lanjutan Mas Ganjar dengan TPN berkaitan dengan evaluasi? Oh pasti setelah ini. Kalau untuk dari Bu Mega sendiri, apakah ada respon Pak terkait hal ini? Apa? Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Shoot it up. Let's enjoy the ride. Make the moments last. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Sakit kepala? Minum Paramex. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi.
Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5 in 1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. 14? 15? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5 in 1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedas juga ya? Rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5 in 1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Satu bisa hapus make up. Dua. Setiap tetesan minyak zaitun Mustika Ratu kaya manfaat untuk kecantikan dan menutrisi kulit. Tiga cocok untuk skincare. Meremajakan kulit, merawat kulit berjerawat, melembabkan. Zaitun Mustika Ratu, tanam manfaatnya. Minyak zaitun Mustika Ratu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. 14? 15? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Dulu, aku percaya hidup itu penuh beban. Tapi, semua berubah karena dia. Di bawah Relax aja pakai Telkomsel Lite. 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Tina udah siap om, mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. 14? 15? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang.
Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. 14? 15? Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, dibawa relax aja. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Baru Indomie rawon pedas mercon dengan kluak asli yang bikin kuahnya hitam dan gurih. Wanginya rawon banget. Pasti pakai kluwak nih. Pedes juga ya? Ini rawon Baru Indomie rawon pedas mercon. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Kata Bu Guru, ilmu itu pelita dalam gelap. Jangan biarkan semangat mereka padam karena sekolah yang rusak. Rp1.000 yang mungkin kecil buatmu berarti besar untuk mereka. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship, let's enjoy the ride. Make the moment fly. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni.
Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship, ship, ship it up, ship, ship, ship it up. Let's enjoy the ride, make the moment fly. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Sakit kepala? Minum Paramex. Maksud gue. Andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin. Terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Ibu memang selalu ingin yang terbaik buat aku. Dan kini, waktunya aku memberi buat ibu. Karena ibu berkah terbesarku. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka, kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. 14, 15, Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Hidup jadi nggak penuh beban lagi karena dia. Pakai Telkomsel Lite, 25.000 dapat 6 GB dan kuota 1 GB tiap bulan. Telkomsel Lite, di bawah Relax aja. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. 14, 15, Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Coloring, hair drying, terkena polusi sering-sering. Rolling, clipping, styling. Rambut tetap sehat, diapain aja dengan Mustika Ratu Sampo Bayam.
Dilengkapi e-Beyond Technology, 12 kali meningkatkan efektivitas bahan aktif alami. Rambut lebih sehat, kuat sejak pemakaian pertama. Untuk masalah rambut lainnya, gunakan rangkaian perawatan rambut Mustika Ratu. Rambut sehat tanpa ribet. Aqua percaya akan kebijaksanaan dan keajaiban alam. Aqua berasal dari gunung-gunung terpilih, bukan tempat yang mudah tercemar. Aqua disaring oleh lapisan bebatuan pelindung tanpa proses rekayasa. Aqua mengandung mineral alami tanpa tambahan zat berbahaya. Sehingga Aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Jelaskan kalau tak semua air itu Aqua. Aqua 100% murni. Laksanya beneran sedap. Cobain. Aromanya bikin ngiler. Minyak tebal, kuah gurihnya sedap banget. Bikin nagih. Puas banget. Baru mie sedap Singapura Spicy Laksa dari Wingsfood. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wingsfood. 14, 15. Hah? Itu Oreo Pokemon. Tapi ini kan Oreo. Oreo Pokemon edisi spesial. Kumpulkan semua sekarang. Aqua percaya akan keajaiban alam. Maka kami tidak menggunakan galon sekali pakai. Galon kami disanitasi dengan seksama sebelum diisi ulang. Aqua 100% murni. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyerinya mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. nitip muat nggak? Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%. Cuma di Agoda, booking sekarang. Dari tangisan pertama hingga dewasa, seringkali kita meninggalkan jejak yang tidak bermanfaat. Dari jejak karbon rumah tangga, jejak karbon kendaraan, hingga jejak limbah plastik. Kini, saatnya bertanya, jejak apa yang akan kita cipta? Langkahkan diri untuk lakukan kebaikan kecil, namun ciptakan dampak besar. Telkomsel Jaga Bumi berkomitmen mengurangi emisi karbon lewat aksi nyata dengan menukar Telkomsel Poin menjadi pohon dan mengolah limbah plastik kemasan serta cangkang kartu perdana operator seluler. Karena menjaga kelestarian bumi adalah semangat kami. Semangat Indonesia. Bersama Telkomsel Jaga Bumi. Well, I've got a car. We've gone so far, exploring the unknown with every mind. Ship it up, ship it up. Let's enjoy the ride, make the moment fly. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Relax dulu yuk, ditemenin Indomie kuah. Rasa sotominya bikin perut so happy. Rasa ayam bawangnya, mantap. Indomie kuah, nikmat kuahnya bikin nyaman. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah, diskonnya sampai 60%.
Cuma di Agoda, booking sekarang. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Oke, saya sudah di rumah Mas Ganjar ini. Selamat datang. Saya mengajak Anda berandai-andai ini. Diajak masuk dalam kabinet oleh Pak Prabowo misalnya. Oh, no, tidak. Satu kata untuk seorang Joko Widodo. Nilu, Senin 22 April pukul 8:30 malam di Kompas TV. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Kompas Petang, didukung oleh This is my way. Cobain deh. Mahkamah Konstitusi tolak seluruh gugatan sengketa Pilpres yang diajukan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Tiga hakim konstitusi, Saldi Isra, Arif Hidayat, dan Eni Urbaningsih, sampai